apa lagi jawabanmu? Ada Kenapa nggak yang lain datang? Sebentar. Ada perselisihan antara kematian dan tidak kematian. Jadi ada orang yang beranggapan dia mati, ada orang yang beranggapan dia tidak mati, melainkan dia diangkat langsung oleh Elohim ke surga. Gitu. Nah, karena nabi-nabi ini, utusan-utusan ini dimuliakan oleh Tuhannya, pada saat diutus dipilih itu Tuhan berserta dia. Dia tidak akan meninggalkan utusannya, bahkan dihina pun tidak boleh, bahkan dilempar batu, dilempar kotoran pun tidak boleh, apalagi dibun-bun. Itu nggak menghendaki Tuhan gitu loh. Nah, nanti penghakiman itu dia bertanggung jawab atas orang-orang yang menganggap dia mati terbunuh gitu, Bu. Makanya penghakiman itu Mana hanya ada datanya di itu? dunia. Mana datanya? Loh, data yang Ibu bawa tadi, dia akan menghakimi dunia. Dulu Kalau ndak. Assalamualaikum sudah dikatakan warahmatullahi menghakimi dunia, berarti dialah Tuhan itu. Assalamualaikum wabarakatuh. Lanjut. Bu Darni, dunia itu untuk orang-orang yang masih hidup, Bu. Dia hari pembalasan. Orang mati pun akan dibangkitkan dan akan dihakimi. Biar tahu kau Arom. Sebentar, Apa yang kau saya pelajari sebelum selama ini? selesai. Segitu botol lah kau. Data yang Ibu bawa itu, dia akan menghakimi dunia. Memang seluruh dunia dia akan hakimi ketika kedatangannya yang kedua kali. Tetapi untuk apa? Itu yang harus kita perdalam. Kedatangan dia yang kedua kali itu menghakimi orang-orang yang masih bernafas, yang masih bernyawa. Tetapi setelah kematian, itu ada lagi penghakiman, Bu. Dan Berapa dia kali banyak penghakiman Arom nanti di akhir Loh. zaman? Penghakiman itu, akhir zaman itu hanya sekali pada saat hidup. Terus Ketika Yesus datang, setelah Ya udah. kematian akan ada setelahnya ada lagi. penghakiman Mana ayatnya? Mana datanya? Jadi gini, Tunjukkan datanya, jangan congor aja kau. kenapa santai aja lu? Ya mana lah datanya? Slow Mana? ya, slow. Jadi gini, kalau saya compare dengan firman Tuhan yang lainnya, Al-Quran contohnya, dia ada alam barzah, yaumul hisab. Nah, pada saat dihisab, kan ada diciptakan neraka dan surga, Bu. Ya, diciptakan neraka dan surga. Bahkan orang Islam pun tidak bisa langsung masuk surga, akan melalui hisab yang dijanjikan oleh Tuhan. Dihitung amal perbuatannya dan amal keburukannya, itu dihitung. Nah, itu bukan Yesus yang menghitung, Bu, tapi Bapak yang punya kuasa lebih di situ. Bukan Yesus lagi. Yesus itu di data yang Ibu bawa tadi akan menghakimi dunia. Memang seluruh dunia akan dihakimi oleh dia, Bu. Tapi sebatas itu, nggak lebih. Cukup dunia aja. Alam setelah dunia dia nggak bisa menghakimi, Bu, karena dia punya Bapa. Gitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita menyimak saya bang. titip satu dalil untuk Dindaron, boleh? Silakan Bang Juma. Yohanes 5 nomor 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan menghakimi. Dalam bahasa Yunani kategoreo, membuat tuduhan di hadapan Elohim sebagai hakim. Kamu di hadapan Elohim. Yang mendakwai kamu, yang akan menghakimi kamu nanti adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi Yesus bersaksi bahwa orang-orang yang datang pada kaum Bani Israel yang berkiblat kepada Torah, kata beliau, jangan kamu menyangka bahwa aku akan menghakimi, mendakwai kamu di hadapan Tuhan. Izin Bang Juma. Yang mendakwai kamu di hadapan Tuhan itu adalah Musa, bukan Izin. aku. Lanjut. Izin. Data yang Bang Juma bawa itu kan pada saat pengajaran Yesus. Data yang Bu Darni bawa itu setelah kebangkitan Yesus. Jadi nggak bisa bawa itu. Nah itu Bang Juma pun Jangan bawa itu Bang Juma. Nggak bakal masuk. Salah. Ini Cuma berbicara pun di hadapan BTL. Tuhan. Sabar dulu.
Itu bukan akhir zaman, Bang Juma. Itu berbicara Iya, terkait tapi- di hadapan tapi- Tuhan. Tapi gini loh Bang Juma kan Jangan harus tahu. menyangka. Bang Juma kan harus tahu kalau Kristen itu nggak pernah namanya connect dengan pengajaran Yesus. Nah, kecuali bawa kalau itu alasannya, iya. Ya, jangan bawa itu. Makanya saya dari tadi nggak mau bawa itu. Tapi ini benar-benar Yesus mengatakan di hadapan Iya. Tuhan, bukan aku yang Betul. menghakimi kamu. Nabi Betul. Moshe. Betul. Udah saya cuma Nggak titip bisa ayat bawa- itu aja, silakan. Iya, nggak bisa bawa Lanjut, data lanjut, itu lanjut. sebenarnya Bang Juma. Pasti Lanjut. diputar lagi, muter-muter. Iya, lanjut. Datanya Bu Darni aja nggak apa-apa. Makasih Bang Juma sebelumnya. Jadi itu ya Bu Darni, data yang Bu Darni bawa itu nggak salah. Dia menghakimi seluruh dunia. Itu benar Bu. Tapi penghakiman itu sebatas dunia. Nggak lebih dari dunia Bu. Setelah manusia tidak bernafas, mati. Bang setelah Aron, menghakimi dunia Tuhan atau nabi atau manusia biasa atau hamba? Bu, kalau menghakimi manusia itu, manusia biasa pun bisa. Menghakimi kelak di akhir zaman untuk dunia ini Nah, siapa? Tuhan kah? betul. Manusia kah? Nabi kah? Hamba kah? Siapa? Kalau saya menyebutnya tetap sang utusan yang sebelumnya pernah diutus. Karena murid-muridnya bertanya, "Guru, kapankah kedatanganmu yang kedua kalinya?" Itu nubuatan yang sudah pasti dan yang harus terjadi. Makanya dia harus datang lagi kedua kalinya. Di Matius 7 itu kalau nggak salah, tentang hari penghakiman. Dia bercerita. Jadi itu nggak masalah, karena penghakimannya dia datang kembali, itu untuk dunia penghakimannya. Nggak lebih dari itu Bu. Nggak lebih dari itu. Karena Tuhan nggak mungkin turun langsung ke dunia buat orang-orang yang bernafas ini, yang bernyawa ini bisa ngelihat dia, itu nggak mungkin. Tapi setelah kematian, baru dia bisa menghakimi. Tuhan langsung yang menghakimi. Gitu loh Bu. Bila Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Data pun nggak ada. Loh, datamu tadi udah jelas. Ayatnya di perjanjian lama. Di perjanjian lama, bukunya Yahudi mengatakan Tuhanlah hakim. Nah, Betul, Tuhan. dialah yang akan membalaskan setiap perbuatan orang. Betul. Ya udah, Betul, di perjanjian betul, baru betul. Makanya Yesus, Tuhan betul, Yesuslah hakimnya. betul, Yohanes betul, kenapa dia hakimnya? betul, Karena betul, dia adalah betul, wujud daripada betul, Elohim itu. betul, Wujud betul. daripada Elohim di perjanjian Betul, lama. Betul. Digenapi di perjanjian baru. Dialah nanti kelak di akhir zaman untuk menghakimi. Jadi jangan kau bilang ada lagi menghakimi nanti selain Yesus. Nggak ada lagi. Hanya Tuhan Yesus kita itulah hakim untuk Sebentar. dunia ini. Makanya tadi Bu, kalau Ibu bawa ke perjanjian lama, kalimatnya Tuhan Elohim yang menghakimi. Jadi gini, makanya tadi yang kutanya tadi di awal tadi, benar nggak sih Tuhan ini maha kuasa Bu Darni? Benar kata Ibu. Benar nggak sih Tuhan ini bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Benar kata Ibu. Bisa nggak sih Tuhan ini menciptakan manusia tanpa bapak? Benar kata Ibu. Tapi ketika kutanya siapa sih manusia ini yang diciptakan tanpa bapak, Ibu nggak mau jawab. Ku jawab dari tadi, Bah. Apa Satu, yang- Adam dan Hawa. Kedua, Adam. Melkisedek. Kalau Yesus beda. Yesus itu adalah yang turun, dia firman Elohim. Bukan dia yang dia manusia, dilahirkan kan? itu seperti persetubuhan antara ayah dan ibu. Iya, Bukan, tapi dia laki-laki manusia, wanita. kan? Bukan. Yesus itu ya kan yang merendahkan diri. Elohim itu mengosongkan diri, merendahkan diri, turun ke bumi, Oh. menjadi manusia melalui kelahiran dari perawan Maria. Begitu. Betul. Jangan kau samakan Yesus. Betul. Beda kelas, Bung. Beda kelas. Betul, itu kan di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, mengosongkan diri sebagai hamba, mengambil rupa sebagai manusia hingga taat sampai mati di kayu salib. Itu betul. Ada datanya, ada datanya. Cuman kan ujilah setiap roh yang datang. Nah, data itu, cerita itu make sense nggak sama perjanjian lama, bahwa Tuhan itu tidak serupa, tidak ada yang bisa serupa dengan dia baik di langit dan di bumi. Itu kalimat pertamanya, kunci pertamanya kan itu. Makanya kita sama Ibu tadi kan, bisa nggak manusia diciptakan tanpa Bapa? Bisa kata Ibu. Siapa yang diciptakan tanpa Bapa itu Bu? Nah Ibu nggak mau jawabnya.
udah jawab loh Bang Arom. Apa? Yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, Adam dan Hawa. Tanpa Satu. bapak. Tanpa bapak. Iya, Adam dan Hawa tanpa bapak. Adam dan Hawa itu tanpa bapak dan ibu, Bu. Ya sekarang aku tanya kau siapa lagi? Menurutmu siapa? Kalau kau bilang kan kau yang bawa data. Sekarang siapa? Yang keluar Kau dari siapa? Meki itu siapa? Yang keluar dari Meki itu? Iya, Yesus ini kan yang datang merendahkan diri. Dia Iya. datang sebagai hamba. Bu, yang keluar dari Meki itu siapa? Iya, Yesus memang keluar dari vagina Maria. Ya udah, kan. Tapi dia kan merendahkan diri. Dia sebelum lahir ke bumi ini apa dia Arom? Sebelum dia keluar dari vagina Maria, apa dia? Pertanyaan. Sekarang ku tanya kau, sebelum dia menjadi manusia, siapa Yesus ini? Nggak tahu kau kan? Makanya kau botol. Nah, itu. nggak Di situ apa-apa. kau jatuhnya. Nggak apa-apa. Sebelum Yesus datang ke bumi ini, apa dia? Nggak apa-apa, aku dibagi. Dijawab dulu. Sebelum, jangan kau hanya memikirkan lahirnya saja. Tapi kau sebelum dia lahir, apa dia? Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ada berani para nabi ngomong kayak gitu. Umur para nabi aja 100 tahun. Oh, Nah ini Sulaiman katanya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Rambut Siapa yang pirang akan gantian datang? dong, Ya Tuhan ngomongnya Yesus. gantian. Aduh, rambut pirang gantian dong Salomo pun, ngomongnya. Salomo bukan sebelum Abraham ada bilang. Salomo. Di mana ada Salomo akan menghakimi kelak di akhir zaman? Ada data? Bentar, tadi bahas sebelum Abraham ada aku sudah ada. Iya semua kriterianya loh. Jangan hanya di situ aja. Jangan kau Gini. comok-comok hanya satu aja. Sebentar. Tadi penghakiman sudah ku jawab. Sekarang kau bahas lagi. Belum ada kau jawab. Tadi kau bilang akan ada lagi penghakiman setelah nanti kepenghakiman yang dibuat oleh Yesus. Mana datanya? Tunjukkan. Biar semua orang baca 925 penonton biar dia dengar. Di mana lagi ada setelah penghakiman Yesus mana? Oke. Ketika Bang Juma bacakan Yohanes 5 tadi, kau mau percaya nggak? Biar ku buka kalau kau percaya ayat itu. Iya, itu kan pengajarannya pada saat itu. Bukan dibilangnya nanti kelak di akhir zaman, bukan. Makanya gini loh, Bu. Makanya gini, Bu Darni, aku ikutin jalan pikiranmu. Sebentar, makanya satu-satu kita bahas. Ini kan membahas kata Yesus. Pada saat pengajaran yang itu kau percaya kan? Itu karena Yesus yang ngomong sendiri bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Oke ya. Kata Salomo juga menegaskan, sebelum tiang langit ini, garis langit ini digariskan, dia sudah ada. Sama Bu pernyataan itu. Jadi segala utusan, semua utusan Tuhan, itu memang sudah ditetapkan. Karena dia yang maha tahu. Dia tahu semuanya, apapun yang akan terjadi di muka bumi ini dia tahu. Karena dia yang menciptakan. Dia sutradaranya. Dia yang punya skenarionya. Dia nuliskan semuanya. Ketentuan, ketetapan itu sudah ada di tangannya semua. Gitu loh. Jadi kalau pembahasan itu, siapa yang berani ngomong begitu? Ya Salomo berani ngomong begitu. Karena memang faktanya seperti itu. Di Islam berani ngomong seperti itu. Bahwa Nabi Muhammad, tiang surga itu, depannya itu ada nama dia. Berani ngomong begitu. Karena memang utusan wajar, karena utusan itu ketetapan dari Tuhan. Aku sudah menetapkan dia sebagai utusanku, sebagai penyambung lidahku. Enggak masalah itu, enggak masalah menurut saya. Kalau utusan mengaku begitu, enggak masalah, enggak ada yang salah di situ. Gitu loh. Aku dulu. Kita baca dulu buku Yesaya ya. Tadi kan kau bilang masih ada penghakiman kedua. Nah, ya, Yesaya ini ya, nabi orang Yahudi ya. Di dalam Yesaya 66 ayat 16. Sebab Tuhan akan menghakimi, menghukum segala yang hidup. Tuhan ya, Tuhan. Jelas itu di perjanjian lama. Bu, coba tunjukkan dulu, Bu. Coba tunjukkan dulu. Apanya? Enggak. Coba tunjukkan dulu. Ya kau tengok Alkitab Yesaya 66 ayat 16. Sebentar, tunjukkan dulu di mana kalau kau bawa Yahudi
Di mana Tuhannya Yahudi itu bergelar Kristus tuh di mana? Tuhan, enggak, sekarang ku tanya gini, di perjanjian lama Tuhan Elohim yang menghakimi kelak di akhir zaman. Udah? Ini. Elohim ini siapa Nih. sih Elohim ini? Iya, itulah Tuhan mereka, Yahweh, ya. Elohim Tunggu, ini gak usah kau siapa? banyak cerita dulu, Arom. Elohim Dengarkan ini dulu. siapa? Udah? Elohim ini Di sini siapa? tadi kan kau bilang ada lagi hakim yang kedua, kan kau Elohim ini bilang. siapa? Nah, di dalam Elohim perjanjian ini- lama, Elohim ini sebentar siapa? dulu. Elohim ini siapa? Tuhannya bangsa Israel, orang Yahudi. Bukan Tuhanmu rupanya. Sama, Tuhanku juga. Ya kenapa jadi ngomong bangsa Yahudi? Bilanglah Tuhanku gitu. Iya, Tuhanku juga itu. Makanya, Bang Banyak Arom, Tuhanmu, bukan 2 kali penghakiman maksudku menjelaskan. Kan tadi kau bilang 2 kali penghakiman. Jadi kau salah. Jadi nanti juga di perjanjian baru, yang di akhir zaman kelak nanti, Yesuslah penggenapannya penghakiman itu. Karena dia yang nyata. Dia adalah wujud Elohim yang nyata. Saya Yang akan kita lihat, yang akan dia berhadapan saya dengan dia kita. Sebentar, Nah, itu ya. Jadi jangan kau bilang 2 kali penghakiman, kau salah. Sebentar. Dia saya itu penghakiman di dunia rupanya. Iya dok, maksudmu di mana ini? Penghakiman Coba. di mana ini? Coba dibaca dulu. Oke, nih kita baca lagi yang lain. Mazmur 7 ayat 12. Elohim adalah hakim yang adil dan Elohim yang murka setiap saat. Yesaya dulu Bu Dani, Yesaya dulu. Sama, Yang lain. Yesaya sama Mazmur serupa Enggak. itu. Ini Jangan kitab Yesaya Taurat, dulu. Zabur dan para nabi nih. Ini kitab Saya para dulu. nabi. Jangan lari-lari. Pembahasannya ngawur ini kemana-mana. Jadi- Sekarang kan yang menghakimi sekarang siapa? Kan Elohim kan? Kenapa Yesus juga menghakimi kelak di akhir zaman? Udah, Karena dia wujud Elohim. Udah nih. Yesus kan wujud Elohim. Ya, Di situ kau selesaikan nggak tahu, dulu kalau Bu kau tahu Darni, itu, Arom, 16 nggak sampai mungkin kau 23. tinggalkan Yesus. Itu Bu Darni, maksudku. izin biar teman-teman di bawah menyimak, dapat ilmu. Jelaskan Yesaya 66 itu dari 16 sampai 23 Bu Darni. Di mana itu dia Tuhan menghakimi? Silakan Bu Darni. Ini Yesaya 66 ayat 16. Sebab baca ya, sebab Tuhan akan menghakimi. Di sini udah Tuhan menghakimi. Di mana menghakiminya itu di mana? Itu Menghakimi, menghukum segala yang hidup. segala yang hidup. Masa itu aja kau nggak tahu sekelas pendeta kau, Arom? Terusin data itu di mana menghakiminya? Dia menghakimi, Tuhan akan menghakimi yang hidup. Siapa yang hidup? Kau juga nanti aku. Dihakimi oleh Tuhan itu. Tuhan itu penguasa alam semesta ini. Penguasa. Jadi alam jangan semesta kau ini bilang ada siapa? dua menghakimi, tidak. Penguasa alam semesta ini siapa? Ya Elohim, Yahweh. Kok Elohim Yahweh? Sebutannya. Yesus itu bilang. Yesus di perjanjian baru. Nah, jadi Tuhan ganti Dia itu, maksudnya. Elohim itu wujudnya Jangan ngomong Yesus itu, di perjanjian jangan baru. ngomong itu. Tuhan semesta alam yang menghakimi itu, Tuhan semesta alam itu siapa? Yang menghakimi Tuhan semesta alam itu. Iya, Macam Tuhan mananya semesta- kau menghakimi Tuhan semesta alam? Tuhan Yang semesta menghakimi alam ini manusia kan- yang hidup ini, siapa? sebentar. Tuhan semesta alam yang disebut oleh orang Yahudi itu Hashem, disebut juga Elohim, disebut kemana-mana. juga Kok Yahweh. Yahudi sih? Jangan ke Yahudi nanti Bang Billy naik ini. Nah, sekarang di perjanjian baru wujudnya Yesus. Ah, itu dia. Sebentar, jawab yang benar lah. Tuhan semesta alam ini katanya yang mau menghakimi kita ini, Tuhan semesta alam ini siapa sih? Nah, itulah yang nyata nanti di akhir zaman, Tuhan Yesus wujudnya Hashem. Wujudnya Hashem. Ya, wujudnya Hashem, Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud daripada Lagi. Hashem, Elohim. Kalau ku bawa ketika pengajarannya Yesus. Kenapa kau sekarang lari ke situ? Jangan kau lari-larikan. Tadi kan yang kau bilangnya 2 kali penghakiman. Sebentar, ini Kau kan datamu nggak ada 2 kali penghakiman. Ternyata cuma sekalinya penghakiman kelak di akhir zaman. Nggak ada 2 kali. Kau cabut dulu percakapanmu itu. nggak Maksudku. bisa, nggak bisa. Karena Mana dia datamu 2 kali penghakiman mana? Karena dia saya itu pengertiannya bahwa orang-orang yang itu Aduh, akan dihakimi sekarang Arom, sekarang tunjukkan, jelaskan di mana nanti kelak atas di akhir zaman 2 perbuatannya. kali penghakiman. Mana datanya? Bu, ya saya itu untuk orang-orang itu dihakimi atas perbuatannya di dunia ini. Gitu loh. Ya sama aja, kau pun kalau tukang cabul kau, nanti kan akan dihakimi Tuhan.
Kalau kau pembun-bun, kalau kau menyembah batu, menyembah berhala, menyembah patung, nanti kan akan dihakimi Tuhan yang kelak di akhir zaman. Siapa itu? Ialah Tuhan Yesus. Udah, jangan kau bilang 2 kali masa penghakiman. Itu yang harus kau cabut. Nggak bisa dicabut karena dia saya itu. Sekarang tunjukkan datamu 2 kali penghakiman. Penghakiman keduanya mana datanya? Jadi menurut Ibu Darni, setelah kematian itu udah nggak ada penghakiman. Setelah kematiannya penghakiman. Setelah kematian penghakiman mana datanya? Iya, dan dibangkitkan lalu dihakimi. Setelah kematian ada penghakiman mana datanya? Setelah kematian lalu Yesus akan bangkit kembali. Lalu Yesus akan membangkitkan semua orang yang mati di dalam kubur. Lalu dia akan menentukan siapa yang masuk surga atau enggak. Mana dia yang menentukan masuk surga atau enggak katanya? Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Apalagi lagi ayatnya mau cari. Ini ngomongin lagi. Lalu satu ini 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah Yesus. Kita harus siap sedia, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia, kepada Yesus yang telah siap sedia menghakimi orang hidup dan yang mati. Gak ada lagi hakiman yang kedua, gak ada lagi penghakiman kedua. Jadi setelah kematian itu tidak ada penghakiman. Ya itulah nanti penghakiman. Sekalinya penghakiman, Bang Arom. Di dunia aja. Di akhir zaman nanti, iya di dunia, di surga mana ada penghakiman? Ada ajanya kau. Di surga itu tempat kita berbahagia bersama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Maksud saya memang gini, maksud saya itu sebelum ada yang masuk surga dan neraka itu ada penghakiman lagi, maksud saya itu. Iyalah setelah kematian lah nanti. Setelah datang Yesus. Setelah kematian ada penghakiman. Iya. Yesus itu kan kita udah mati nih, udah mati. Datanglah Yesus. Datanglah Yesus. Nah, semua yang mati di dalam kubur akan bangkit. Mau diapakan? Bukan mau dibawa ke surga, bukan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti perintah-perintahnya, itulah yang dibawanya. Yang tidak percaya kepada Yesus, nah itulah yang dihakiminya. Itulah yang dibuangnya ke neraka. Nanti ngomongin percaya pada Dia itu nanti ngomongin. Ya harus dong, harus. Nanti dulu, belum ke sana, belum. Ini kematian dulu, penghakiman dulu. Jangan lari-lari ke sana-sana dulu. Jadi sekali ya penghakimannya di akhir zaman, nggak ada 2 kali. Sebentar. Jadi ketika Dia datang itu orang-orangnya udah mati, maksud Ibu, langsung dibangkitkan gitu. Iyalah. Ketika Yesus datang, semua orang yang di dalam kubur akan bangkit. Ada datanya itu. Tunggu ku carikan. Aku soalnya nggak hafal, tapi aku tahu di benakku ada itu. Mau nggak Bu Darni? Saya bantu Bu Darni. Matius 19:28 Bu Darni. Saya bantu. Saya bantu Matius 19:28. Diskusi Hatuha besok malam kali ya. Kita Hatuha boleh di room ini, boleh di room siapa. Mau tema apa Bu Darni? Ya terserah aja. Yang penting menguatkan iman Bu Darni kita. Aja, dari Bu Darni aja mau tema apa? Ya Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan, no comment. Yesus adalah Yesus Tuhan. Ini roomnya kan room penyesat. Yesus bukan Tuhan. Enak aja. Iya dong. Padahal Tuhan Yesus Emang itu Yesus Tuhanku. bukan Tuhan, tanya Tuhan Yesus itu Tuhanku. Aku orang Kristen. Sementara room ini Muslim. Room ini Islam. Yesus bukan Tuhan. Kan room penyesat namanya ini. Diam dulu. Bang Arom, Yesus Tuhan bukan Bang Arom. Gini. Saya menghargai Kristenan karena saya juga lama lah, 35 tahun umur saya bukan. Tidak masalah itu. Saya menghargai itu. Yesus Tuhan menurut Bu Darni, menurut saya saat ini Yesus itu bukan Tuhan. Nah nanti kita diskusikan itu. Iya. Saya cari waktunya. Nanti Ibu Darni siapkan data, saya siapkan data, menggunakan data. Tapi tolong
nggak perlulah kita serang pribadi masing-masing ya Bu ya. Ya diskusinya enak gitu. Oke lah. Boleh. Semoga nanti Orang-orang Kristen nanti ini aku kalau nggak ada yang emosi. mualaf itu aja. ini pasti kepanasan tapi ya, gini, penuhan Roh Kudus. Bu Darni, saya minta maaf sama Bu Darni ya kalau ada salah-salah kata saya ya Bu. Enggak lah, kok minta maaf sama aku sama Bu Tuhan Darni Yesus yang lah, salah Bang dari Arom tadi minta maaf. ngebotol-botolin. Bu Darni yang salah. Oh, aku yang minta maaf, udah aku Nah, botol-botolin. iya, Nggak minta maaf apa-apa. lah. Kalau Nggak Bang apa-apa Arom lah. dari tadi nggak ada bikin salah. Aku yang Iya. emosi, ku bilang botol, botol, Nggak apa-apa. entah apalah. Nggak Iya, apa-apa Bu ya. Darni kayak Yesus pemarah. Nggak apa-apa. Itu kan karena aku sebagai manusia biasa. Nggak apa-apa. Nanti kita uji tentang ketuhanan Yesus itu ya Bu ya. Temanya Oke. itu ya. Oke. Maaf ya Bu. Sebelumnya ya Bu. Ibu Darni ini saya anggap ibu saya lah pokoknya. Karena umur ibu memang jauh di atas saya. 52 aku dah. Iya, iya. Kamu masih 36, jauh di bawah, Iya. jauh. Maaf ya Bu, maaf. Nggak Ya apa-apa. nanti kita diskusi santun aja, santun pakai data sesuai tema. Gitu aja Bu. Lanjut kalau mau Oke. sama Bang Juma silahkan. Enggak mau aku udahlah. Karena ini room penyesat. Yesus bukan Tuhan udah katanya. Apalagi mau dibahas yuk. Ya, Yesus kita bahas bukan ini, Tuhan. Dibantah Bu Darni, Bu Darni dibantah, Bu Darni dibantah. Kan sudah aku bantah dari tadi, jawabannya sudah luar biasa. Di dalam kekristenan, Yesus itu adalah Tuhan. Dia akan menghakimi dunia. Dia yang akan menentukan. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Itu salah satu, dia adalah Tuhan. Kalau dia Ya, tadi bukan pertanyaan Tuhan, Bang Arom, apakah Elohim itu Kristus? apakah Elohim itu Kristus? Ya. Mana ada di Elohim Bentar, diurapi? Pak Erik, Bang Gurunda mau masuk. Silakan Bang Zuma. Iya, maaf Dinda. Jadi kalau kita dengarkan orang Kristen berbicara terkait dengan imannya, itu sudah pasti Yesus Tuhan. Itu iman Kristen. Tapi kalau kita berbicara langsung nih kepada Yesus tanpa perantaraan Kristen, di mana Kristen ini kan tidak langsung dari Yesus, tapi mampir dulu di mejanya orang Roma Yunani, penyembah dewa-dewa, baru sampai ke Indonesia. Kalau Yesus yang langsung ditanya, Yesus, kalau ada orang bersaksi bahwa kau itu adalah Tuhan, apakah kesaksiannya dia itu benar? Apa jawaban Yesus? Jangankan dia, aku aja, kalau aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi kesaksian Yesus yang harus menjadi acuan, bukan kesaksian orang-orang Kristen. Karena orang Kristen ini kan, saya katakan bahwa saudara kita Kristen ini adalah orang yang kemudian memberikan hidup mereka untuk menjadi Kristen berdasarkan pengajaran orang-orang Roma Yunani, bukan berdasarkan pengajaran Yesus langsung. Oleh karena itu, kalau Yesus ditanya dalam kitabnya saudara Kristen, Yohanes 5 nomor 31, maka Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Apakah Yesus ini utusan Tuhan, atau Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri? Itulah kesaksian yang paling top tier. Bukan kesaksian saudara kita Kristen. Saudara kita Kristen ini kan bukan pengikut Yesus, cuman ngaku pengikut, tapi Yesus mengusirnya malah nanti. Nah, kembali lagi, kalau saudara kita yang ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Pasti. Kalau Maria yang melahirkan Yesus ditanya, apakah Maria itu Tuhan lu? Enggak. Bapak tirinya, Yusuf, si tukang kayu ditanya, apakah Yesus anak tiri kau itu Tuhanmu? Enggak. Ada-ada aja Bang Zuma ini. Jadi yang menuhankan Yesus itu ya orang Kristen. Tapi Yesus sendiri, ibunya, bapak tirinya, sepupunya, tantenya, bibinya, opungnya, tulangnya, laiknya, itoknya, tak ada yang menyembah Yesus, tak ada yang menuhankan Yesus. Itu. Nah sekarang Kristen tak ada di situ, Islam tak ada di situ. Kita ambil jalan tengahnya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus itu sendiri?
Kesaksian Yesusnya jelas. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak betul. Tetapi kalau aku bersaksi tentang sesuatu, tentang diriku, untuk membenarkan kesaksianku itu, maka Bapakku yang memutuskan perkaranya. Nomor 37-nya. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat dia, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Nah, apa kesaksian Bapak tentang Yesus? Yesus mengatakan begini, Yohanes 17:8, nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Nah, jadi Yesus bersaksi, engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal aku, satu natur. Mengenal aku satu natur, bukan mengenal aku dua natur. Apa satu natur itu? Rasul, utusan Tuhan. Itu kesaksian siapa? Kesaksian Yesus. Bagaimana kesaksian Bapak tentang si Rasul? Ya, Yesus mengatakan, Bapak mengatakan berdasarkan Yesus, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan, mengutus ke bumi ini seorang nabi, seorang rasul lahir tanpa ayah, namanya Yesus. Berarti kesaksian Bapa, Yesus adalah utusannya. Kesaksian Yesus, dirinya adalah utusannya. Maka yang benar di sini adalah kesaksian Yesus itu rasul. Adapun kesaksian saudara kita Kristen, oh dia memang manusia ketika di bumi, tapi setelah di atas dia bukan lagi manusia. Itu kesaksian bohongan. Kesaksian bohongan itu kesaksian dogma, doktrin. Karena sudah terlanjur jadi Kristen, jadi mau tidak mau, suka ataupun tidak, mereka harus mati memperjuangkan itu. Nah, makanya kalau kita tanya nih, apa kesaksian Yesus tentang dirinya sehubungan dengan kekristenan? Apa kesaksian Yesus tentang Advent? Apa kesaksian Yesus tentang gereja? Apa kesaksian Yesus tentang Katolik? Apa kesaksian Yesus tentang Kristen, Protestan? Apa kesaksian Yesus tentang kitab Roma, kitab ini, kitab itu? Apa kesaksian Yesus tentang orang-orang di luar Yahudi? Itulah kesaksian yang betul. Itu sederhana kok itu, sederhana. Jadi orang boleh mati memperjuangkan kepercayaan, keyakinan, boleh. Tapi ada juga orang mati karena kepercayaan taklid buta. Dasarnya sekarang ini apa? Ya kesaksian Yesus dong. Karena Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri tanpa kesaksian Bapa, maka kesaksianku itu tidak betul. Nah sekarang kesaksian Bu Darni kalau Yesus itu Tuhan, apakah disaksikan oleh Yesus? Apakah juga dipersaksikan oleh Bapa? Kalau iya, selesai kita. Berarti kami Islam yang salah. Silakan. Oke. Nah, satu. Di dalam Yohanes 9 ayat 37, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, melihat Elohim, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau ini, dialah itu. Luar biasa. Siapa berani ngomong para nabi mengatakan seperti itu? Mengatakan dia adalah Elohim. Satu. Yang kedua, lalu perempuan Samaria itu sewaktu datang ke sumur, ya, Yesus mengetahui suami daripada perempuan Samaria itu ada 5. Di situ makanya perempuan Samaria itu memanggil dia Tuhan. Oh, dia ini Tuhan, dia ini Nabi, karena dia mengetahui rahasia hidupku. Tahu rupanya Bang Juma rahasia hidupku kayak mana? Paling Bang Juma tanya-tanya tetanggaku, baru Bang Juma tahu rahasia aku bagaimana. Tapi kalau Tuhan tanpa dikasih tahu, tanpa diselidiki kiri kanan atas belakang, dia tahu apa rahasia hidupku. Begitu juga dengan perempuan Samaria itu. 2. Yang ketiga, Filipus. Filipus bertanya, di manakah Bapak itu, Guru? Bah, sudah sekian lama kau bersama-sama aku, Filipus. Kau nggak kenal kau Bapak itu siapa? Akulah dia. Orang Batak bilang, Auma, Jahobai, katanya. Luar biasa. Akulah dia. Sudah sekian lama kau Filipus bersama-sama dengan aku. Belumkah kau kenal Elohim itu? Akulah dia. 3. Yang keempat. Ya, yang keempat, orang Kristen mengaku Yesus Tuhan.
Semua umat manusia, 1 Korintus 5 ayat 10, akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kalau dia utusan, kalau dia hanya hamba, kalau dia hanya nabi, enggak seluruh manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Enggak. Ya, karena dia Tuhan, maka semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Yang keempat, yang kelima, Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Di akhir zaman ya. Di akhir zaman. Hanya Tuhan yang membangkitkan di akhir zaman. Kalau dia sekelas nabi, utusan, atau hamba apalagi, atau manusia apalagi, takkan mungkin dia bisa membangkitkan kelak di akhir zaman. Yang kelima ya. 6. Wih, banyak kali loh. Banyak kali Dah. Yang keenam. Apalagi? Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang akan datang. Jelaslah hanya Tuhan Yesus yang akan datang, tidak ada yang lain. Para nabi apalagi, enggak kelasnya itu, ya. Kalau enggak Yesus menentukan, enggak akan datang dia. Di akhir zaman hanya Tuhan Yesus yang akan datang. Jelas, udah 6. Hanya 6 ini aja, aku enggak bisa digoyahkan loh, enggak digoyahkan guys. Makanya aku tetap di dalam pendirianku, Yesus adalah Tuhan. Dan aku sampai hari ini setia menunggu kedatangannya. Karena kami akan nanti melihat wajah Tuhan kami itu yang sebenarnya. Kami akan melihat muka dengan muka. Yang mana nanti kami lihat, itulah wujudnya Elohim itu di dalam Yesus. Duduk di kursi, duduk di sebelah kanan Elohim. Di sebelah kiri mana ada kosong? Enggak ada. Karena Elohim itu roh yang tak kelihatan, wujudnya yang kelihatan. Itulah siapa? Yesus. Berbahagia kami orang Kristen. Silakan. Iya, sekali lagi itu imannya orang Kristen, itu imannya orang Kristen, bukan imannya Yesus. Kalau Yesus imannya jelas. Jadi kata Yesusnya gini, firman yang kau dengar dari aku, firman yang keluar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jelas kok itu. Jadi adalah satu kebodohan jikalau kita putar kasetnya berkata, aku adalah Soeharto, penguasa Indonesia, aku adalah presiden. Lantas kemudian orang gila menganggap kaset itu adalah Soeharto dan presiden. Padahal si kaset hanya mengeluarkan suara berdasarkan apa yang berasal daripada si pemilik suara. Kasetnya bukanlah orang itu. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, bukan dari aku. Akulah Alfa dan Omega, itu bukan dari tubuh jasadku, itu dari Tuhanku. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu cuman modal mulut doang. Firman Tuhan dititip di mulutku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan, Bu Darni, itu dari Bapakku yang telah mengutus aku untuk aku katakan dan ku sampaikan. Dan firman-Nya itu adalah kekal. Enggak. Kau dong yang mengatakan itu kan mulut lo. Lul, aku kan udah bilang, yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Aku ini cuman kaset. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 7 nomor 28, waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, ia berseru, memang aku kamu kenal. Orang-orang Yahudi mengenal Yesus nih tetapi kamu tidak mengenal Bapa. Ya lucu ini. Memang kamu mengenal aku ini kaset. Kau kenal aku, tapi kamu tidak mengenal yang terekam suaranya itu siapa. Memang aku kamu kenal. Kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jedar. Orang berakal sederhana pahamnya.
Dengan data seperti itu aja udah gugur kepercayaannya. Kalau yang hanya berdasarkan doktrin dan dogma. Tapi kalau sudah cangkangnya sudah sampai ke langit ketujuh, memegang kemudian kepercayaan nenek moyangnya yang tanpa dasar pijakan kuat itu, tak akan mungkin goyah. Karena iblis juga butuh pengikut. Jadi kalau hari ini Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, ya sudah. Lalu apa yang membuatnya orang-orang ini menuhankan dirinya? Apanya? Oh kuat, dia badannya kayak hol. Bukan. Oh dia bisa jalan di atasnya. Bukan. Membangkitkan. Bukan. Tapi apa? Ucapannya apa itu? Akulah Alfa dan Omega. Padahal Wahyu 1 nomor 1 jelas itu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Cie 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 cie. Cinta buta bertepuk sebelah paha. Jadi nggak ada. Kalau dikatakan barang siapa yang melihat aku dia sama melihat Bapa. Islam itu enteng kali. Itu ilmu tai gigi tuh yang kayak gitu. Siapa melihat Yesus melihat Tuhan, enteng kali. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini ma'rifat. Sederhana kok itu, sederhana bagi orang berilmu. Allah mengatakan bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Berarti siapa yang melihat aku sama halnya melihat penciptaku. Siapa yang melihat lemari sama halnya melihat tukang lemari. Siapa yang melihat alam semesta ini sama halnya melihat penciptanya. Barang siapa yang melihat aku sama melihat. Ya emang karena kau itu ciptaan. Dengan melihat apapun itu kita sama halnya melihat Tuhan. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Alamak ilmu tai gigi. Jadi saudariku, kalau Anda punya agama tidak ada dasar pijakan kesaksiannya dari Yesus, ya udah, jangan ikut debat. Itu ajarkan di gereja aja, jangan ajarkan depan umum. Karena Yesus itu bersaksi tentang dirinya, tentang hidup kekal, tentang penghakiman. Kenapa dia diberi penghakiman? Kan jelas dalilnya. Dan Bapa memberikan kuasa penghakiman kepadanya sebab dia adalah anak manusia. Ketahuan. Bang Suma kalau dikasih kuasa menghakimi, nah susun diri lo, gue hakimi pasti. Sayangnya yang dikasih kuasa itu Yesus. Yesus yang dikasih kuasa, maka dia yang berkuasa menghakimi. Menghakimi siapa? Menghakimi orang yang tunduk kepada perintahnya dan orang yang mengaku tunduk kepada perintahnya, tapi yang diikuti adalah perintah iblis. Enggak, kayak gitu-gitu mah sederhana. Yesus turun ke bumi nih sekarang hari ini di hadapan Bang Suma nih. Dia ngomong kayak gini. Hai Suma, ya paman, ketahuilah apa yang harus aku ketahui. Aku ini adalah Tuhan. Oh ye, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, aku percaya. Aku percaya. Tapi karena aku waras, pasti karena kewarasanku ini tahu persis dia sedang menyampaikan firman Tuhannya. Kutanyalah dia, lu serius ngomong gitu? Yakin lo? Di saat engkau itu punya ekor, di saat kau itu punya kaki, tangan, gigi dan seterusnya, kau ngaku Tuhan? Oh, masa Bang Suma nggak tahu sih? Sudah sekian lama kau belajar Bang Suma, sudah sekian lama kau mengikuti aku, kau masih bertanya apakah aku benar atau tidak? Ini aku sudah mengucapkan perkataan Tuhanku. Makanya Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 apa kata dia? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diberi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah Bapa. Dan apa yang sudah diputuskan Bapa tidak bisa dibatalkan. Shalalalalala.
Makanya Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus menjadi Bapa, menjadi Elohim bagi Fir'aun. Sederhana kok itu. 2025 kok masih ada yang mau menganggap makhluk keluar dari kuburan Tuhan, gimana sih? Jadi apapun yang terlontar dari mulutnya Yesus itu ucapan utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan apa? Di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan, bukan Yesus dong, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya, dalam belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak selama zaman dahulu kala. Bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Tengok khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa kata Petrus? Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, yang telah dijadikan menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, yang melakukan mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan, apalagi mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan Elohim melalui perantaraan wakilnya, utusannya, dutanya, yaitu Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih hebat daripada kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi seorang Budarni. Bahwa kesaksianku itu, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang justru bersaksi tentang aku, kalau aku adalah utusan Bapa. Masalah generasi. Jadi bagi orang waras, ilmu-ilmu yang dalil-dalil yang dibawa Budarni itu hanya ya level tai gigi, nggak ada apa-apanya, nggak ada rasa-rasanya. Apa yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Jadi sekalipun kau mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, orang berakal tidak akan mungkin datang menyembah Yesus, karena Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti kaset, sama seperti flash disk yang diputar. Bukan flash disk itu yang punya ucapan, tapi dia mengeluarkan ucapan itu. Sederhana kok itu. Kalau mau waras tapi ya, kecuali kalau mau gila perman ya terserah. Saya kira begitu, saudara-saudaraku, ya. Mudah kok itu untuk kita pahami. Yesus, I love Yesus, engkau adalah nabi, engkau rasul bagi Bani Israel. Maafkan jika masih ada anak keturunan Adam yang menganggapmu Tuhan, itu karena mereka terlanjur luka di dalam otak. Demikian. Jadi Bang Juma menolak semua apa yang aku utarakan. Padahal ini adalah tulisan-tulisan murid-murid, ya kan? Yohanes. Itu adalah murid paling terdekat dengan siapa? Dengan Yesus. Bang Juma, umur Bang Juma kurasa belum ada ya 50 ya? Belum ada ya? Ada umurmu 50 Bang Juma? Belum Ibu, tapi ingat Ibu, Yesus mengatakan, sabar. Yesus mengatakan penyesat itu sesama dengan Yesus. Oke, jadi memang sudah tua. Ini giliranku Bang Juma. Nah, tadi kan Bang Juma semua menolak perkataan-perkataan murid Yesus, sementara Yohanes ini yang bersama-sama dengan dia. Silakan. Namanya juga kalian tidak beriman kepada Alkitab, hanya untuk mengucak-acik Alkitab ini. Enggak apa-apa. Namanya kita diskusi. Yang tadi 6 ya. Tadi sudah 6. Sekarang yang ke-7. Markus 2 ayat 10. Yesus bisa menghapus dosa dunia. Bisa rupanya nabi menghapus dosa dunia. Bisa rupanya manusia biasa, bisa rupanya utusan, bisa rupanya hamba menghapus dosa dunia. No, nggak bisa. Hanya sekelas Tuhan baru bisa menghapus menghapus dosa dunia. Yang kedua, yang ke-8. Tadi udah 6, 7, 8. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud daripada Elohim itu. Ada rupanya para malaikat, para nabi atau utusan atau nabi. Para nabi adalah wujud daripada Elohim. Enggak ada. Karena enggak apa? Enggak sekelas dengan Tuhan Yesus. Yang ke berapa sekarang? 9. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu, katanya.
Emangnya siapa berani para nabi ngomong aku dan Bapa? Kayak akulah. Walaupun aku paling hebat di kota Medan ini, mana mungkin aku berani mengatakan aku dan Bapa satu, aku dan Elohim satu? Oh tidak. Yang berani mengatakan itu karena dia penguasa. Lalu yang ke-10, Yohanes 8 ayat 24, akulah dia, katanya tadi sama Filipus. Aku penguasa kota Medan ini. Mana berani aku ngomong akulah Elohim? Enggak berani aku. Getar pun mulutku, walaupun sekelas apa kejagoanku, kekayaanku di kota Medan ini, takkan mungkin aku berani. Ya, yang ke-11, Yesus akan menyediakan tempat. Yesus berkata, aku akan datang kembali, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Di mana sekarang berada Yesus? Di surga berkuasa. Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di surga dan akan menyediakan tempat bagi kami. Mana ada para nabi ngomong berani kayak gitu? Ada berani para nabi ngomong seperti itu? No, gak berhak dia, gak punyanya surga itu. Hanya Yesus yang berhak, karena dia adalah Tuhan, penguasa alam semesta ini. Yang ke-11, ke-12, Matius 5 ayat 20, Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Mana ada para nabi ngomong berani mengampuni dosa orang? Enggak ada berani. Yang ke-13, Matius 9 ayat 6, Yesus mengampuni dosa lagi. Kembali ya di ayat itu. Lalu dikatakan lagi Matius 5 ayat 21, ahli Taurat itu menyatakan Yesus itu menghujat Elohim karena Yesus mengatakan dosamu diampuni. Apa kata ahli Taurat ini? Siapa ini yang mengampuni dosanya? Hanya Elohim, hanya Hasem, katanya. Tapi ini Yesus kenapa bisa mengampuni dosa? Salah satu karena itulah dia dihujat, mengatakan menghujat Elohim, menghujat Hasem. Karena itulah dia maka disalibkan, karena dia mengaku mengatakan dosamu diampuni. Baca itu di ayat Matius 5 ayat 21. Orang-orang ahli Taurat itu terheran-heran, kenapa bisa anak ini mengampuni dosa, mengampuni dosa, sementara yang bisa mengampuni dosa hanya Hasem, katanya. Lalu kenapa dikatakan aku adalah utusan Bapa? Iya dong, dia utusan Bapa karena dia datang dari surga, dia datang dari Sang Firman itu, datang mengosongkan diri, datang mengambil rupa manusia, datang ke bumi ini untuk misi penyelamatan dunia. Para nabi nggak bisa melakukan itu, Bang Jemaat, nggak bisa. Hanya Tuhan sekelas Tuhan. Sebenarnya Elohim yang mau turun ke bumi, karena Elohim adalah penebusmu, ada ayatnya di dalam Yesaya. Bagaimana dia mau turun? Dia tak kelihatan, dia tak bisa terhampiri. Maka dia mengutus dirinya, mengutus firman-Nya menjadi manusia, turun ke bumi. Luar biasa. Ayatnya 14, masih banyak lagi. Tetapi kalian menolaknya, kalian mentertawakannya. Itu seperti apa kata Bang Cuma tadi? Itu ayat-ayat yang Ibu Darni bahwa itu seperti kayak mencongkel-congkel gigi aja, katanya. Ya itu bagi Bang Cuma, karena kalian tak percaya. Nyatanya kelak di akhir zaman Tuhan Yesus yang datang untuk menyelesaikan semua ini, masalah yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, Yohanes 9 ayat 39, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jadi sampai hari ini aku deal, masih tetap Yesus adalah Tuhan. Bukan seperti judul yang ada di room ini, Yesus bukan Tuhan. Karena yang buat ini adalah di luar dari kekristenan, yang menolak Yesus adalah Tuhan. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau di undang-undang kita ya, dikatakan di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya room ini yang membuat ini ditangkap, seharusnya. Tapi karena di Indonesia ini adalah mayoritas, suka-suka hati kalian lah membuat judulnya. Tapi nggak apa-apa lah, itulah ya, sudah ada 14 data yang saya bawa bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Yang paling luar biasanya, Yesus mengetahui rahasia perempuan Samaria itu. Dan Yesus juga mengetahui siapa si Petrus. Sewaktu dia menggebu-gebu, aku paling depan, kata si Petrus. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, dia mengetahui Petrus ke depan akan menyangkal dia. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku, kata Yesus. Itu karena dia Tuhan, dia mengetahui apa yang ada di hati orang. Sudah 2 tadi ya. Tadi perempuan Samaria, tahu dia 5 suami perempuan itu. Dari mana tahu dia? Barusan dia bertemu dengan si perempuan Samaria itu. Tapi dia tahu suaminya ada 5. Bayangkan, satu suami pasti itu berhubungannya lama dulu, putus, nyambung lagi. Suami kedua pasti lama itu, putus, nyambung lagi, sampai 5.
kok tahu Yesus sampai 5 suaminya? Mana ada ditanyanya ada kiri kanannya? Enggak, karena dia Tuhan. Sama dengan Petrus. Dari mana tahu dia? Petrus itu akan menyangkal karena dia Tuhan. Begitu Bang Juma. Silakan. Iya. Kalau yang kayak begitu, nampak kali kan harusnya Bu Darni itu bilang gini, mana ada Tuhan seperti itu? Mana ada Tuhan seperti itu? Tapi Bu Darni lucu. Mana ada Nabi seperti itu? Levelnya Nabi rupanya Tuhan ya. Kalau yang terkait dengan hal-hal seperti itu Bu Darni, Nabi Isa alaihissalam utusan Tuhanku mengatakan, "Unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum." Nabi Isa tahu apa yang kamu makan di rumahmu, apa yang kau simpan di rumahmu. Meskipun Nabi Isa tidak datang ke rumahmu, beliau tahu. Beliau tahu kenapa? Dia utusan Tuhan, Cak Ayu. Dibilang Yesus itu hebat. Level Isa alaihissalam, tanah liat loh, tanah liat ditiupnya. Hidup jadi burung. Tepuk tangan untuk Nabi Isa. Tapi apakah orang berakal akan menyembah dia? Hah? Membangkitkan orang mati Nabi Isa itu. Tapi apakah orang berakal akan menuhankan dia? Tidak. Karena itu bagi Tuhan cuman ece. Tuhan kok cuman selemah itu. Cuman bisa membangkitkan orang mati doang. Satu. Itu pun biiznillah. Atas izin Tuhannya. Berdoa dulu dia. Alamak. Lalu kemudian kita ini ingin menyembahnya. Kemana akal ini? Sesakti apapun Yesus. Ku bilang dari tadi. Yesus datang ke bumi dan berkata, "Wahai Bang Suma." Ya paman, aku yang menciptakan alam semesta. Tidak akan membuat saya jatuh cinta untuk menuhankan dia. Tapi jatuh cinta bahwa dia adalah Rasul utusan Tuhan. Oh wajib. Wajib kami menjunjung tinggi Yesus itu. Kami memuliakan beliau. Masya Allah. Jadi kalau Yesusnya datang, Bang Suma, ya paman, aku loh yang menciptakan alam semesta. Aku yang mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia loh Bang Suma. Dan aku yang akan menjadi hakim nanti. Ya saya beriman Cak Ayu. Saya beriman. Tetapi dia sebagai manusia yang diberi kuasa itu. Bukan Tuhan. Tuhan kok kayak Yesus, selevel Yesus. Gimana ada Tuhan kayak begitu? Tidak cocok. Manusia Yesus itu yang mulia ini jadi Tuhan gak cocok. Dia adalah manusia. Tuhan kita itu wow, gak bisa digambarkan. Ini udah jelas-jelas jadi bayi, diobok-obok sama orang, kok dibilang Tuhan. Adapun mujizat-mujizatnya kan dia udah katakan, kesaksianku lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Seorang Bu Darni. Bahwa seluruh mujizat, seluruh pekerjaan, seluruhnya. Pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Titik. Bagaimana dengan perkataannya? Yohanes 12:49 itu loh. Yohanes 14 nomor 24 itu loh. Jelaskan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau Yesus mengatakan sesuatu yang dahsyat, itu bukan dari dirinya. Kan tadi sudah dibilang. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Lah bagaimana kalau Bu Darni yang bersaksi tentang Yesus? Yesus bersaksi tentang Yesus sendiri itu tidak benar. Melainkan Bapaklah yang membenarkan, memberi validasi terhadap kesaksiannya. Itu baru betul. Jadi saudariku, kami tidak mengatakan bahwa Anda harus seperti kami. Anda harus seperti Dinda Arom. Enggak. Tapi setidaknya wong Anda perhatikan hidup dunia ini sementara loh. Hidup kekal itu nanti di sono. Kalau kita salah memahami dalil, bahaya. Kalau kita lebih mengedepankan doktrin, bahaya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48 itu. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya.
yaitu perkataan yang telah aku katakan, perkataan itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jelas kok itu. Ada enggak penghakiman, ada enggak ucapan Yesus untuk menyembah dia? Ada enggak ucapan Yesus kemudian untuk menjadi Advent, menjadi Kristen, menjadi Katolik? Ada enggak? Ada enggak ucapan Yesus untuk menyetarakan dia, menghakikatkan dia, mengatakan dia adalah Tuhan yang turun ke bumi mengosongkan diri? Ada enggak? Ada enggak pernyataan-pernyataan Yesus seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ucapan-ucapan Yesus kayak gitu, enggak ada. Jadi, ketika Yesus berkata bahwasanya dalam Yohanes 12:48 itu, ingat, belum ada perkataan kitab Wahyu. Belum ada perkataan 13 surat Paulus. Belum ada perkataan pengantar-pengantar Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu enggak ada. Sementara yang menjadi hakimnya adalah perkataan-perkataan Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Bahaya ini. Bahaya. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang telah itu berarti sudah. Bukan perkataan yang muncul belakangan dari Paulus, dari Lukas, bukan. Tapi perkataan yang telah aku sampaikan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Jadi kami umat Islam itu kuat. Kami tidak akan goyah dengan surah-surah Paulus, dengan ungkapan-ungkapan orang di Pulau Patmos. Itu kami tidak goyah, karena itu bukan ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu adalah ucapan-ucapan yang Yesus sampaikan sebelum terjadi tragedi penyaliban kepada penggantinya. Itulah ucapan Yesus. Dan ucapan itu yang akan kelak menjadi hakim. Ada nggak Islam di situ bisa dihakimi? Nggak bisa. Kenapa? Yesus selama 3 tahun melakukan penginjilan, konsentrasinya hanya kepada mahasiswa yang bersilsilah dari darah Yakub. Ente berkata, engkau diutus untuk Bani Israel. Ente mau menghakimi gue? Macam-macam lu ya. Kenapa dikatakan menghakimi dunia? Karena kata Yesus di dalam Yohanes 12:31, dunia sedang dihukum. Dunia sedang dihukum. Sekarang juga dunia dihukum. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Kenapa dia menghakimi dunia? Karena ajaran menyembah, menuhankan, mempelintir ajarannya itu sudah mendunia. Agama Kristen, Katolik, Advent sudah mendunia, mengajarkan manusia menyembah dirinya. Maka dia datang menghakimi dunia. Bukan menghakimi Yerusalem aja. Kenapa? Karena Yerusalem itu hanya sebagian kecil yang menolaknya. Yang besar itu yang mendunia. Advent, Katolik, Protestan, Pantekosta, itulah yang sudah mendunia, yang akan dihakimi oleh Yesus. Dan kisi-kisi penyalibannya, kunci jawabannya sudah dibocorkan. Apa itu? Yohanes 12 nomor 48. Itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Itu udah jelas kok. Yang menjadi kata kunci jawaban penghakiman Yesus ketika ia datang adalah ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan kepada kaumnya, kepada umatnya. Hai kau 12 murid Yesus, dengarkan. Bila mana kau kedapatan ketika Yesus datang ternyata kau keluar dari bangsa Israel mengajarkan Injil, maka tunggulah kau akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kata Yesus di dalam Matius 24:25 nomor 41, enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk, enyahlah engkau ke dalam api neraka jahanam kekal bersama dengan iblis dan para malaikatnya. Kalau ada 12 murid di antaranya keluar dari Yerusalem, di luar daripada domba-domba yang sesat mengajarkan ajaran Yesus, maka siap-siap aja akan dihakimi. Kenapa? Dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada kalian. Apa pesan guru kalian kepada kalian? Kamu dilarang keluar Yerusalem, kamu dilarang ke bangsa lain. Bahkan masuk ke kota Samaria aja kalian dilarang. Melainkan kalian hanya diperintahkan kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Kapan kalian keluar dari sono, kalian akan dihakimi oleh Yesus.
yang Advent ini bukan Yesus ngajarin, bukan. Tidak ada kesaksian Yesus tentang Advent, itu nggak ada. Malah ketika ada orang calon Advent datang, anakku sembuhkan, oh Tuhan. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba. Betul. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar imanmu ibu, kamu memang anjing yang makan sampah. Silakan mendapatkan apa yang kamu kehendaki. Ya sembuh anaknya. Jadi pengikut nggak? Enggak. Gimana mau pengikut orang Yesus hanya untuk domba? Sehingga begitu Bu Darni. Jadi kalau misalnya ibu menjual Yesus itu Tuhan, silakan. Itu hak ibu. Negara ini menjamin kok untuk setiap bangsa warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kami juga punya hak menjalankan agama kami. Bahwasanya penyembah-penyembah dari manusia itu disebut kufur. Dan kami pun diajarkan kemudian dalam agama kami untuk bersiar, untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Dan tidak ada dalilnya di kitab Anda Tuhan itu hanya Yesus. Itu celakanya itu di situ. Jadi silakan dengan imannya ibu, kami dengan iman kami. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu makhluk Tuhan yang bertuhan kepada Tuhan yang benar. Hanya saja dia akan turun menjadi hakim untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya. Yesus malu di hadapan Bapa karena banyaknya orang yang menuhankan dirinya padahal dia tidak pernah mengajarkan itu. Makanya dikatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena menjual nama Yesus, tapi bukan ajaran Yesus. Tralalalala. Lanjut. Dari kunci G dari cocok bang, nadanya bang, dari kunci G bang. Cantik itu, enak. Dari kunci G. Saya biasanya dari kunci set. Biasanya. lanjut. Itu Darni bingung sudah. Silakan itu. Kok bingung? Kan kita kan punya peraturan. Oh Kalau iya. lawan main kita bicara, kita harus diam dong. Ya. Gitu, supaya Kami teratur. juga harus diam ya. Kita semua teman-teman siap diam, siap pusing. Lanjut. Nah, tadi aku dengar jawab pertanyaan Bang Juma. Tidak ada kesaksian tentang Advent, kan gitu? Ya, enggak lah pula ada. Lucu Bang Juma ini. Jaraknya aja sudah beda. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari, katanya kepada muridnya yang 12, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu menjadi penjala manusia. Mana ada dibilang Yesus, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu menjadi penjala Bani Israel. Enggak ada. Berarti Yesus itu untuk semua orang, untuk seluruh bumi ini. Maka dia memanggil murid-muridnya, aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia. Kenapa ada Advent? Karena sudah terjala. Orang-orang Advent sudah setia dengan hukum-hukumnya. Makanya dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Organisasi Advent sudah setia melakukan kehendak Bapa, yaitu yang tercatat di dalam 10 hukum. 1. Tidak ada ilah lain selain Hasem. Orang Kristen, Hasemnya tetap Hasem, yaitu firmannya menjadi manusia, wujudnya itulah Yesus. Bukan ilah-ilah yang lain. Dia masih tetap satu paket. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya, kepada patung itu. Jangan kau beribadah di sekitar patung itu. Umat Advent, organisasi masih Advent hari ke-7, nggak ada melakukan itu. Haram ada patung di dalam gereja. Bersih gereja masih Advent hari ke-7. Baik di rumah pun nggak boleh, kecuali sebagai hiasan, bukan untuk disujuti. Bungkuk awak kepada patung itu, kepada batu itu, contoh ya kan? Nggak bisa. Itu makanya ada hukumnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama aku sembarangan. Kita menyebut nama Hasem itu, nama Tuhan Yesus itu harus dengan kusut. Kata kalian bilang bahasa Islamnya ya kan, bahasa Indonesianya kusut. Teratur. Kita nggak boleh menyebut nama Tuhan Yesus, penggal kepalanya, buang. Nggak gitu. Tuhan Yesus, potong lehernya, tampung darahnya halal. Oh, nggak bisa seperti itu. Itu datang dari iblis. Yang keempat,
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari Sabat adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, kata Yesus. Kami lakukan organisasi Advent setia sampai hari ini. Kelima, hormati orang tuamu. Kita hormati orang tua kita. Kalau sudah tua dia kita rawat, ya kita hormati. Yang keenam, jangan menbunbon. Nggak boleh kita lakukan. Ketujuh, jangan berzina. Jangan mencuri. Ke-8, ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Semua kami lakukan, dikumandangkan itu di mimbar-mimbar gereja Masehi Advent hari ke-7. Mungkin Kristen yang lain pun mengumandangkan itu, karena kami kan umat Yesus. Jadi jangan bilang tidak ada kesaksian tentang Advent, HKBP dan lain-lain tentang Kristen. Ada. Tapi mungkin ada yang melawan, mungkin ada yang melanggar. Nah, tetapi masih ada umatnya yang sisa, umat-umat Kristen yang sisa masih ada, yaitu jangan ku bilang hanya umat Advent, tapi orang-orang yang setia dan percaya dengan perintah-perintahnya sampai hari ini. Karena dikatakan di dalam 2 Yohanes, ya, aku baca pakai ayat ya, hukumnya ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim Hasem, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Apa perintah-perintahnya? Yaitu 10 hukum. Kami Masehi Advent hari ke-7 masih setia dengan ini, harus dikumandangkan ini. Setiap mimbar pengkhotbah para pendeta atau para pertua-tua gereja selalu mengumandangkan 10 hukum, gak bisa dibuang itu. Yang 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim tapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau saya percaya kepada Yesus, aku harus tetap setia dengan hukum-hukumnya. Jadi ada pernyataan Yesus, kesaksiannya tentang Advent. Itulah sekarang yang berdiri organisasi Masehi Advent hari ke-7, yaitu Kristen yang masih setia dengan hukum-hukumnya. Itu dia. Kalau Bang Zuma mengatakan, mana ada validasinya? Yesus ngomong kayak gitu. Ya nggak ada dong ngomong kayak gitu. Dia kan sudah naik ke surga. Lalu kan Yesus kan menyarankan agar dijala manusia itu, agar dibawa kepada kebenaran. Domba-domba itu harus dibawa agar semua kita menjadi apa? Selamat. Gitu, nggak ada yang tersisa. Bukan hanya Bani Israel saja domba-dombanya, tidak, masih ada di luar kandang dari Bani Israel, yaitu sampai ke Pancur Batu, sampai ke Medan. Itulah dapatlah terjalalah Bu Darne, inilah dia. Maka sampai hari ini aku masih pengikut Yesus. Kalau kalian menolaknya silakan. Kalau saya masih setia, bukan seperti Bang Arom. Mana kenal Yesus ke Pancur Batu itu? Kok ke Pancur Batu di bawah? Mana kenal Yesus ke Pancur Batu? Penginjilannya sampai ke Pancur Batu. Gitu, silakan. Jadi kan dia ngomong 10 hukum Taurat. 10 hukum di Taurat itu, Bu. Ibu coba baca Galatia 2:16 itu, nah. Ngapain lagi pakai 10 hukum itu kalau udah Galatia 3 ayat 24 enggak kau baca, Arom? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang loh. Makanya dibuang sering, itu. Makanya sering ku bilang gini, Bu. Makanya sering ku bilang lah sama mereka itu ya. Bilang kenapa lah kita harus pakai surat-surat Paulus itu? Kenapa kita nggak pakai surat-surat pengajaran Yesus aja gitu? Biar lebih konkret gitu loh, Bu. Paulus juga nggak ada berbeda, cuma manusia-manusia yang memutarbalikkan. Ya coba Ibu baca. Paulus juga mengatakan hukum Taurat di Efesus. Ibu baca dulu Hukum Taurat tentang dipersatukan. Jangan hanya itu baca, bacalah juga Galatia 3 ayat 24. Paulus mengatakan hukum Taurat, hukum moral, hukum 10 penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Jadi yang paling utama adalah Yesus. Jadi kalau sudah utama Yesus, nggak mungkin aku pembunbun, nggak mungkin aku perjinoi, nggak mungkin aku penyembah berhala, nggak mungkin aku pencuri. Pasti aku setia dengan hukumnya. Gitu. Si Belender yang mempelintir-pelintir ayat Paulus. Iblisnya ketua semua nih dari ini. Iblisnya ketua semua dalamnya. Payah, berat. Ketua-ketua PAC DPP.
Gitu, Berat. Bang. Gini loh Bu Darni, maksud Bang Arom, Galatia 2 nomor 16 sama Galatia 3 nomor 24 itu saling tarik menarik gitu. Jadi yang mana yang mau dijadikan pedoman? Coba jelaskan. Galatia 2 nomor 16, apabila kamu mengerjakan hukum Torah maka Yesus tidak berguna bagimu, kan begitu. Iya. Nah, sementara Galatia 3 nomor 24 tadi harus dikerjakan. Itu saling bertolak belakang. Katanya gini, Coba Bu jelaskan tetapi yang bagaimana paling cara utama menyatukan adalah kedua ayat tersebut, Yesus. silakan gitu. Katanya Bang Erik, yang paling utama adalah Yesus gitu. Jadi dia sepaket Bentar Bu sebenarnya. Darni, ini Hukum giliran Taurat dan waktunya, Yesus. waktunya Bu Bang Darni. Juma loh, belum Dan makanya belum gini beres. Bu Darni, makanya sering ku bilang alangkah baiknya kita gunakanlah pengajaran-pengajaran Yesus, jangan menggunakan surat-surat Paulus. Sering ku bilang begitu Bu Darni. Karena gini, gesekan yang terjadi diskusi itu, ketika diskusi itu terjadi karena ada pembacaan data, di mana kalau kita mau menggunakan 10 hukum Taurat, itu kan di Efesus 3-nya udah jelas dibatalkan. Kemudian di Galatia 2 ayat 16 juga sudah jelas tidak berlaku Kristusnya, gitu loh. Alangkah baiknya kalau di pengajaran Yesus benar bahwa dia datang tidak meniadakan hukum Taurat, bahwa di Lukas 16 ayat 17 bahwa sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu titik iota pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Kemudian di Markus kalau nggak salah, barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat akan menduduki tempat tertinggi. Barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat akan mendapatkan tempat terendah. Gitu loh. Makanya alangkah baiknya kalau mau membahas hukum Taurat, kita menggunakan data-data yang memang itu melalui pengajaran Yesus Kristus pada saat hidup. Bukan saat setelah kebangkitan di mana tertulis di surat-surat Paulus. Karena itu jadi gesekan Bu ketika diskusi. Itu yang dibuat jadi kontradiksi nantinya. Pada saat diskusi nggak ketemu titik temunya gitu loh Bu. Nggak ketemu karena apa? Karena teman-teman ini, si blender ini, Bang Juma ini, bukan karena dan yang blender. lain-lain, mereka Karena nggak mengetahui semua karena selengkap-lengkapnya tulisannya, Bu. ajaran Paulus. Karena tulisannya Tunggu dulu. beda-beda, Taruhlah Bu. dikatakan Paulus di situ, kan Emang Paulus blender maksud ini, Yesus. blender ini baca Tunggu, dia. Arom. Iya, Blender ini Arom. baca dia. Paulus mengatakan Arom, Yesus yang paling utama katanya. Gak perlu hukum Taurat, tapi Yesus paling utama. Jadi kalau Yesus sudah paling utama, sudah barang tentu melakukan ini tadi. Mana mungkin aku umat Yesus, tapi aku pembumbun, pencuri. Kenapa aku disenggol aja dari tadi aku diam, blender ku giling nanti nih Tok nih ya. Dari tadi aku aja disenggol, Bah. Iya kan, Aku karena diam. kalian makanya diobrak-abrik. Mana apa yang tertulis? Tertulis, kami memahami apa yang tertulis. Iya Nggak kan? boleh blender, kalian memblenderkan. Coba satu dalil ya, itu nih ya. Matius 24 nomor 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Memakai namaku kata Yesus. 1 Korintus 4 nomor 15. Apa kata Paulus? Karena akulah dalam Kristus Yesus. Tuh, Paulus memakai nama Yesus, sedangkan Yesus mengatakan waspada terhadap orang yang memakai namaku dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, Paulus memakai nama Yesus loh. Apalagi mau dibantah lagi? Apalagi? Ayo sekarang mengikuti percaya perkataan Yesus atau Paulus? Yesus berbicara di Matius 24 nomor 5, Paulus berkata di 1 Korintus 4:15. Ayo, percaya siapa ini sekarang nih? Dang ding ding dang dung dak ding dak ding 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 deng 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 deng. Jangan pakai itulah nadamu blender. Kau itu Jadi podcast gimana? nadamu itu. Aku pun masih kesel Jadi sama gimana? nada itu. Jadi gimana? Slow lah Rom, slow. Ini jelas. Silakan Ini. udah Bang Jema. Silakan Abang dah. Lanjut Bang. Baik. Enggak, ini dulu jawab. Oh, iya, lanjut Bang. Ya lanjut. Jadi sedikit. Iya. Gimana? Yang mana yang mau dijawab ini? Yang tadi 1 Korintus 4 nomor 15 dengan Dengan Matius 24 nomor 4 Bang. alamak. Berat itu. Ayo silakan. Mungkin Bu Darni mau jawab atau Saudara Junaidi. Junaidi pelawak ini. Jadi Bu Darni yang terkait tadi Bu Darni, yang Ibu mengatakan Ibu ditugasi untuk mencela manusia. Pahami Bu, Anda tuh sedang membaca Matius 4.
Matius 4 data 18 itu mau sampai data 25-nya itu memang diakui di sana bahwa Yesus banyak mendapatkan orang berbondong-bondong menjadi pengikut dia. Tetapi ingat ibu, ketika Yesus berjalan di Galilea, di situ ada Simon atau Petrus, kemudian ada Andreas. Mereka memang sedang menjala ikan waktu itu. Lalu kemudian ada anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan juga Yakobus. Nah, mereka ini dipanggil tuh, mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Manusia mana yang dimaksud, Bu? Anda mengatakan seluruh manusia. Oh tidak. Baca selanjutnya, di data bab 10-nya Anda lihat, Yesus berpesan kepada mereka ini, kepada Andreas, kepada Simon, kepada Yakobus, kepada Yohanes, berpesan jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu gugur itu Ibu Darni, gugur. Jadi Anda membawa data, Anda nanti mengatakan, itu kan kitab saya, Anda tidak mengerti. Saya dan teman-teman muslim membaca sesuai dengan apa yang tertulis. Sederhana kok itu. Kami tidak mengkonsumsi itu melalui dogma, doktrin, enggak. Apa yang tertulis itu yang kemudian kami bacakan. Hargai apa yang dilakukan oleh orang-orang di Lembaga Bible Indonesia. Capek Betul. mereka itu merevisi, Anda Betul, dipahami Bang dengan Juman. yang tertulis. Ya gitu. Lanjut. Silakan. Ya. Jadi gini, itu Darni ya. Bukan saya nggak pernah menegur di dalam itu ya. Ketika saya dipanggil atau ketika saya diajak diskusi sama mereka, ketika ada pernyataan saya yang salah di TikTok, contoh waktu saya berdiskusi dengan Bang Juma, awal kali saya TikTok ya, di forum debat sekian santang juga. Saya bukan nggak dipanggil itu, saya dipanggil untuk disidang sama mereka kan. Ku bilang juga sama mereka, Bu Darni, ku bilang sama mereka, ku bilang gini, pengajaran yang diajarkan dalam Alkitab itu, Bang Juma dan apologet lainnya Islam itu hanya membaca. Nah, bacaan itulah yang mereka paparkan. Nggak ada mereka bernarasi lain. Makanya kalau bisa kita pakai alat untuk pengajaran itu sesuai pengajaran Yesus pada saat hidup. Bisa nggak kita pakai itu? Nggak usah lagi pakai kita setelah kebangkitan surat-surat Paulus. Karena nggak make sense. Karena itu bahasa Indonesia jelas dibaca gitu loh. Dibacanya jelas, mereka hanya membaca gitu. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin mereka gitu loh, Bu Darni. Itu sebenarnya Bu Darni. Bukan saya nggak bicara, juga bicaranya saya. Makanya saya sampai diusir kan. Aduh mak, padahal Tapi menurutku ya kan, karena ini kan Rasul Paulus itu udah langsung Yesus sendiri yang memilih. Nggak bisa kita buang lagi ini Bang Arom. Bukan, Tulisan Paulus bukan gini loh Bu. Kalaulah benar itu yang datang kepada dia, anaknya Bunda Maria, nggak mungkin yang ditulis itu berbeda dengan pernyataannya Yesus pada saat hidup. Yang dibaca sama mereka ya, API ini kan yang dipaparkan bukan di luar dari teks ayat di Alkitab. Yang mereka baca ini bahasa Indonesia yang ada di Alkitab. Gitu loh. Ketika kita bantah satu data dari pernyataan Paulus, ternyata Yesusnya bilang begini. Beda lagi. Ketika kita bantah data di pengajaran Yesus, ternyata Paulusnya bilang begini. Gitu loh. Itu yang buat singgungan. Makanya jadilah perdiskusian itu terus gitu. Bang Arom, kisah Bang Arom, dengar lo. Kisah para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bang Arom pernah nggak menginjil membaptis 3.000 jiwa? Bu, kita lagi nggak ngomongin itu. Jadi masa mau kau buang ajaran Paulus? Bukan, hanya Bang Blender hanya memelintir-melintir aja Nggak Alkitab kita ini. Itu tertulis, nanti Bang Blender ngamuk lagi. Contoh tertulis. hukum Taurat tadi nggak ada itu dibatalkan. Maksud Paulus itu yang lebih utama adalah Yesus katanya. Memang betul kalau kita melakukan hukum Taurat, ya
setia kita, semua kita bagus, melakukan yang terbaik, tapi kita menolak Yesus, nggak ada guna, sia-sia katanya, nggak guna hukum itu. Tapi kalau kita tak lakukan hukum, percaya gini, Bu. kepada Yesus, itu perfect. Makanya Gitu. kan ibu bilang gini, Paulus mau bilang bahwa Yesus lah yang terutama gitu kan. Makanya saya bawa data Galatia 2 ayat 16. Ibu bacalah itu. Jangan lagi ngomongin 10 perintah hukum itu. Iya. Itu jelas Bentar ya, tertulis saya di bahasa baca. Indonesia. Galatia 2, biar kita baca ya. Galatia 2 ayat 16. Ini dia, 2 ayat 16. 16. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Judulnya ya, yang terutama. Ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang-orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau sudah Bang Aron dan aku dan yang lain-lain beriman kepada Kristus Yesus, nggak mungkin kau tukang cabul, Bang Aron. Nggak mungkin kau cabul. Itu bukan itu maksudnya. Yang diikutin perkataan Yesus kemana-mana lari. Sekarang begini toh. Itu ini bukan Kristen nih, bukan Kristen. Umat Kristen, umat Yesus, Enggak. umat Yesus. Nah, sekarang murid Yesus. Apa orang Ya. itu tukang cabul? Apa orang itu tukang Kita uji dulu, kita uji dulu. Pencuri. Kita uji dulu itu ini Kristen atau bukan. Aku bertanya, siapakah Tuhan itu yang satu-satu dan tunggal? Gak usah tanya dulu siapa nama Tuhannya. Jangan kemana-mana, ini gak nyambung. Yang namanya rasul itu harus sejalan perkataan dengan Tuhan. Itu rasul. Catat sekali lagi ya. Kalian nggak paham nabi dan rasul. Rasul itu penyampai firman Tuhan. Perkataannya harus sejalan dengan Tuhan. Tetapi ini Paulus tidak sejalan dengan Yesus. Ini loh. Kalian kan nggak ngerti artinya kan? Maka ku aja. Enggak, yang dimaksud Arom itu tadi. Yang dimaksud Arom itu. Iya, tapi Bang Arom masa sekelas pendeta nggak ngerti sih ayat yang 16 ini? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum justru Taurat. saya Tetapi, paham. baca ini. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Bukan Yesus. itu yang saya maksud, Bu. Jadi gini loh, tadi kan membahas kontradiksi teks. Ibu paham nggak sih hermenetik teksnya? Paham. Apa yang Kalian kan dikritik? teman-teman Muslim ini kan membacakan ini hanya karena begini saja. Berarti nggak berlaku hukum Nggak itu 10 hukum. nggak maksud Orang apa Advent yang saya kenapa maksudkan bawa ini. 10 hukum? Kan gitu. Sabar dulu, biar dia jelaskan dulu itu. Diamkan dulu, tenangkan hati biar Arom bicara sebentar, biar nyambung. Cuman belum selesai dibicara udah dibantah. Coba bicara dulu, Arom, silakan. Biar mau tahu tujuan apa. Jadi gini Bu Darni, kata Yesus, Yohanes 5 ayat 30 contohnya, segala sesuatu yang dilakukan oleh dirinya di dunia itu atas kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya. Kata Yesus, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Lukas 16 ayat 17, tidak boleh ditiadakan itu hukum Taurat, tetap berjalan. Karena itu ketetapan dan hukum perintah bagi Bani Israel. Dia nggak berani melanggar itu, gitu loh. Tapi ketika umat muslim membaca Efesus 3, Galatia 2, banyaklah di situ. Itu bertentangan gitu loh Bu, dengan apa yang Yesus ajarkan gitu loh. Makanya saya bilang, bisa nggak kita nggak pakai perjanjian baru surat-surat Paulus itu, tapi kita pakai aja pengajarannya Yesus yang berkata jelas dengan tegas. Dia mengatakan, barang siapa yang tidak mengajarkan Taurat dari hal yang terkecil pun akan menduduki tempat terendah. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat akan menduduki tempat tertinggi. Udah tegas itu jawabannya. Jangan Pendeta lagi. kah Bang Arom? Ini pendeta kah Bang Arom? Maaf ya, saya mau ini tanya. Bang Arom ini pendeta kah? Mantan. Oh, mantan pendeta. Bentar, saya belum selesai sama Bu aja. Darni. Sebentar. Salam. Sebentar ya Junaidia. Jadi maksud saya gitu. Iya, Bu. biar selesai dulu. Jangan Jadi maksud jangan saya- disanggah dulu, silakan. Dalam kritik teks yang dibacakan oleh mereka,
agar tidak jadi lagi bahan perdiskusian gitu loh. Udah kita pakai satu data di mana tegas menyatakan gitu loh. Yesus sendiri yang mengatakan, karena kita harus percaya dengan mulutnya Yesus. Di luar dari mulut Yesus jangan kita terima. Begitu loh, karena kita sebagai Kristen pengikut Yesus Kristus. Itu loh maksudku, Bu Darni, dalam teksnya gitu loh. Ya, paham Bu dan itu paham Ya, kan? baca Zaka. ayat 20. Nah, ya, baca ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Elohim, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah itu. Nyambung. Jadi Kristus itu yang lebih utama. Aduh. Kalau sudah lebih utama Kristus, Gak udah aku bilang nyambung. dari tadi. Akulah contoh ini. Kalau sudah lebih utama Yesus, pasti hidupku juga terang. Nggak mungkin aku tukang bun-bun. Nggak mungkin aku tukang cabul, Bang Arom. Aduh, kau ini pendeta gimana sih? Itu aja kau nggak tahu. Sebentar, makanya sebentar, biar nggak jadi. Udah, Bang Junaidi dulu menjawab. Aku udah dari tadi ku bilang itu jawabanku. Enggak, Kalau mau si Arom ini, kalian mampu nggak mengikutin benar-benar perkataan Yesus? Itu mau si Arom. Bisa nggak kalian yang namanya Kristen disebut pengikut Yesus, mengikutin pengajaran Yesus? Bisa nggak tanpa mengikutin pengajaran Paulus? Bisa nggak? Itu dulu. Mampu nggak kalian? Itu mau si Arom. Yang namanya pengikut Yesus benar-benar mengikutin ajaran Yesus tanpa mengikutin ajaran Paulus. Mampu tidak? Jun, bisa Jun? beda-bedakan Nggak bisa. Paulus Kalau dengan nggak gitu Yesus. mereka nggak Kristen. Nah itu dia. Itu makanya itu mau si Arom, karena berbantahan semua Bible itu. Bu Darni dari tadi sibuk dengan pencabulan saja. Ibu Darni baca 1 Korintus 5 data nomor 1 sampai 5. Bukan masalah pencabulan, maksudnya gini loh. Iya, yang Kan cabul yang itu lebih juga utama diselamatkan kata Bu Paulus. Darni. Dengar dulu. Kan kata Paulus, hukum Taurat nggak penting, tapi yang paling utama adalah Yesus. Kan katanya. Nah, kalau sudah aku lebih mengutamakan Yesus dalam hidupku, pasti hidupku ini juga Dari mana? di dalam terang. Dari mana Paulus berani mengambil statement seperti itu? Sedangkan Yesus mengatakan tidak meniadakan. Dari mana? Karena dia adalah pilihan oleh Yesus sendiri. Di mana pilihan oleh Yesus? Sedangkan 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, kata Paulus. Dari mana dia mengambil statement itu? Yang Dari mana? dikatakan dari ilahinya Yesus. Hei, ilahi mana? Yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Dari mana dia berani mengambil statement untuk membatalkan Taurat? Dari mana? Nggak ada dibatalkan Taurat. Nah, Yang yaitu utama meniadakan. Yesus. Meniadakan. Itu makanya kalian sesat. Yang Mana sesat? utama Yesus. Apa sesat pula? Dikatakan di sini. Dengar dulu Belender. Baca. Ulangi, diam. Sekarang dulu, ku tanya. Belender. Biar ku baca dulu, tenang kau dulu. Ya, Ayat Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Udah, di koma. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau aku sudah beriman dalam Kristus Yesus, hidupku ini pasti terang ini, Blender. Gak mungkin aku tukang bumbun, tukang cabul. Gak iya. mungkin. Dari mana Paulus berani mengambil statement seperti itu? Dari mana? Ya kan? Dari mana Paulus berani? Hah? Dia Rasul Yesus. Rasul Yesus. Tentu Kapan dia jumpa dengan Yesus? Dilihatkan kepadanya. Sudah Kapan? dilihatkan Sedangkan yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Apanya? Aku lebih percaya Paulus daripada kau, Blender. Ya udah, kalau begitu pengikut Paulus, bukan Yesus. Clear, selesai. Sama, Paulus dan Nah. Yesus satu. Berarti kalian pengikut Paulus, bukan Yesus. Sewot. Kenapa? Loh, bukan sewot, ini memang berbeda. Baling-baling. Iya. Dan Yesus itu adalah Bu Darni? bagian kami di dalam Mana? kitab. Nggak bisa. Di kitabmu itu. Nggak bisa. Masa Paulus mengatakan Mati aja, yang kalau dia mati katakan kau. bukan berdasarkan firman Tuhan, berarti dari congornya sendiri? Nggak bisa lah. Itu dia katakan. Apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, katanya. Aneh kadang teman-teman muslim Loh, ini. itu tertulis loh. Aneh. Paulus itu tertulis. Yesus. Tertulis di situ dia mengatakan yang paling utama adalah Kristus Yesus.
Nah, siapa yang pandai? Dengarkan. Dari dulu. mana tuh? Kalau yang paling utama di dalam hidupku adalah Yesus, Blender, hidupku ini Apa akan pula? berjalan di dalam terang. Biar tahu kau, enggak di dalam kegelapan. Dengar, tunggu lo. Kalau aku di dalam Yesus, Yesus yang paling utama. Nggak bisa itu, nggak bisa kita berketulis, nggak bisa. Dengarkan. Nggak dulu. bisa gitu. Kalau Ya. aku menjadi pengikut Yesus, nggak mungkin aku mabuk. Bukan pengikut Yesus, nggak bisa aku bantah ini. Kalau Bukan aku pengikut Yesus toh. menjadi Kristus yang utama di Nggak ada itu pengikut Yesus, mungkin pengikut aku Paulus kalian. Setiap minggu berganti suami, nggak Nggak, mungkin. pindah aja kalian Ya. pengikut Paulus. mungkin. Nggak aja. Sekarang aku tanya, Kalau itu apakah aku Taurat adalah itu yang benar? penting adalah Aku Yesus. tanya itu, apakah Taurat itu benar menurut itu? Benar menurut itu Taurat itu? Masa Hukum Taurat itu benar atau tidak? Itu Itu. tengok kan, gila dia. Aku bertanya sama itu. Gila dia. Karena dia nggak ngerti apa arti kata. Ya oke, sekarang aku nggak ngerti. Aku tanya, Kepada Paulus. apakah hukum Taurat itu benar menurut itu? Menurutku itu hukum Tuhan Elohim. Ya, aku tanya, hukum Taurat itu benar atau tidak menurut itu? Kalau kata Tuhan sudah seperti itu, benar dong. Harus Benar ya, oke, benar. Menurut pemahaman itu benar. Oke, Galatia 5 nomor 4. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kena. Ding dang, dang ding dang ding dang ding dang, dang ding dang, dang ding. Apa lagi? Kau Apa lagi? melakukan hukum Nggak usah. Kau- Tadi kena benar, udah kunci. Tidak Nggak bisa. Yesus. Kalau itu mengatakan Taurat itu benar, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayo, kena kan? Ding dang, dang ding dang. Apa lagi? Ya udah, begitu nggak berguna. Karena apa? Karena tadi membenarkan hukum Taurat maka tidak berguna Kristus sama itu. Selesai. Itu kata Paulus. Ayo, serba salah kan? Ding dang, dang ding dang, dang ding dang, berserak, dang dang dang, ya kan? Yesus yang lebih utama. Masa itu nggak ngerti? Udah nggak ada itu. Bullshit itu dah. Bullshit, masuk neraka kalian, masuk neraka. Udah selesai. Yesus yang utama di dalam hidupku. Masuk neraka. Udah, aku titip salam aja sama iblis itu, ketua iblis, titip salam. 1.300 penonton. Kalau Yesus yang paling utama dalam hidupku ini, jalanku itu pun sebagai contoh. Macam mana Yesus yang utama? Kalau utama dia tolonglah dia, jangan dia mati di kayu salib, nggak aja. Jangan, itu kau lari beleng-beleng kau. Nah, iya makanya udah salah itu ini. Pokoknya tadi maksud Arom itu perkataan Paulus dengan Yesus saling bertentangan. Itu yang maksud si Arom. Ayo ngikutin pengajaran Yesus. Ayo kita bedah. Karena si Arom tahu dia mana pengajaran Yesus dalam Bible. Dulu, teman-teman Muslim pintar mengobrak-abrik si Arom. Oh tidak, itu dengar ya. Kalau bicara mengobrak-ngabrik kitab, kami berhak atas kitab kalian, berhak. Aku kan nggak bisa. Ya, itu tunggu dulu. Kami berhak atas Bible itu. Dengar ya, kalian tidak berhak. Kenapa? Karena nabi-nabi kami kalian fitnah dalam kitab kalian. Berhak kami untuk mengobrak-ngabrik Bible kalian, berhak. Yahudi. Kalian nggak berhak. Kenapa? Nabi-nabi kami kalian fitnah dalam Bible kalian. Berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Kenapa kau jadi sewot? Kenapa? Bukan sewot, tapi pembatalan dikatakan Paulus. Di mana ada Paulus yang mengatakan batal. Yesus yang lebih utama katanya. Ya iyalah, kalau memang Yesus lebih utama, ikutin perkataan Yesus. Kalau Yesus lebih utama, mana mungkin aku pembumbun? Gak mungkin aku Loh, pencabul. jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Kata Yesus, datang Paulus menghilangkan tuh Taurat. Kan beda ini. Aduh, susahnya kau. Ya, memang iyalah, berbeda lah. Lebih utama Yesus. Kalau sudah lebih utama Yesus dalam hidupku, gak mungkin aku pembunuh, pencabul. Kayak mana kau ini? Ya, apa urusannya? Yang mencabul itu di dalam Amsal. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Itu umat Yesus itu orang yang beriman, orang-orang yang setia. Siapa umat Yesus? Perintahnya. Apakah kalian mengikuti perkataan Yesus? Ikutin pengajaran Yesus? Hah? Iya. Iya. Yesus gak makan babi. Nggak makan babi aku. Oke, Yesus bersujud. Aku berlutut. Yesus juga bersujud. Apa pula berlutut, melompat-lompat kok berlutut? Mana? Yesus Lutut gimana? Hah? Berlutut, kakinya ke Yesus, oke. Yesus memerintahkan menyembah Allah. Oke, Yesus memerintahkan menyembah Allah. Kami menyembah Hasem. Wujudnya Yesus. Hasem ya, aduh mah gawat kali, udah beda Hasem sama Allah. Aduh, hancur kali, Pak. Aduh. Sementara Tuhan Hasemmu kan katanya. Ya, mana ada? Apa? Tuhan itu. Apa kalian ikutin? Yesus itu adalah yang diurapi. Kristus yang diurapi turun ke bumi, merendahkan diri. Yahweh itu siapa? Hasem itu siapa? Keilahiannya Yesus. Siapanya Tuhan itu ini sekarang nih? Aku pening nengok Tuhan gue ini sekarang. Siapanya? Hasem, Yahweh, siapanya? Hasem itu Ya. wujudnya Yesus. Udah, oke. Sekarang aku tanya, itu siapakah Tuhan itu yang tunggal satu-satunya?
Hasem di dalam wujudnya Yesus. Oke, clear, selesai. Udah, Hasem ya, bukan Yesus. Clear, selesai. Di dalam- Udah, bukan Yesus. Yesus. Udah, udahlah. Ya, aduh, janganlah gitu. Wujudnya Tak Yesus. konsisten. Satu ayat tiga. Sito, sekali lagi, Wujudnya siapakah Yesus. Tuhan itu salah satunya? Hasem di dalam wujud. Udah, selesai. Udah selesai, udah. Berarti bukan Yesus. Udah, clear. Udah selesai. Udahlah. Aku nggak membantah. Wujudnya Hasem itu Yesus. Bicara Bukan tunggu, batu. aduh, pusing lagi. Aduh, pening lah udah Hasem. Masih aja. Hasem itu bukan batu, bukan patung. Oke, berarti bukan Hasem. berarti bukan firman ya, Tuhan itu ya. Firman Hasem. Firman. Aduh mah, firman Hasem lagi. Aduh, berarti bukan Bapak. Makanya. Berarti bukan Bapak. Dirinya Hasem. Itulah. Berarti bukan Bapak. Hasem. Bukan Bapak ya. Bapak itu juga bagian dari. Aduh mah, nambah lagi udah berapa aja. Berarti bukan Elohim. Jelas. Bukan Elohim. Jelas, Hasem kami jelas. Ya udah, berarti bukan Elohim ya. Elohim. Ya, banyak kali. Pening kita berapa itu tadi? Menyatakan 1, 2, dia tidak. Hasem, Elohim. Yesus, Berapa itu? Roh Kudus. Berapa itu dah? Itu di Aduh Hasem mah, itu. pening kali ya. Dirinya itu. Banyak Di kali. Hasem itu Bapa, Putra dan Roh Enggak Kudus. kenyang-kenyang ya. Oh, Udah banyak ada. Tuhan Yahudi pun kalian pakai, Tuhan Islam pun kalian pakai, enggak kenyang-kenyang, congok kali. Kalian Congok tidak kali mengenal kalian. Hasem kalian. Kalian Ah. tidak mengenal Hasem kalian. Ya iyalah, udah ambil aja Tuhan itu Hasem, Tuhan itu Hasem, udah. Jadi Berarti bukan sesat, Yesus. aneh. Ya udah, Hasem kan? Bukan Yesus ya, bukan ya? Wujudnya Yesus. Ya, nambah lagi dua ya. Berarti bukan firman. Bentar dulu, ada orang ini sebentar. Macet. Kalau berbicara Tuhan macet. Pening kita. Udah berapa tadi? Ya Jun. Kalau Jun coba, nggak pening. Berapalah Tuhanmu Jun? 1. Jun. Junandi. Macet bicara Tuhan. Pening. Banyak. Ada apa Enggak Bang usah dulu, Blender? nggak usah dulu liantar. Bentar. Oke, ada orang loh, ngapain aku takut? Ayo si Junedi udah hidup, ayo. Kalau mau Udah hidup Junedi udah hidup. aktif loh. Ah, Junedi udah hidup. Ya kan? Apa kau tadi? Kau Jun, tadi kan kau bertanya ini mantan pendeta sama Rom. Silakan kau tanya sama Rom. Apa maksud kau naik kayak gitu? Sepele kali kau sama dia, digasnya kau nanti. Coba tanya sama si Rom. Oh itu, saya mau nanya dia tadi itu, apakah ternyata dia mantan pendeta kan di situ. Ya nggak masalah kalau dia mantan pendeta Bang, saya cuma tanya saja kenapa dia ya di dalam kitab suci kami itu dia tidak memakai surat-suratnya Paulus nah di situ. Nah karena apa ya kan? Kayaknya pandangan dia, pemikiran dia ya sudah sama dengan orang-orang yang tidak percaya dalam kitab suci kami, terutama di dalam kitab suci surat-surat Paulus di situ. Dan saya sebagai orang Kristen menyadari loh Bang, ya sama ya dengan Bang Blender, ya Arom dengan Bang Blender ini jadi sama kan di situ dia. Kenapa ya kan? Orang-orang seperti Arom ini kan mungkin mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus semasa hidupnya kan di situ dia. Mungkin di situ ketidakpercayaan dari Arom atau dari Bang Blender kan di situ. Nah, tapi kami percaya itu sebaliknya Bang, karena ia bertobat lewat pengalaman rohaninya kan di situ. Oke. Nah itu Jun, mungkin sudut pandang kita Bang. Kau mengarah ke Damsik ya. Di situ Iya. dikatakan Paulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Pertanyaannya, sejak kapan Saulus menganiaya Yesus sebelum di Damsik? Tunjukkan datanya. Ya, nah Tunjukkan datanya. disitulah kadang-kadang Macet kau, nggak ada. Penipu Paulus tuh. Macet makanya dia mengatakan, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Kapan pula Saulus mengenai Yesus? Makanya dengarkan saya Bang Blender. ya Yesus Blender. Teman-teman tap-tap, bantu tap-tap, teman-teman Secara bantu tap-tap, fisik bantu tap-tap layar. Bang Blender ya kan memang Rasul Paulus tidak menganiaya Yesus secara fisik. Tetapi menurut bohong. orang Kristen Bang Blender, menurut orang Kristen ini ya, keyakinan orang Kristen ya termasuknya supaya Arum mengerti bahwa menganiaya Yesus sama juga menganiaya pengikut Masuk neraka Glenn. Yesus. Masa mengikutin iman Kristen? Aduh, bukan Tuhan, apalah Glenn nih? Keyakinan Kristen nggak mengikutin perkataan Tuhan, masuk neraka lah kalian ini, ngarang aja. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus.
Gara-gara apa? Masa mengikuti keyakinan Kristen bukan berdasarkan pemahaman Tuhan? Aneh. Makanya diusir kalian sama Yesus. Ngarang aja. Enak aja kalian ngomong kayak gitu, suka-suka hati. Siapa yang kalian ikutin ini? Suka hati. Jadi? Bukan suka-suka hati, Bang, kan di situ. Nggak ada kita suka-suka hati. Kita justru mengikuti kitab suci saya. Kan di situ. Menganiaya Yesus kan berarti menentang, menyakiti atau memusuhi. Ya. Nah, di situ dia, Bang. Kalau Abang misalnya menganiaya saya, sama juga ya kan Abang menganiaya Yesus karena saya ini pengikut Yesus. Mana ada? Inilah kalian yang mempelintir-pelintirkan. Kata itu Darni kan, kalian menuduh kami yang mempelintir-pelintirkan. Kita sama-sama sekolah bahasa Indonesia dari SD sampai SMA, pelajaran bahasa Indonesia tidak ada tertinggal. Sekolah enggak kalian di sini? Sekolah enggak? Ini bahasa Indonesia. Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Aniaya itu secara fisik. Kok dikurang-kurangin? Kau bilang pula secara muridnya. Mana ada tertulis murid? Kan Itu langsung loh antara Paulus dan Yesus. Hah? Nggak bisa kayak gitu. Yesus kan pada saat itu sudah naik ke sorga, Bang Blender. Secara fisik, para Rasul Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Nah, jadi ketika Rasul Paulus ke Damsyik, disitulah Yesus menampakkan dirinya dengan cahaya, kan di situ, dan pendengaran. Nah itu, apa yang dilakukan terhadap pengikut Yesus, dianggap Yesus dilakukan terhadapnya. Itu maksudnya, Bang Blender. Itu Sekarang, keyakinan kami Jun, kok, Bang Blender yang kepo. keyakinan Aduh, kalian berdasarkan maksudnya apa? Blender. Bible kan, firman Tuhan kan. Jun, sekarang ku tanya di situ, Jun. Perkataan Paulus mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Itu yang berkata Paulus. Seolah-olah Yesus yang mengatakan. Kapan? Sebelum di Damsyik, di mana mereka pernah bertemu dan menganiaya Yesus. Tidak ada murid situ ya. Tidak ada menganiaya murid-murid, nggak ada. Aniaya tahu kan aniaya kan? Jumpa fisik langsung, itu aniaya. Jumpa fisik langsung. Nah, aku tanya sama kau, di mana? sebelumnya, sebelum berjumpa Di mana? dengan Yesus, Ya di mana? Sebelum berjumpa itu di mana? umat Yesus. Nggak ada dikatakan, nggak ada dikatakan umat. Tertulis, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Langsung itu. Nggak usah ngarang-ngarang lah, kalian. Nggak boleh gitulah, pembodohan namanya itu. Apa yang tertulis itu yang diikutin. Jadi kalian yang mempelintir-pelintir. Nggak ada dikatakan, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya muridku? Saulus, kenapa kau aniaya jemaatku, umatku? Nggak ada loh, langsung aku. Janganlah kalian pelintir-pelintir. Kapan pula Saulus menganiaya Yesus sebelum di Damsyik? Itulah pertanyaan aku. Tunjukkan dalilnya. Di mana sebelum Damsyik pernah bertemu? Di mana pernah bertemu? Tunjukkan. Kalau nggak bisa kalian tunjukkan, berarti Paulus penipu. Tunjukkan datanya. Datanya. Kau Ya, yang silakan. Nih, ha. Silakan. Kisah para Rasul berapa ini? Kisah para Rasul 9 ayat. Sementara itu Saulus terus saja ingin mengancam dan membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ia pergi kepada Imam Agung dan minta surat kuasa untuk pergi kepada pemimpin-pemimpin rumah-rumah ibadat orang Yahudi Damsyik, supaya kalau ia menemukan di sana orang-orang yang percaya kepada Yesus, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Sementara menuju ke Damsyik, ketika sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba suatu sinar dari langit, ilahinya Yesus ya, memancar di sekeliling Saulus. Ia jatuh ke tanah lalu mendengar suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku? Itu yang tadi sebelum dia datang ke Damsyik. Suaranya nggak usah kayak gitu juga, Bu Dan. Sebelum dia ke Damsyik, dia memang menganiaya. Nah, tapi Yesus memilih dia. Lalu dikatakan lagi, ia jatuh ke tanah lalu mendengar suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Siapakah engkau? Tuhan, tanya Saulus. Suara itu menjawab, akulah Yesus yang engkau Enggak. aniaya. Kenapa kau aniaya? Kapan dia menganiaya Yesus? Masuklah ke kota, di situ akan kuberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Nah itu Yesus memilih. Kapan Saulus menganiaya Yesus? Itu pertanyaan aku loh. Tadi kan kenapa kau aniaya aku? Kan itu pertanyaan. Kapan Saulus menganiaya Yesus? Sebelum Paulus menuju ke Damsyik, dia kan mau menangkap, menganiaya umat-umat Yesus. Makanya Yesus itu kan Mana ada umat-umat?
Waktu Mana ada umat-umat di situ? Dia ilahinya yang datang. Siapa yang memblinderkan? Siapa yang memblinderkan? Ada nggak tertulis umat? Ada nggak tertulis umat itu? Ini ku kejar itu. Apa? Kitab itu ternyata itu sendiri. Kau baca Mana itu, tertulis Kisah umat di Para situ? Rasul Mana? 9. Ada tertulis umat di situ. Kisah Para Rasul 9. Iya, ada tertulis umat. 25. Ada nggak tertulis umat di situ? Nggak ada kan? Paulus menganiaya, sebelum Paulus ke Damsyik, Paulus menganiaya umat-umat Yesus yang beriman kepada Yesus. Iya, Dia sekarang aniaya Paulus. aku kejar perkataan Saulus, kenapa kau niaya aku? Disitulah Yesus menjumpai dia. Nah, itu Oke, menangkap Paulus. kita buktikan ya. Ada berapa murid? Berapa murid di situ? Berapa murid di situ? Yang mengikuti Paulus ada berapa orang? Oke. Di Kisah Rasul 22 nomor 9 ditanya tentang kesaksian. Muridnya mengatakan, saya melihat cahaya tetapi tidak mendengar suara. Saya melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Oke. Di Kisah Rasul 9 nomor 7, saya melihat mendengar suara, tidak melihat cahaya. Ini kesaksian yang bohong dua murid. Yang satu mendengar tapi tidak melihat. Yang satu melihat tapi tidak mendengar. Apa? Ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Ya, ini kesaksian muridnya. Ini kesaksian muridnya. Ini itu aja. Ini kesaksian muridnya. Lo kok bisa kan? Ya nggak bisa lah. Kalau berbeda-beda, gimana kesaksian berbeda-beda? Itu. Nah, inilah makanya iman kalian paksakan yang berbeda-beda. Oh, tidak dipaksakan. Masa kesaksian berbeda kalian paksakan? Ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Ya iya kan kesaksian muridnya. Masa satu kayak itu sama-sama berbeda? Satu mendengar, satu melihat. Satu melihat, satu mendengar. Gimana itu? Nggak bisa kesaksian ini, nggak bisa jadi rujukan lah. Kalau ada perbedaan nggak bisa rujukan. Nggak bisa. Rujukan bagimu nggak bisa. Loh, Bagi kami bisa. loh, Bagi sekarang kami begini, itu gini loh itu. Ini berdasarkan kalian berkata, nggak mungkin Tuhan itu salah. Kalian mengetahui Tuhan berdasarkan firman-Nya, perkataannya. Perkataan Tuhan itu harus konsisten. Karena kita kenal hanya perkataan, kita melihat perkataan, harus konsisten dong. Bagaimana mungkin kita mau yakin terhadap Dia yang tak terlihat tapi perkataannya mencela-mencela? Sebentar A, sebentar B. Gimana kita mau yakin? Bang Blender, gini Bang Blender, dengarlah, santailah diskusinya Bang. Nggak bisa aku itu dari tadi ganggu aja udah tadi sebut-sebut nama aku gas nih. Iya, enggak. Iya kan di situ. Kalau kami mempercayai bahwa Yesus itu rasul, ya kan? Kenapa Bang Blender kepo? Karena kami percaya itu Bang Blender. Ya apa sih untungnya Paulus Bang Blender ketika mengikuti Yesus? Bahkan dia mengorbankan semua status dan karirnya di situ. Kepo. Ya, Kepo dia orang bukan. Farisi terdidik. Dia murid Gamaliel. Dia guru besar Yahudi Paulus itu. Punya reputasi dan masa depan cerah dia, dekat dengan elit-elit agama di situ. Nah, kau setelah Jun mengikut Yesus, ya kan penderitaan yang didapatnya, apa keuntungannya mengikut Yesus di dunia ini? Bahkan kepalanya dipenggal di situ. Ya. Beda dengan nabimu. Jun, salah. Nabi kami nggak ada yang mati. Dengar ya Jun ya. Yang namanya rasul, kau dengar ya. Yang namanya rasul, utusan itu harus dilindungin. Ini kok dibiarkan mati? Udah gila Tuhan itu. Kutanya sama kau ya. Paulus itu, kau tahu nggak arti rasul? Rasul tahu nggak rasul? Rasul tugasnya apa? Tugas rasul itu apa? Iya, dia memberitakan firman Tuhan. Oke, memberitakan firman Tuhan. Oke. Iya. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Di situ Bang Blender ya kan ketika dia berdialog dengan dengan jemaat-jemaat kan di situ ya dia juga menyampaikan kesaksiannya bagaimana dia mengikuti Yesus. Itu kan kesaksian rohaninya Rasul Paulus bagaimana dia mengikuti Yesus. Kan di situ dia Bang Blender. Macet kan? Dan begitu juga dengan kesaksian-kesaksian ketika dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Roma 3 nomor 7. Tetapi jikalau kebenaran Allah oleh sebab dustaku, dusta. Filipi 1:18. Tidak mengapa, sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Dusta, palsu. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Masih kalian pegang? Masalah dusta, Bang Blender ya kan di situ kan ketika Rasul Paulus bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi ya kan dia sudah menyampaikan kebenaran kan di situ Bang Blender tidak mengerti di situ bagaimana Rasul Paulus itu menginjili kan di situ sampai dia dituduh berdusta. Jun, kau jawab nih Jun ya. Jun, Matius 24 nomor 5. Jawab Jun. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku kata Yesus. Dan berkata aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan
mengunakan banyak orang. Yesus mengatakan, apabila ada orang datang kepadamu dengan menggunakan nama aku, dia disebut penyesat. 1 Korintus 4 nomor 15. Paulus dengan tegas mengatakan, karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Paulus mengaku Yesus, sedangkan Yesus hati-hati terhadap orang yang mengatasnamakan aku. Ayo, gimana nih? Gimana nih? Adilnya Bang Blender. 1 Korintus 4 nomor 15. Itu mengaku Yesus. 1 Korintus 4 nomor 15. Buka. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Mengaku atas nama Yesus. Bang Blender, kalau di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 itu Rasul Paulus disebut dengan Bapa rohani, kan di situ. Mengaku nama Yesus nggak? Bapak untuk jemaat-jemaat orang Sekarang jemaat Korintus. Yesus mengatakan waspada terhadap orang memakai namaku, kata Yesus. Memakai namaku. Paulus memakai nama Yesus nggak nih? Paulus memakai nama Yesus nggak? Di mana dalilnya Rasul Paulus Ini. memakai nama Yesus? Tidak Ini ada. karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Hei, karena aku bukalah. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Apanya kau nih? Buka. 1 Korintus 4:15. Ini kan Paulus mengaku dirinya Yesus. Karena akulah dalam Kristus Yesus. Iya, kan Ya, di situ terus? dikatakan sekalipun ya kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapa. Bapa di sini, Bang, kami melihat ya kalimat kosakata bahkan huruf-huruf di situ. Bapa di situ itu bapa rohani, Bang. Bapak, kepala bapak kau Jun, ngarang aja kau bapak rohani, gak ada bapak rohani. Kepala bapak kau itu, enak aja kau bilang bapak rohani. Bapak rohani, itu banyak bapak. Mau usah dibesar-besarkan. Gak bisa kayak gitu kalian, janganlah kayak gitu, menipu namanya kalian ini. Gak ada bapak rohani. Dari mana kalian dapatkan bapak rohani? Dari mana coba? Dari mana bapak rohani tertulis? Mana tertulis bapak rohani? Ngarang aja kalian. Nah, Ah, ya kalau dia bapaknya itu huruf besar, Bang Blender. bapak huruf besar, Tuhan huruf besar. Aduh, aku yamang tahe. Bapak huruf besar, Tuhan huruf besar. Apalah kalian? Beda bapak dengan bapak. Apanya nih? Justru itu Bang Blender, orang Kristen lah yang tahu ayat-ayat di dalam kitab suci. Makanya longor. Kami bodoh karena Kristus. Longor lah kalian memang. Gak aja. Ampun aku kalian ya. Mau kalian bilang bodoh kalian? Bang Blender masuk. Jun. Kayak Blender nggak ngerti. Masuk Daman. Di situ ayat sucinya. Ya bang, izin nanya ya Bang Junaidi ya. Dari mana kita tahu ini kan, sebagaimana yang kita tahu bersama, ada potensinya Paulus di awal adalah orang yang menganiaya jemaat. Jangan kau open cam, Daman. Lucu mukamu. Tawanya Saya mau bacot, gue sentil gigimu nanti diam. Nah dengar. Pertama, perhatikan. Paulus ini adalah orang yang tidak suka dengan jemaat Kristus dan dia menganiaya. Kemudian adanya validasi dia telah bertaubat. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu dia ini taubat beneran ataupun taubat secara palsu karena gagalnya dia memalingkan ajaran yang pertama gara-gara kebenciannya menganiaya jemaat. Dari mana kita tahu ini adalah pertobatan yang benar? Sedangkan setelah dia bertobat, begitu banyak yang telah disampaikan Yesus yang dia ubah di kemudian. Dengan kata-kata narasi-narasi yang sifatnya itu retorika. Seakan-akan hukum Tuhan ini sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi kita hidup di dalam Kristus. Padahal Yesus mengatakan begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan hukum Taurat dan perintah daripada Tuhan, dan apapun larangan daripada Tuhan menjadi bukti kepada ketaatan kita terhadap Tuhan. Tapi Paulus begitu mengatakan dan mendeklarasi dirinya sebagai orang yang bertobat, begitu banyak hukum berbalik setelah dia bertobat. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu dia bertobat dengan sebenar-benarnya? Oke, Bang Daman ya kan ya. Ya, di dalam kekristenan dalam kitab suci itu sudah jelas sebenarnya Bang Daman ya kan. Kita tidak hanya sekedar mendengarkan cerita tentang orang-orang yang bertobat. Di dalam kitab suci saya, kalau saya lihat itu bahwa dari Paulus dia adalah penganiaya orang Kristen di dalam kisah para rasul di situ, dia bertobat.
ia mendukung penangkapan dan pembunuhan di situ Bang, kan di situ. Tetapi setelah bertobat, ia ia memberitakan Injil terbesar ya kan untuk orang-orang non-Yahudi dan mengorbankan segalanya ya kan, baik jabatannya, baik karirnya dikorbankannya Bang, kan di situ untuk memberitakan Injil. Hidupnya penuh dengan penderitaan demi Yesus Bang, kan di situ demi Yesus dalam 2 Korintus 11 di situ. Nah, itulah perubahan yang sungguh luar biasa itu ya. Kalau kita berpikir secara logika, orang yang benar-benar bertobat biasanya tidak kembali ke jalan lama Bang. Junaidi, Ya kan? pakai data Pernahkah Junaidi. Yesus, ya dengar dulu Bang, pernahkah Pakai data mendapati Junaidi. bahwa Yang ngomong tadi itu pakai data. Gini, pernahkah data, Bang Junaidi. setelah dia bertobat, Iya, pakai setelah data. dia bertobat dia membunuh orang, ya kan? Ya, Tidak 1 pernah. Korintus ya, 6 ayat 9 Rasul Bang Paulus. Junaidi, bacakan. 1 Korintus Iya. 6 ayat 9. Dari situ nampak dia bertobat. Ini dia, aku baca ya. Atau Iya, tidak tahukah soal kamu pengakuan tobat. bahwa orang-orang Bentar, yang saya tidak klarifikasi adil dulu. tidak Soal akan mendapat pengakuan bagian dalam bertobat. kerajaan Budarni, perhatikan. Elohim. Di Aceh, Jangan sesat, perhatikan. orang cabul, Perhatikan, penyembah perhatikan dulu, berhala, Budarni. orang Sabar, berzina, sabar. banci, orang pemburit. Tunggu dulu. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu. Perhatikan Bu Darni. Ya, di Aceh ya, dulu ada yang namanya Senok Hangronje. Ketika politik Aceh ini tidak bisa cara dia menghancurkan apa? Berpura-pura menjadi ulama, sosok tokoh di Aceh. Kemudian apa? Begitu banyak ajaran-ajaran yang dia timbulkan demi mengadu domba. Ini artinya kalau kita membangun logika, ada yang namanya setelah diserang daripada faktor eksternal, dianiaya dari luar, nggak bisa. Setelah nggak bisa, pakai cara baru apa? Menyamar dari dalam. Sekarang kita melihat di dalam Bible Bu Darni, Paulus sendiri mengakui penyamarannya. Apa? 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku akan menjadi orang Yahudi untuk memenangkan Yahudi. Demikianlah bagi pelaku hukum Taurat, aku akan menjadi sebagai pelaku hukum Taurat. Sekalipun aku tidak tunduk di bawah hukum tersebut untuk memenangkan ahli Taurat. Sekarang kita lihat Matius 5, 18, 19, 22 itu semua tentang hukum Taurat. Selama langit dan bumi ada, hukum Taurat tidak pernah batal. Akan tetapi keluar dalil Efesus. Apa dikatakan? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Untuk menunjukkan apa? Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal dia serigala yang buas. Yesus memberikan perumpamaan serigala dalam kawanan domba, yang domba ini tidak sadar seperti Bu Darni, Bang Junaidi, yang terus membela serigala, yang merenggut iman dari dalam, yang menggigit iman dari dalam, yang kemudian setiap perintah Tuhan dia akan mengatakan ini tidak terjadi, yang setiap perintah Tuhan ini tidak pernah berlaku. Kita sudah hidup dengan damai. Ini menunjukkan apa? Dari awal dia ingin menganiaya jemaat. Karena apa? Karena dia tahu hukum perintah Tuhan ini berat. Karena ini menjadi hal yang berat untuk dia lakukan. Larangan daripada perintah Tuhan ini hal yang dia suka. Sehingga kalau ajaran ini berkembang, berpotensi setiap perintah akan dilaksanakan, setiap larangan daripada Tuhan akan menjadi larangan terhadap dirinya. Setelah menganiaya jamaat, dia berpikir, akankah ini akan merusak ajaran? Tidak. Ternyata dengan pengakuan palsu bertobat, inilah yang dapat menghancurkan ajaran. Apa? Buktinya adanya Bu Darni, buktinya adanya Bang Junaidi yang tak berhasil mengidentifikasikan siapa serigala yang memakai jubah domba, yang Anda merupakan domba-domba tersebut, yang tidak sadar itu serigala yang telah memakan kawanan Anda. Makanya saya tanya, dari mana kita akan tahu bahwa pertaubatan daripada Paulus ini benar-benar bertobat? Buktinya setelah dia bertobat, begitu banyak hukum-hukum baru yang keluar dari mulutnya. Akan tetapi kawanan domba yang tidak sadar, dia adalah serigala, dagingnya diberikan secara mentah-mentah untuk Buktinya dibaptis 3.000 jiwa. Kau pernah mendapat 3.000 jiwa? Pernah kau bawa ke Islam 3.000 jiwa? Pernah? Banyak. Daman. 3.000 jiwa. Yang saya tanya bukan itu. Ini dia. Paulus di dalam Kisah para Rasul 2 ayat 1, dia membaptis 3.000 jiwa. Iya. Kau berapa? Kau Yang udah saya berapa tanya membaptis bukan bawa pas orang, Islam? Bu Darni. Bukan bawa orang. Itu, diam kau tunggu dulu. Saya Kenapa Paulus bertobat? Ini dia, dengarkan dulu. Taubatnya dari mana? Gini Bu Darni. Dengarkan. Pahami Ini. filmnya dulu. Pahami Oke. filmnya dulu. baru jawab. Roma 12 ayat 10 sampai 9. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Udah, Nggak ada dibilang ambil Paulus, filmnya dulu. bunuhlah, potong
potonglah jari-jarinya, penggallah kepalanya. Nggak Filmnya ada dulu, dibilang biar Paulus. jangan rusak. Diskusinya mau ke arah mana biar jangan rusak. Filmnya Ya, tapi dipahami kau dulu. tadi mengatakan di mana buktinya Paulus bertobat? Apa? Kita Bukan lihat dari Paulus itu dia bertobat. Dari mana kita tahu ini tobatnya benar, sedangkan Dari ayat-ayatnya ini, dengar kau dulu ini, ya Roma udah ayat-ayat Roma yang 12 menjelaskan ayat, ini ayat pertobatan 10. palsu, Bu Darni. Dengar dulu. Menjelaskan pertobatan palsu. Kau bilang palsu, kami bilang Coba asli. baca 1 Kami Korintus Kristen. 9:20. Coba baca Dengarkan 1 dulu ini. Korintus 19:20. Roma 12 ayat 10 sampai 9. Coba baca 1 Korintus Hendaklah 19:20. kasih Kalah- itu kalah suara jangan lu, men. pura-pura. Kalah suara lu, Jauhilah kalah yang suara. jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan ngamuk-ngamuk, jangan ngamuk-ngamuk. Jangan. Kepalanya, potonglah jari-jarinya, darahnya halal. Gak ada. Paulus gak ada ajarannya kayak gitu. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu Pakai menyala-nyala shortcut dulu, men. dan melayani Kalah suara Tuhan. lu jauh. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam Nggak nyambung, pecahkan piring nih, nggak nyambung. Yang ditanya di mana pertobatannya? Suruh kali pertobatannya kapan? Suruh piring nih gara-gara dari ini. Habis piring, woi bertobatnya kapan? Suruh semuanya. Di mana bertobat? Bertobat. Bang Blender, Bukan Bang dia Daman. bertobat yang kutanya. Emang Dari begitu. mana kita tahu ini tobat benar? Bukan Emang tobat begitu. untuk Udahlah, menyamat dan biarkan menghancurkan dulu, emang ajaran dari begitu dalam. ya. Ini dari mana Dulu kita tahu? kalian, biar ku kasih tahu ajaran Paulus bahwasanya dia sudah bertobat. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan Dikencengin usahakanlah tempat layarnya, dirimu untuk teman-teman. selalu Kencengin tempat memberi layarnya. tumpangan. Oh luar biasa. Nggak bolehnya Paulus ini. digas ya. Ayat 14, Ini soalnya ngoceh mulu. Udah, berkatilah giliran Bang siapa Daman yang sekarang, menganiaya giliran Bang Daman kamu. sekarang. Berkatilah dan jangan mengutuk. Oh, Udah giliran Bang Daman sekarang. Oke, Ini udah, mau berarti urutan nggak nih. Ayo nyambung. laporannya digas. Kalau Ini Bang Daman, begini Bang Daman ya kan ya. Surat-surat Paulus ya kan dalam kutip saya sudah jelas membantah narasimu, membantah asumsimu ya kan karena kamu kan tidak percaya kalau Paulus itu bertobat ya kan. Di Galatia 2 ayat 9 saja dia mengatakan apa yang dahulu aku lakukan itu aku lakukan dengan semangat, tetapi sekarang aku Iya, lakukan saya dalam nggak- iman. ini Di situ dua-duanya dia. nggak nyambung. Iya Saya kan? nggak nolak. Nggak nyambung Bang Fadli, gimana? Dengar, Ya kan? dengar dulu. Antum nggak tahu filmnya, percuma jawab apapun. Filmnya nggak tahu ini filmnya gimana. Soal dia bilang kita harus berbuat baik. Oke, saya terima. Kita harus seperti ini. Bukan. Masalahnya setelah dia tobat, begitu banyak hukum Yesus yang tidak pernah dibicarakan oleh Yesus, dibicarakan oleh dia. Nah ini kan terjadi gap nih, terjadi gap perbedaan. Nah dari mana kita tahu dia benar-benar bertobat atau hanya politik masuk ke dalam ajaran untuk membatalkan segala perintah dan larangan Tuhan? Sedangkan Yesus yang ngomong, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba padahal dia serigala yang buas. Artinya Yesus memberitahukan ada domba yaitu kalian semua yang tidak sadar serigala itu terus memangsa kawanan domba. Nggak sadar karena pakai baju domba. Bagi domba, ini domba juga, ini domba juga. Padahal dia terus memangsa. Makanya saya tanyakan, soal dia nanti jadi baik, ya oke. Soal dia memerintahkan untuk baik, oke. Masalahnya, ada hal yang tidak diajarkan Yesus, diajarkan dia. Apa? Efesus pembatalan hukum Taurat. Menurut Paulus, kata Paulus dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah segala hukum Taurat dan apapun segala ketentuan di dalamnya. Segala, ada kata segala. Yesus bilang, selama ada langit dan bumi, maka satu iota daripada hukum Taurat tak boleh dibatalkan. Lebih mulia langit dan bumi hancur daripada hukum Taurat dibatalkan. Itu Yesus yang ngomong. Setelah dia bertobat, dipercaya oleh domba-domba, padahal dia tidak tahu kalau ini serigala. Dia memvalidasi dirinya serigala. Apa? 1 Korintus 9:20. Apa dikatakan dalam 1 Korintus 9:20? Aku akan menyamar seperti Yahudi untuk memenangkan orang Yahudi. Apa maksudnya? Agar perjanjian lama bisa tertempel kepada perjanjian baru untuk memvalidasi segala ajaran penyembahan sesat di perjanjian baru. Oke, demikianlah bagi pengikut Taurat. Aku akan menyamar seperti orang melakukan hukum Taurat demi memenangkan mereka yang mengikuti hukum Taurat. Jelas. Apa kata Yesus? Inilah penyesatnya. Siapa? Adanya politik nyamar. Adanya politik jadi domba. Padahal dia serigala. Terjadi, Bu Darni. Di situ, jangan lagi soal dia berbuat baik, memerintahkan kita buat baik, jangan membumbun dan segala, nggak ada urusan. Ketika ada gap perbedaan ajaran Yesus dengan Paulus, kita tanyakan, kenapa dia mengubah?
Kenapa ada banyak ajaran yang berbeda? Apakah ini taubat ataukah berpura-pura taubat untuk merusak dari dalam itu? Nah, silakan, ini aku diam. Coba. Yang nyambung ya, yang nyambung. Oke bang, kita bisa melihat bang buah-buah pertobatan dari Rasul Paulus itu pertama. Kalau nanti abang berbicara tentang hukum-hukum yang yang Rasul Paulus ubah, ya, kami percaya tidak ada yang diubah oleh Rasul Paulus di situ bang. Justru Rasul Paulus mengerti dan paham ketika kedatangan Yesus di dunia. Nah kita lihat dulu pertobatan atau buah-buah pertobatan Rasul Paulus bang, ya kan? Nah kalau kita melihat bang, ketika orang bertobat, ya kan, berarti dia tidak lagi melakukan hal-hal yang dulunya jahat lagi bang. Di situ ada perubahan tindakan dari situ. Dari penganiaya dia menjadi pengasuh bang. Dari keberanian dan keteguhan dalam penderitaan dia, ya, kerendahan hati dan pengakuan dosanya. Istirahat kasih dan aja, pelayanan Bang untuk Daman. jemaat bang. Nggak nyambung kan? Kan di situ. Istirahat Ya. aja. Jadi penolakan kebanggaan di Nyambung kan? situ. Ya, Tahu hidup- kan nggak nyambung ya? Enggak. Ini Pak Pendeta Ini Arom kan tahu. dari Kalian nggak nyambung. Enggak, ini buah pertobatan yang Bukan sudah buah dirasakan pertobatan. oleh Ini- Rasul Paulus ini di situ. aku kasih ya kan? sejarah Aceh aja ya. Nah, itu. Dengar, aku orang Aceh, Nah, aku ceritain kalau- sejarah Aceh. Aduh. Senok, dengar. Ini sejarah Aceh. Senok Hagronjo itu. Kan belum sampai ke situ, Bang. Saya kan Iya, berbicara belum sampai nggak ke nyambung. situ. Apa Ke yang maksud Anda Abang. jawab itu nggak nyambung di balik pertanyaan saya. Udah, Senok Hagronjo itu, perhatikan. Senok Hagronjo ini apa namanya itu utusan daripada Belanda untuk menyerang Aceh. Nggak bisa, dari luar, eksternal nih, nggak bisa, digempur nggak bisa. Caranya apa? Orang Aceh ini karena terlalu mengagungkan sosok-sosok besar, yaitu ulama, dia nyamar jadi ulama. Sekarang saat dia nyamar jadi ulama, apakah dia berbuat buruk? Enggak, tetap jadi ulama. Baik, assalamualaikum, astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah. Sehingga nampak, oh ini orang baik, oh ini keren, oh ini luar biasa. Dia benar-benar bertobat. Sekalipun dia darah Belanda, oh tapi dia benar-benar ini orang yang bertobat. Akhirnya apa? Politik adu domba. Apa politik adu domba? Antara imam-imam dan pemimpin-pemimpin dibenturkan agar Aceh ini bisa diserang dari dalam. Nah ini yang saya tanyakan. Ketika ada perubahan ajaran antara Paulus dengan Yesus, dari mana kita tahu dia taubat beneran? Soal baik itu teknik penyamaran. Soal dia menjadi tidak menganiaya lagi, ini teknik penyamaran. Yang penting ajarannya rusak, bukan tentang kebaikan. Kalau dia berbuat baik wajar, nggak mungkin dia saya bertobat. Orang yang datang dijitak itu nggak mungkin. Karena apa? Nggak berhasil dia menghancurkan nanti. Caranya berbuat baik, dielus-elus, dibaik-baikkan, dikeluarkan narasi-narasi yang indah, kata-kata yang mutiara, yang membuat mereka takjub. Setelah takjub baru imannya dikuras satu persatu. Ini yang kita takut. Makanya saya bilang, dari mana taubat itu bisa kita validasi? Ini yang kita takutin. Silahkan. Oke Bang Daman. Nah, kalau Bang Daman bercerita tentang ayat yang 1 Korintus tadi, Bang, itu kan strategi dalam pelayanan di situ, Bang. Tetapi maksudnya bukan untuk menipu di situ, tidak. Kalau misalnya Rasul Paulus mengatakan aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi, kan di situ. Menjadi orang Farisi dia memenangkan orang Farisi, kan di situ. Dia menjadi orang ahli Taurat, dia akan memenangkan orang-orang dalam di bawah hukum Taurat, kan di situ. Nah itulah Bang, ya, itu strategi Paulus sebenarnya untuk memenangkan jiwa di situ dalam pelayanan Bang, karena ia menyesuaikan cara hidupnya supaya orang berbeda latar belakang bisa menerima Injil, kan di situ. Jadi maksudnya Bang, ya, ketika Rasul Paulus menjadi orang Yahudi bukan berarti dia mau menyusup di situ, tidak, kan di situ dia. Bukan dia mau ibaratnya mengkhianat di situ, ya kan, bukan. Tapi dia memenangkan jiwa di situ, Bang. Kalau Abang kasusnya membawa kepada ada orang di Aceh sana tadi. Nah, di situ. Itu, Bang. Pertanyaan aku, kira-kira apa pertanyaan aku? Coba. Udah capek? Ya, tadi kan apa pertanyaan aku? Coba. Tadi kan Abang membawa, ya kan, menceritakan tentang Rasul Paulus, dia memberitakan kepada orang Yahudi menjadi orang Yahudi, memberitakan orang Farisi. Aduh, Bang, makanya didengerin dulu pertanyaannya Nah, di situ. apa. Jangan bikin malu Kristen Enggak, loh di di sini, situ. Bang. Aduh. Enggak, di situ dia penuh curiga dengan Rasul Paulus di situ. Kan itu ayat itu yang Abang bawa tadi kan? Kan ada ayat itu yang tadi Abang bawa tadi kan? Enggak, Bang Daman tadi ada bawa ayat itu di situ. Iya, Lalu aku nggak dia permasalahkan ayat itu. Yang ku permasalahkan gap perubahan ajaran. Ketika ada gap perubahan ajaran, dari mana kita tahu ini taubat yang beneran?
Sedangkan setelah dia bertobat, ya, ajarannya agak berbeda nih. Kita anggaplah kalau bagi kalian nggak berbeda, ya udah agak berbeda nih. Bisa jadi abangku benar dia bertobat, atau bisa jadi abangku dia taubat pura-pura untuk hancurin dari dalam, karena amanah Yesus adanya serigala di dalam kawanan domba yang domba tidak sadar bahwa serigala itu memangsa terus domba-domba tersebut. Ini masalahnya. Begitu banyak perumpamaan yang bisa diberikan oleh Yesus, tapi Yesus mengambil perumpamaan serigala berbulu domba. Misalnya Yesus bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang nanti datang layaknya layangan yang indah, kan bisa. Tapi dia pakai kata-kata, waspadalah terhadap penyesat, ya, nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Menyamar, ingat, menyamar seperti domba. Artinya, mengeluarkan segala politik-politik ataupun sistem dan cara-cara agar domba tidak sadar kalau dia serigala. Yaitu dengan apa? Retorika, omongan manis dengan kata-kata mutiara, agar domba ini takjub dan tidak sadar kalau ada serigala itu. Nah, kayak di kisah para rasul 14 ya, Bang Naman ya. Dipanggil Zeus, dipanggil. Makanya agar dia ini apa namanya itu orang nggak sadar. Oh iya dia baik ya. Oh kata-katanya indah. Aduh kita rohani, kita apa namanya itu umat kerohanian Yahudi. Semua masuk dalam pikiran. Oh iya dia baik kayak gini. Padahal tidak. Ada satu politik agar orang tidak sadar tentang kemunculan dia. Apa? Tentang adanya masuk dari dalam, memangsa domba-domba, yang padahal dia adalah serigala. Nggak usah kau bilang kayak gitu. Aku aja menjawab. Udah, ini dia. Ya. Ya, awas ya. Paulus meneruskan pesan keselamatan Yesus yang awalnya untuk Yahudi. Ya, awalnya. Ya, demikian. Awalnya keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Disebarkan kepada bangsa bukan Yahudi. Jadi, keselamatan yang diajarkan oleh Paulus tak berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus sewaktu Yesus di bumi ini. Ya, pertama keselamatan melalui iman. Paulus juga mengatakan seperti itu. Yesus mengatakan keselamatan melalui Ya, iman. itu trik marketing, Bu. Dari trik marketing. Dengar dulu. Yang saya tanya bukan Paulus trik juga marketingnya. mengatakan keselamatan oleh iman. Roma 3 ayat 21. Baru pentingnya kasih sebagai hukum utama. Yesus mengatakan Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasihilah Tuhan dan sesamamu. Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 13, Roma 13 ayat 8 sampai 10, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itu katanya. Sama, nggak ada berbeda. Lalu, kematian dan kebangkitan Kristus sebagai inti. Yesus mengatakan Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, anak manusia datang untuk melayani dan memberi nyawanya. Ya itu trik marketing. Paulus Bu. mengatakan Sales, 1 Korintus sales. 15 ayat 3 sampai 4, Roma Ya, itu sales, 4 ayat Bu, Dani. 25, Kristus Saya udah mati sampaikan, untuk udah dosa sampaikan dan tadi bangkit trik untuk sales. pembenaran. Ya, itu Sama trik ajarannya, nggak ada berbeda. Yesus mengatakan kasihilah sesama manusia. Paulus nggak mengatakan bunuhlah orang, penggallah lehernya, potonglah jari-jarinya. Nggak ada dibilang Paulus kayak gitu, nggak beda. Jadi jangan tahu beleng-beleng. Ya itu Jelas trik ya, sales. udah jelas. Sama ajaran Gini Paulus aja, dan Bu, Yesus. Yang paling mudah. Apa tujuan keluar dalil Efesus dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah segala hukum Taurat dan segala ketentuannya. Tujuan, bukan penjelasan ya, bukan penjelasan ayat Oke. ini ya. Tujuan Ya, ya. keluar ayat Tujuannya agar Yesus yang lebih utama. Itu. Jangan kau melakukan hukum tapi Yesus tak kau utamakan. Kau buang Yesus. Sama dengan kau. Kau mengutamakan perintah-perintah Allah. Ini serigala yang nggak Tapi sadar kau dombanya ada menolak di dalam. Tuhan Yesus. Sia-sia ibadahmu, kata Paulus. Ini. Itu. Nah, sekarang ada dua gap. Matius 5, 18, 19, 20, 21, 22. Yesus bilang itu penegasan hukum Taurat tak pernah batal. Oke, ini Yesus nih, Ini Yesus. Serigala yang nggak akan sadar, kata Yesus, akan percaya terhadap domba yang nggak akan sadar terhadap adanya serigala, akan mengatakan serigala yang benar. Kita perhatikan ya. Oke, Yesus bilang dalam Matius 5, 18, 19, 20 itu penegasan hukum Taurat tidak akan pernah batal. Berarti kalau kita mengatakan mengikuti Yesus dan mengagungkan Yesus, camkan omongan Yesus tidak akan pernah batal. Oke, Paulus mengatakan dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Di antara dua hukum ini yang mana kita pegang? Serigalakah atau orang yang mengantisipasi hati-hati dengan serigala? Yang mana?
Paulus mengatakan Yesus yang lebih utama. Kalau sudah Yesus lebih utama, Yesus dia si paling menuruti utama hukum. tersebut. Perhatikan, Yesus si paling utama tersebut yang Kalau katanya Yesus si lebih utama di dalam hidupmu, aku tidak pencabul, aku tidak pembunuh, aku tidak pencuri. Itu trik marketing, itu trik marketing. Nggak ada bedanya. Kalian aja yang beleng-beleng, kalian aja Cara nggak main ngerti. kepalanya tuh gini. Agar semua taklah pula. mementingkan Yesus. Dengar, agar semua mementingkan Yesus. Saya tangkap. Panjang kali kau Mementingkan Yesus. memperpanjang Dengar. penyesatan kau itu. Gak mempan sama aku. Dengar, Gak mempan. untuk mementingkan Yesus, yaitu dengan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dan mengabaikan segala omongan di luar Yesus. Itu baru dikatakan memang mementingkan Yesus. Ya, arti mementingkan itu nggak ada orang lain, berarti dia tujuan utama. Dia si tujuan utama mengkonfirmasi tidak ada pembatalan hukum Taurat selama langit dan bumi ada. Selesai, dia yang katanya dipentingkan ini, dia. Dan dia juga yang mengatakan waspadalah. Bang Daman, Diam dulu, belum selesai. Sabar dulu. baca ayatnya, Sabar jangan dulu. dipotong-potong Sabar di dulu. situ. Sabar Lengkap dulu. di situ baca Sabar ayatnya. dulu. Diam dulu, jangan kejang-kejang dulu. Bentar lagi nanti jawab. Ya, oke. Sekarang yang katanya dipentingkan ini, ya, mengatakan selama langit dan bumi ada, satu iota daripada hukum Taurat tidak pernah batal. Ini langit ada, ini bumi ada, berarti hukum Taurat satu pun tidak pernah batal. Efesus keluar dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah segala hukum Taurat dan segala ketentuannya. Ada dua nih. Kalau dia bilang kenapa dalil ini keluar karena pentingin Yesus, sedangkan Yesus bilang hukum Taurat tidak batal. Mana yang namanya mementingkan Yesus kalau bukan hanya tunduk dan patuh terhadap perintah Paulus yang kalian sebagai domba tak sadar kalau dia serigala. Itu doang. Oke, Bang Daman, ya kan? Bang Daman salah mengambil kesimpulan atau poin di dalam Matius 5 ayat 18 di situ. Ya kan, saya baca ayatnya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan diadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah di situ, Bang Daman salah mengambil poin di situ. Bang Daman kan mengambil poin di situ sebelum langit dan bumi lenyap. Nah, kami sebagai orang Kristen, Bang Daman, tidak mengambil poin di situ, Bang Daman. Yaitu ajaran serigala itu. Iya kan? Yaitu ajaran serigala tersebut. Kan? Ajaran serigala Jadi, dalam 1 Korintus bukan. 9:20. Dalam 1 Bukan. Korintus 9:20 dia katakan, aku akan menjadi sebagai pelaku hukum Taurat sekalipun aku tidak tunduk di bawah hukum tersebut untuk memenangkan pelaku hukum Taurat. Pelaku hukum Taurat dimasukkan pola pikir dia. Oh, itu poinnya sebelum semuanya tergenapi, bukan selama langit dan bumi ada, seperti yang Bang Junaidi katakan. Ini terbukti apa yang dikatakan Yesus, bahwa kawanan domba tidak akan sadar akan adanya serigala dalam kawanan. Apa kata Yesus? Benar. Jadi kami orang Kristen, Bang Daman, mengambil sebelum semuanya terjadi. Itu kan perkataan Yesus. Jadi apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 18 itu, ya kan, pada saat itu sebelum semua terjadi. Kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus belum terjadi. Makanya Rasul Paulus melihat di situ di dalam Efesus Apaan itu urusan hukum dengan Taurat, matinya kematian, Yesus nggak kan di ada. situ. Itu Dengan kitab Yahudi matinya nggak Yesus berbicara kan di situ kebangkitan, dia. kematian Baca. Yesus ya. Nggak ada bicara itu. Yang saya Oh, tanya, Pak, iya. jangan, Pak. Soal hukum Taurat Matius 5:18. Nanti ada di 19, ada di 20, ada 21, ada 22. Berarti Yesus dengan penekanannya yang begitu banyak terhadap hukum Taurat karena dia tahu akan ada orang yang kemudian memelintir, memutar setiap perkataan demi segala perintah Tuhan dapat dibatalkan. Demi segala pemberitahuan Tuhan Karena semuanya dapat sudah dihapuskan. terjadi, Bang Daman. Karena semuanya sudah terjadi. Makanya Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus itu, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kan di situ. Berarti semuanya sudah terjadi. Kan di situ, bukan menunggu bumi dan langit yang lenyap, bukan ke situ poinnya, Bang Daman. Iya, itu karena trik marketing salah Bang Daman serigala. di situ. Itu trik marketing serigala Udahlah. agar kau tidak sadar Udahlah. maksud Yesus. Aduh, kami Kira-kira sesadar-sadarnya tujuan Yesus- sebagai orang Kristen kalau Rasul Paulus itu betul-betul memberitakan firman
Mana pendeta Rasul Arom? Paulus Kayak itu pendeta Arom memberitakan paham. Coba ya masuk kan pendeta bagi Arom. orang-orang Apa yang non tadi Yahudi kan di situ. Mana pendeta Arom? Oke, silakan tanya Bang Arom. Ya, silakan tanya Bang Arom di situ. Matius, jelaskan Bang Arom. Kalian adalah Matius 5 ayat serigala yang 18 dengan Efesus 2 Pak Arom, ayat apa, 15. mana Coba, Bang Bang Arom. Monitor Bang Arom. Bang Arom. Bang Arom. Nangkep nggak apa yang aku tanyakan? Aku nggak nanya pemberlakuan hukum dan semuanya. Pasti Bang Arom tahu maksud aku. Tahu nggak maksud aku di mana, Bang Arom? Ya kan untuk mencari validasi, mencari validasi pertobatannya itu buatan Yesus, ada serigala yang berbulu domba, itu yang dimaksud Bang Daman. Pahamnya aku, cuman kalau menggunakan surat Paulus, data-datanya memang nggak akan ada jawaban di situ, karena segala sesuatu bentuk yang diajarkan Paulus sesuai tadi Korintus yang dibacakan Bang Dam tadi. 1 Korintus Jika 90. bertemu rombongan ya yang mengikuti hukum Taurat, dia akan mengikuti hukum Taurat, pelaku hukum Taurat. Kalau ada orang lain selain hukum Taurat, ya dia ikuti juga. Kayak ke Yunani, kayak ke Roma, penyembah dewa-dewa, dia akan mengatakan bahwa manusia yang dilahirkan kemudian mati dan bangkit lagi dari ketiga. Untuk menarik jamaat di Roma itu menggunakan cara Mana-mana itu. Bang Arom tadi Ya, yang nggak perlu masalah. dijelaskan di situ. Kau ini kan Sebentar. mantan pendeta kan di situ. Coba jelaskan Matius 5 ayat 18 di Gini. situ ya kan. 19, Masuk poin memang di lebih situ hancur. apa coba? Bang Arom, Ya kan? Matius 5:19 ya, yang lebih hancur, dengar. lebih hancur lagi ya. Dengar di situ ya, apa di situ Ya, masuk bukan, poin di bukan. situ apa? Itu yang dipermasalahkan tadi. Poinnya di mana di situ di Matius 5 ayat 18 itu coba. Mantan pendeta silakan yang mau Sebentar ya. sudah hampir mau mualaf kayaknya. Sebentar. Ya. Sebentar ya Bang Daman ya. Gue lagi ada WA ini, bentar. Makanya tadi gue Ya, kejeda lagi. Saya bacain aja. Ini yang 18 tadi masalah hukum Taurat nggak pernah batal. Kan? Yang daripada pembuktian itu dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Menunjukkan Yesus bilang, hati-hati dengan serigala ini. Engkau domba-domba yang kalian tahu di dalam pandangan mata kalian, dia domba juga. Dia akan domba sepertimu, dia akan makan rumput sama sepertimu. Tapi engkau tidak sadar dalam lelap tidurnya kalian. Serigala itu akan datang dan merenggut kalian satu persatu. Artinya apa perumpamaan yang diberikan Yesus? Ketidaksadaranlah ini yang kalian lakukan berdua, Bu Darni dengan Bu Junaidi, inilah yang merenggut iman. Menjauhkan kalian daripada setiap perintah Elohim, menjauhkan kalian daripada setiap larangan Elohim. Ingat, manusia terdahulu apabila Tuhan memberikan perintah kepada mereka yang tidak sesuai dengan adat keinginan mereka, mereka akan menyembah yang lain seakan-akan ini bukan Tuhan. Enggak mungkin Tuhan melarang segala apa yang aku ingin. Oh, enggak mungkin Tuhan memerintah sesuatu yang berat untukku. Sehingga apa? Pemahaman ini daripada hukum-hukum paganis, jikalau mereka melihat para rasul menyampaikan sesuatu di luar apa yang mereka inginkan, mereka buat tandingan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Al-An'am ayat 116. Apa dikatakan? Wa in tuti' aksara min fil ardi yudilluka an sabilillah. Apa dikatakan? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Artinya apa? Dia mencoba menggiring, membawa kawanan domba masuk dalam perangkatnya, agar semua kawanan domba menjelaskan sama sepertinya, walaupun Yesus tidak mengatakan. Nah, terus dikatakan lagi di dalam Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada. Ya, di antara manusia yang menjadikan sesuatu selain Allah, itu akan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Karena apa? Ketika Tuhan memerintahkan ini perintah ya, ini perintah ya, ini perintah. Tujuannya apa ya Tuhan untuk adanya perintah? Agar engkau taat. Ketaatan itu muncul karena adanya perintah. Oke, selanjutnya apa? Larangan. Tujuan larangan apa? Agar engkau taat. Bagaimana engkau akan disebut taat kalau tidak ada larangan? Turunlah hukum Taurat. Untuk menjadi ini bukti perintah dan ini bukti larangan. Inilah hukum Taurat. Untuk wujud ketaatan kalian terhadap Tuhan. Selesai. Ketika itu telah terwujud, orang yang tidak setuju, wah, kalau ajaran ini dipatenkan, kalau ajaran ini diimani, segala kebiasaan lama kita, ini akan terbantahkan. Segala apa yang kita suka, ini sudah dilarang. Ini ajaran ini tak boleh besar. Kalau ajaran ini harus besar, maka setiap apa yang kita suka, tidak boleh kita lakukan lagi. Ini berat, ini hancur. Lalu mereka memikirkan,
cara untuk menghancurkan, yaitu dengan menubuatkan Tuhan-Tuhan yang lain, menstigma masyarakat bahwa yang disampaikan oleh Isa, bahwa yang disampaikan oleh Musa itu bukan Tuhan, karena yang namanya Tuhan itu hanya menyuruh kita berbuat baik. Nggak ada dilarang ini, nggak ada dilarang itu. Hukum-hukum itu tidak, tipu daya, itu tipu daya. Yang sebenarnya kita harus hidup di bawah kasih dan cinta Tuhan, bahwa kita harus berbaik hati kepada segelintir umat manusia. Itu hingga kemudian mereka membuat yang ini aja kalian sembah, yang ini tidak ada perintah, yang ini tidak ada larangan. Hidup kalian akan damai. Yang penting berbuat baik. Yang penting perintah Tuhan tidak dilaksanakan. Yang penting perintah Tuhan tidak larangan Tuhan tidak dikerjakan. Oke. Setelah kemudian mereka melakukan itu, dihancurkan dari luar, dianiaya. Nggak boleh kau beriman dengan ajaran ini. Kalau nggak, nyawamu kupanggang. Kalau nggak, kepalamu kuhilangkan. Kalau nggak, kamu akan kuhancurkan. Oke. Nggak bisa. Mereka tetap teguh terhadap ajaran Tuhan. Aku pegang apa yang disampaikan oleh Yesus. Hanya ada satu Tuhan. Dan dia sebagai utusan penyampai Tuhan. Oke, ini. Sehingga ketika tidak bisa, gimana caranya? Kalau ajaran yang dibawa oleh Yesus ini berkembang, maka hukum Taurat akan terus berlaku. Maka makan babi yang dalam Yesaya 6:17 dan apapun yang kita suka, ini akan terbantahkan. Hingga kemudian, apa yang terjadi? Dia masuk dari jalan. Ada caranya. Apa? Kamu menyamar seperti mereka. Yesus sebelum matinya akan mengatakan apa? Sebelum mati. Yesus mengatakan, ketika Yesus berkata kepada mereka, waspadalah terhadap penyesat. Kan begitu banyak perumpamaan yang bisa diberikan oleh Yesus. Waspadalah terhadap penyesat yang nanti datang masuk ke dalam rumahmu. Kan bisa. Ataupun waspadalah terhadap penyesat yang nanti memberikan mutiara kepadamu. Kan bisa. Tapi Yesus mengatakan dengan perumpamaan yang bermaksud indah, yang bermaksud luar biasa. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Oke, yang menyamar seperti domba, padahal dia serigala yang buas. Artinya apa? Menyamar seperti domba. Kawanan domba yang digembala Yesus. Yesus pergi daripada domba-dombanya. Domba-dombanya masuklah serigala dengan berbulu domba. Hingga domba tidak sadar kalau dia serigala. Hingga akhirnya dimakan pelan-pelan imannya, dimakan pelan-pelan ajarannya. Makanya saya tanya, ketika Paulus bertobat dengan segala dalil yang tak pernah disampaikan oleh Yesus, pertanyaan saya, dari mana kita tahu dia taubat beneran? Silakan. Daman, aku tanya Daman, di mana dasar hukumnya Tuhan pencipta alam semesta yang menurunkan Torah kepada Bani Israel, lalu diimani serta ditaati perintahnya oleh orang-orang non-Yahudi atau pemakan daging babi dan tidak bersunat? Maaf, di mana ada nggak datanya Daman? Yang apa namanya? Iya, di mana ada ketetapan dari Tuhan? Nah, lalu mereka ini yang katanya mengimani hukum Taurat, katanya menjalankan hukum Taurat, dasarnya apa, Bang Daman? Perintah dan larangan Tuhan, udah pasti itu. Ya. Lalu mereka ini menggunakan hukum Torah menjadi dalil mereka sebagai keimanan mereka sebagai Kristen dan juga mengimani Yesus sebagai Tuhan mereka. Dasarnya ada nggak di dalam Torah? Nggak ada. Karena Torah itu untuk Yahudi sebelum Kristen. Ya, silakan teman-teman Kristen ya, tunjukkan kepada kami, panjang lebar kami menjelaskan tentang Torah. Ada nggak Torah ini yang telah ditentukan Tuhan untuk sebagai ketetapan bagi Bani Israel, lalu kalian yang bukan Bani Israel mengimani serta menjalankan hukumnya? Di mana datanya? Silakan teman-temanku semua. Nah, berarti ini tema baru ya? Yang tadi gimana? Kalau yang tadi masalah validasi. Ya, percuma kita panjang lebar menjelaskan Torah sana sini hukumnya 10 perintah. Validasi kan sudah diterangkan, tapi kalian nolak. Ya kan sama ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Paulus kan udah mengatakan tukang cabul, pencuri, pembunuh. Iya, itu trik marketing. Ngerti trik marketing? Tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Yesus juga mengatakan. Itu trik marketing. Menuruti hukum-hukum Saya sama. juga Budar. Baca ini, dengar dulu. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kamu sampai Kristus datang. Apalagi? Mana ada dibatalkan? Budar nih. Saya juga Budani. Kalau Budani itu adalah merupakan, kita punya perusahaan nih ya, beda perusahaan. Untuk hancurin perusahaan Budarni, saya akan menyamar jadi karyawan. Yang pasti saya akan berbuat baik. Hormati bos ya. Kalian semua yang ada di sini, saya hormati bos ya. Tapi dokumennya saya palsukan, tapi ingin saya hancurkan dari dalam. Itu trik. Mana ada dipalsukan Paulus? Tadi udah kubawa.
Ini kenapa kau nggak berani membaca ini? Galatia 3 ayat 24. Jadi Gini, hukum Bu Taurat Darni. adalah penuntun Oke, bagi sekarang kamu gini aja. Sekarang gini sampai gini bagi aja, Bu kita Darni. Gini sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Apanya kalian ini? Oke, Bu Darni. Oke. Masuk Yang ya, Bu. manakah yang dimuliakan? Menjalankan hukum Taurat atau mengimani kematian Yesus di tiang salib? Manakah yang lebih Sepaket, mulia? dua-duanya dijalankan. Dua-duanya. Oh, sepaket. Iya Oh, dong. Galatia 2 nomor 21 tidak dibenarkan, Bu, tidak dibenarkan. Maka sia-sialah kematian dipersatukan. Yesus. Hanya Apabila terutama Ibu Yesus. menjalankan keseluruhan. Yesus yang paling Berarti, utama. Bu, Kalau Yesus yang apabila paling Ibu utama, Darni aku menjalankan si Darni 10 perintah tidak di dalam tukang hukum cabul, Torah, maka tidak sia-sialah tukang kematian bumbon, Yesus. tidak Ibu pencuri, Darni, tidak Ibu Darni, menyembah batu, Ibu berhala. Darni, dengarkan saya, Bu. Apanya kalian ini? Galatia 2 nomor 21. Paten, Apabila Paulus Bu itu Darni paten. menjalankan 10 perintah, Jangan kalian gimana? obrak-abrik Alkitab Kalau ini. Ibu Sudah menjalankan jelas hukum Paulus Torah, mengatakan kalau Ibu Yesus yang menjalankan lebih hukum utama. Torah, Bu Darni, Katanya. maka Apalagi? sia-sialah kematian Yesus. Maka Sia-sia dong kematian Bu Yesus. Darni. Sia-sia kematian Iya, Yesus makanya kalau jangan kau hanya jalankan. melakukan Maka hukum Taurat daripada tapi itu, kau menolak Ibu Yesus. tidak boleh Gak ada menjalankan gunanya hukum Torah. hidupmu katanya. Gak ada gunanya Torah itu. Apa kata Iyalah. Paulus di Filipi 3 Kalau nomor kau 8? tolak Yesus, apa Sampah. gunanya kau melakukan baik? Hukum Tapi kau Torah tolak itu Tuhan Yesus sampah, kata adalah Paulus. penguasa alam Sampah semesta itu, ini. Sampah itu harus dibuang, Bu, ya. Sampah itu harus dibuang. Itu kalian tidak Filipi 3 mengerti, nomor tidak 8, beriman Paulus kalian di mengatakan sini. hukum Tapi Torah kalian itu sampah, Bu pintar-pintarnya Darni. kalian memutar balikkan Alkitab Loh, ini. siapa yang memutar? Guru-guru palsu. Ya, Anda Waspada menuduh kami terhadap guru-guru memutarbalikkan palsu. fakta, memutarbalikkan Injil-injil yang data. lain katanya. Ya kalian Bu. lah ini. Ya, Bu Darni, kata Paulus nih Galatia 2:21. Ketika Ibu Darni menjalankan 10 perintah hukum Torah, maka ketika Ibu mengharapkan kebenaran di dalamnya dan Ibu mendapatkan pahala, ingin mendapatkan kebaikan di dalam menjalankan hukum Torah, maka sia-sialah kematian Yesus di tiang Karena salib, Yesus Bu. tidak terutama bagiku. Yesus tidak utama. Sia-sia. Sia-sia itu. Hukum Taurat itu sia-sia. Harus Yesus yang lebih utama. Kalau Yesus yang lebih utama, sepaket. Pasti aku hidup di dalam terang. Udah aku bilang dari tadi, udah capek mencungkuk. Kalian aja nggak ngerti-ngerti. Loading kali Dan kalian kayak pertanyaan anak saya TK tadi kalian jelas, satu-satu. lebih mulia mana menjalankan hukum Taurat daripada mengimani Yesus mati di tiang salib? Sama dua-duanya. Gimana? Mulia dua-duanya. Dua-duanya Mengimani mulia. Yesus dalam Loh, kalau mati Ibu di kayu menyatakan salib dan kemuliaan, melakukan hukum-hukumnya. ya, ketika Sepaket. Ibu menyatakan bahwasannya ya dalam menjalankan hukum Taurat itu adalah kemuliaan, kenapa tidak dibenarkan menjalankannya, Bu? Kenapa? Kan ya Paulus mengatakan hukum Taurat penuntun bagi kita sampai Yesus datang. Bayangkan itu. Karena hukum Taurat itu, hukum moral itu bagus untuk ciptaannya, untuk manusia. Jangan menbun-bun, jangan mencuri, Bu jangan Darni, berzina. Berzina itu jujurlah, bercabul. jujur menjawab Gak boleh pertanyaan saya. bercabul. Lebih mulia mana menjalankan hukum Taurat atau lebih mulia lagi mengimani kematian Yesus? Dua-duanya mulia. Dua-duanya mulia. Kalau Ibu mengharapkan kemuliaan menjalankan hukum Taurat, maka tidak ada kebenaran di Karena dalamnya, Bu, kata pertanyaanmu Paulus. itu, pertanyaanmu seperti itu ya ku jawab Galatia seperti itu. 3 nomor 11, Galatia 3 nomor 11 sama halnya, Bu. Tidak dibenarkan oleh Allah ketika Anda melakukan hukum Torah. Anda tidak Kalau kau dibenarkan, Bu, menolak oleh Yesus, Allah. kalau kau menolak Berarti Tuhan Yesus, kitabmu yang gak bermasalah. dibenarkan kau mengajarkan 10 hukum. Gitu, sia-sia ibadahmu. Bu. Contoh kau ini, kau Bu lakukan Darni. kebaikan, tapi kau tolak Yesus, sia-sia, neraka bagianmu katanya. Bu Itu Darni, dia. jelas dikatakan Galatia 3 nomor 10 dan 11, Bu. Ketika Ibu menjalankan hukum Torah, maka Tuhan tidak akan membenarkan hal itu, Bu. Apalagi yang mau dibantah di sini? Iya. Saya baca. Terutama adalah Yesus. Oke, saya baca. Kalau sudah Dan terutama bahwa tidak Tuhan ada Yesus orang, Bu, dalam hidupku, dan bahwa Bang tidak Eri, ada, aku dan pasti bahwa setia tidak dengan ada hukumnya. ceritanya. Jadi dia Sebentar, Bu sepaket. Darni. Dan bahwa tidak ada ceritanya Bu Darni ini membenarkan hukum Torah. Saya baca. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ya, saya ulangi. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan oleh pencipta alam semesta karena Bu Darni melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman doang, Bu. Tidak ada namanya praktek menjalankan hukum Iman Taurat. kepada Yesus, iman kepada Yesus. Galatia 3 nomor 11, beriman berbahasa kepada Indonesia Yesus, kitabmu. dia tidak tukang cabul, udah aku bilang. Kalau sudah beriman kepada Yesus, dia tidak mencuri,
Kalau sudah beriman kepada Yesus, dia tidak menyembah batu. Kalau sudah beriman kepada Yesus, dia tidak tukang bunuh. Kalau beriman kepada Yesus, dia tidak apalagi, dia tidak mencuri. Kalau dia beriman kepada Yesus, dia tidak pembun-bun. Kalau beriman kepada Yesus, dia tidak mengingini istri-istri orang lain, istri anak angkatnya, istri saudara-saudaranya. Kalau sudah beriman kepada Yesus, itu maksudnya Yesus yang paling utama. Kalian aja botol, entah apa yang di otak kalian itu. Nah, itu. Bu, ketika ibu tidak ketika ibu tidak berzina, ketika ibu tidak membunuh, ketika ibu tidak mencuri, itu adalah perbuatan di mana ibu harus menjalankan hukum Taurat. Maka lalu ketika ibu menjalankan semua itu, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, maka sia-sialah kematian Yesus, Bu. Itu tidak benar. Makanya Bu Darni ini utamakan Yesus di dalam kasih, ibu menyatakan, supaya kau ya, ibu kan mengatakan kepada kami semua yang ada di sini, ketika saya beriman kepada Yesus, ya, mengganti-ganti ya, Bu Darni, ketika ibu mengimani kepada terhadap Yesus mati di tiang salib, ya gini Bu Darni, itu tidak diterima oleh Yesus. Itu maksudnya. Ketika ibu, apanya kalian ini? Ya, saya tahu, saya paham maksud ibu. Udah 1000 kali diajari kalian. Saya paham maksud ibu. Ketika ibu mengimani Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, maka secara otomatis ibu menjalankan hukum Taurat. Benar atau salah? Coba saya tanya, saya ulangi pertanyaan saya. Dengarkan ya. Ketika ibu beriman terhadap Yesus dari data yang saya bawa tadi, apa maksudnya itu Bang Eri? Maksudnya begini loh Bang Eri. Ketika saya beriman kepada Yesus, maka saya tidak akan mencuri, saya tidak akan melakukan yang namanya perbuatan maksiat. Saya akan pasti secara otomatis menjalankan hukum Taurat. Ya, secara otomatis ibu menjalankan hukum Taurat, tapi hal itu tidak dibenarkan, Bu. Tidak dibenarkan. Jadi ketika ibu beriman kepada Yesus, maka segala hukum Taurat itu ibu tanggalkan. Dan kalau secara otomatis hukum Taurat itu karena ibu beriman kepada Yesus, ibu tidak mencuri, ibu tidak berzina, ibu tidak membunuh dan sebagainya, maka tidak dibenarkan oleh Sang Pencipta dan semesta. Bu Darni, Bu Darni istirahat dulu. Bu Darni dari jam 1. Bu Darni ya. Iya, Bang. Bu Darni, bentar. Ya, Nathan. Dan itu semua Nathan, sebentar apa yang di lock up. Sebentar, saya mau ngomong dulu sama Bu Darni. Bu Darni nanti buat Bu Darni nanti malam bisa dilanjut lagi. Pak Arom mungkin bisa naik lagi. Bu Darni dari jam 1 rehat dulu Bu Darni ya. Oke lah, makasih ya. Oke, makasih banyak Bu Darni ya. Menyala Kristenku, jangan mau kalah sama siapa sih. Minta maaf ya kalau ada kata-kata yang gak enak ya, Bu Darni ya. Bu Darni minta maaf ya. Aman kita ya. Dadah. Oke, host. Ketika ibu turun, ketika Bu Darni turun, tolong dicantumkan kata-kata saya tadi. Host Bang Taman juga Bang Erik, saya turun ya. Saya masih sibuk nih, lanjut dengan yang lainnya ya. Maaf kalau ada yang salah. Oke, Bang Jun. Bang ini kalau sama Bang Junaidi ini malas saya nggak ada ilmu Bang Junaidi ini. Lawak doang. Oh ya, nggak apa-apa. Jangan dinaikkan lagi host kalau saya nggak ada ilmu host ya. Oke, Iya, thank you, makasih. Bikin malu. Ya, ya nggak apa-apa. Ya, Catata monitor Catata. Kita gantian. Catata. Oh, Catata. Oke, lanjut. Ya, ini ada si Iwan. Ya, serahkan ke Ustaz Tata. Assalamualaikum Ustaz Tata, lanjut. Waalaikumsalam, lanjut. Daman jangan kemana-mana di sini. Daman join duet sama Catata. Ini ada si Iwan TNG. Si Iwan ini ahli hadis loh men. Catata, si Iwan ini ahli hadis ini. Langsung digas. Oh, silakan. Jangan Ustaz Tata aja, kalau IWG Ustaz Tata aja, males aku. Ayo, IWG. Nggak level loh sebenarnya sama Ustaz Tata si Wahyu ini. Nggak apa-apa. Nggak level sebenarnya. Cuman dari tadi Ustaz Tata diam aja. Karena hukum Taurat Bang Eri. Ya, tetapi dibenarkan karena percaya, karena penebusan. Kalau di Kristen tuh seperti itu. Oleh karena hukum Taurat, kita mengenal dosa, dijabarin tuh dosa-dosa. Udah lu tanya aja tentang Islam, tanya aja tentang Udah Islam. sama Ustaz Tata Ini aja, ada sama Ustaz catatan Tata nih. aja. Dari tadi catatan Ya. belum sarapan. Jangan sama aku lagi. Nanti kau bawa belur ku buat Wahyu. Silakan. Bang Jaspen naik, Bang Jaspen. Gimana? Saya mau nanya itu lupa yang mau ditanyakan. Itu di dalam
dalam Quran ada bahasa ajam, itu bahasa apa ya? Bahasa ajam. Apakah itu bahasa roh? Bahasa Roma sih kira Bahasa selain Arab. bahasa Arab. Ajam ada. Ajam, bukan bahasa Arab, bahasa orang Gagu katanya itu di situ. Siapa yang bilang bahasa Gitu. Bahasa Sutres. Ya, berarti Saya punya bahasa, teman bahasa waktu Gagu, kecil bahasa, namanya. ya bahasa Gagu berarti bahasa orang stres ya. Iya bahasa. Ya ini dulu. Ya di Quran Berarti surah apa bahasa itu? orang stres ya. Iya bahasa ajam. Muhammad bisa berbahasa ajam itu di situ. Ya bentar, sabar ya. Nih. Berarti yang gagu orang stres ya. Janji orang gagu orang stres ya. Muhammad berarti orang stres. Yesaya 28:10 berarti orang stres, janji ya. Oke. Enggak, ini di Quran. Sebab Gaga, isinya gaga, cuma gugu, ocehan gugu. yang tidak ada artinya seperti gugu gaga gugu. Ah, ini stres ya. Stres ya. Iya. Stres ya. Muhammad artinya. Ya, selesai. berarti Rasulullah orang stres. Yang stres itu Yesus. Ya tadi firman Tuhan gugu gaga Yes, gaga Muhammad. gaga Ayat 1 jelas. L4. Kenapa kalian nggak dibilang stres? Itu man itu yang apa namanya? Yesus sinting. Ada Yesus sinting di situ. Ada. Buka. Nggak usah tadi bahasa gagu itu bahasa gagu satu. Gagu gugu gaga. Coba di Enggak, browse IWG itu, IWG bahasa kasih ajam. blender, Bang Blender monitor. Bang Blender. Tidur, banyak yang udah tidur. Udah aku juga Kang lagi nih ngedit video, Kang. Iya, capek dari siang tadi. Catata belum diskusi nih Catata. Silakan Catata. Nanti saya naikin Kristen yang lain. Cak masuk, Cak. Kalau Al-Quran itu, kalau dikatakan ada bahasa ajam, ya itu fitnah. Ini sesuai yang difitnahkan oleh orang-orang dalam surat Fusilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fusilat ayatu. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Berarti memang Al-Quran ini Qur'anan Arabi. Jadi Quran ini bahasa Arab, bukan ajam, itu maksudnya bahasa asing di luar Arab maksudnya. Ternyata tidak, itu tuduhan doang gitu. Enggak, di surah lain bahasa Gagu itu bahasa Ya orang. silakan, makanya sebutkan ayatnya, silakan. Iya, saya lupa itu di mana. Ya udah, kalau kamu lupa saya bantah. Fusilat 44 itu bukan ajam. Ajam, jadi Muhammad bisa berbahasa Ya udah, ajam. makanya pakai ayat kamu. Ayat apa yang kamu pakai? Silakan. Ya. Jadi di mana posisi kebenaran Islam itu sebenarnya, Ustadz? Ajaran Nabi atau ajaran para Rasul? Kalau ajaran Nabi, Mau pakai headset saya. Hujan ini udah dengar. ya, karena Emang kalau ajaran IWG emang boleh kalau diskusi nggak pakai data, boleh nggak? ya udah pakai data nih. Ya, pakai Al-Ankabut data biar 27. enak. Jangan sampai kita juga nanti nggak ada data, terus ngehujat ke Kristen kan kalian nggak enak. Ujung-ujungnya saling hujat. Ini bukan diskusi maki memaki, nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh ya. Kasihan nanti orang-orang Kristen yang baik, orang Kristen yang baik nanti jadi korbannya, nggak enak dengernya ya, Bang IWG ya. Iya. Nggak boleh kayak gitu ya, oke? Ya. Berdasarkan Al-Ankabut 27 dari ayat yang 16, ya, kenabian itu dari keturunan Yakub dengan kitabnya apa? Taurat.
Nah, Muhammad kan nggak pakai Taurat gitu. Ya kan? Oke. Oke, langsung aja gini. Jadi caranya gini. Kalau Al-Ankabut ayat 27 itu di situ cuma menjelaskan tentang bahwa dari Ishak ini akan ada nabi-nabi. Mulai dari Ishak, Yakub sampai ke Yesus. Kalau nabi-nabi yang lain banyak ayatnya. Ya, misalnya Nabi Isa, Maryam 30. Nabi Musa, Maryam 51. Nabi Ibrahim, Maryam 41. Nabi Yakub, Maryam 49. Nabi Ismail, Maryam 54. Warkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Jadi ada ayat semua dalam Al-Quran. Nabi Muhammad seorang nabi, Al-Ahzab 40. Banyak. Musa dalam Bible, Ulangan 18, Ulangan 234 ayat 10. Daud nabi dalam Bible, Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Yesus dalam Bible, Markus 6 ayat 4. Jadi ada semua datanya. Mereka ini nabi, baik dalam Quran atau Bible. Gitu. Oke, silakan. Itu kan Nabi dengan kitabnya tuh Taurat, mengharamkan babi dan lain-lain yang diharamkan. Nah, kalau Rasulullah itu kan dengan Ali Imran 50 tuh menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Jadi posisi kebenarannya di mana ajaran Oke. Jadi dalam Al-Quran menghalalkan sebagian yang diharamkan. Itu kalau dalam tafsirannya burung dan jenis ikan, bukan semuanya. Kalau B2 ini dalam Al-Quran atau Bible sama haram. Misalnya kalau dalam Bible, ya di dalam Ulangan 14 ayat 8. Kalau dalam Al-Quran B2 haram, Al-An'am 145, An-Nahl 115, Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah 175. Itu ayat-ayat semua, baik dalam Quran atau Bible sama. Nah, oke, silakan. Katanya rahmatanil alamin, kenapa kok diharam-haramkan? Muhammad itu kan tidak mengharamkan itu di situ. Dalam Al-Quran B2 haram, Al-An'am 154, An-Nahl 115, Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah 173. Itu sudah haram kok, gimana sih? Jadi posisi kebenarannya di mana? Ajaran Nabi atau ajaran para Rasul? Oke, para Rasul itu tugasnya penyampai firman dari Tuhan. Kalau dalam Al-Quran, An-Najm ayat 3. Kalau dalam Bible, Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Oke, apa lagi? Iya, beda ajarannya, Pak. Pokoknya lu bertanya sampai stroke, pasti dijawab lo. Jangan turun kalau belum stroke lo. Itu dengan kita Nabi dimiliki Bertanya sampai stroke lo, sampai kebingungan mau tanya apa lagi lo. So kayo, sia, lon, beleguk, berkokok, sia ontohod. Ayo, apa lagi? Nabi itu dengan kitabnya Taurat. Di dalam Taurat kan sudah dijabarkan. Oke, para nabi kitabnya itu masing-masing. Kalau Musa, Taurat, Al-Maidah 44. Yesus, Injil, Al-Maidah 46. Nabi Muhammad, Al-Quran, Al-Maidah 48. Ya, sama. Para nabi itu menerima firman wahyu. Begitu juga Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Sama. Oke, apa lagi? Di mana Muhammad diturunkan kitab Quran? Oke, Nabi Muhammad menerima firman pertama kali umur 40. Ya, di Gua Hira 5 ayat. Ayat pertama kali yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Pertama ala-ala al-qamal al-qalam mujammil mudassir fatihah al-hab atawir ala-ala alail al-fajr al-insyirah. Jadi urutannya jelas. Gitu. Nah, kalau Yesus yang nggak jelas. Muhammad itu tidak diturunkan kitab berdasarkan Nabi Muhammad diturunkan kitab. Mana datanya? Nazzala ruhul qudus min rabbika. Ya, jadi malaikat Jibril diturunkan oleh Allah, diutus untuk menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad. Ya, gitu. Oke, apa lagi? Diturunkan kitab An-Nahl 64 dibaca. Iya, sudah aku baca. Diturunkannya cuman hujan. Nah, coba kalau Yesus apa? Diberi apa Yesus? Menerima firman nggak Yesus? Yesus firman itu sendiri. Oh, salah. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15. Yesus menyampaikan firman, Yohanes 17:8. Nah, itu. Ya, pertama Muhammad itu bukan nabi. Nabi Muhammad nabi, Al-Ahzab 40. Maka Muhammadun aba hadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad utusannya Allah dan penutup para nabi. Oke. Ankabut 27 dibantah terus. Ankabut itu menceritakan tentang kisah nabi-nabi dari keturunan Ishak, mulai dari Ishak, Yakub sampai Yesus. Oke. Dengan kitabnya Taurat, Muhammad nggak pakai Taurat. Nabi Muhammad Al-Quran, Al-Maidah 48. Sedangkan Isa Injil, Al-Maidah 46. Musa Taurat, Al-Maidah 44. Oke. Dan itu hanya sebagian berita para rasul, Al-An'am 34. Semua para nabi itu diceritakan oleh Allah. Rusulan mubashirina, ya. Rasulan qad qasasnahum alaik min qabalu wa rusulan lam naqsusum alaik. Jadi nabi-nabi utusan itu aku kisahkan kepadamu Muhammad, dan ada yang tidak aku kisahkan. Kalau nabi jumlahnya 124.000. Sedangkan yang diceritakan 25 nabi, gitu. Oke, silakan. Nabi Muhammad rusulan qad qasasnahum alaik min qabalu wa rusulan lam naqsusum alaik. Jadi Allah sengaja ceritakan rasul-rasul itu. Ya, semua dikisahkan. Makanya ada surat Ibrahim, surat Hud, surat Yunus, Yusuf, ada semua. Mana datanya? Hud ayat 120, juga di dalam An-Nisa 164. Iya. Nah, apa lagi? Apa lagi? Yang nyusun 25 nabi siapa? Itu goblok banget. Gak bang, udah dikasih data diulang-ulang. Makanya kalian ini ya Masih mau melayani kafir ini, Ustaz. Kafir nggak ada otak ini, Ustaz. Yang kafir itu yang apa ya? Orang Kristen ini disuruh bertanya aja bingung mereka itu. Kehabisan. Gimana mau dialog coba? Makanya saya itu kalau sekarang itu malas dialog itu. Mereka itu disuruh bertanya aja sulit mereka, tidak bisa. Ketampol Bible lagi. Itu. Coba, makanya sekarang ini ya, mau pendeta, mau jemaah mingguan, nggak ada yang paham Bible, takut dialog mereka. Akhirnya mereka ini saya kontra aja bertanya mereka, gitu. Sembarangan udah. Udah mulai Udah kau. putus asa. Udah mulai kau. Aku membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan menghalalkan bagimu. Kan rahmatan lil alamin. Kalau dia datang ke suatu negeri, Bang Erik, anu aja, layani aja. Ada level saya kan. Mending di ini Ya, aja, kalau saya kick aja ya. Ini soalnya bukan manusia ini, cuma bisanya gitu doang. Nanti dihujat Anjing balik itu bukan manusia. merajuk, dihujat balik merajuk. Nanti kita nggak boleh ada hujat-hujatan ini, nggak boleh loh, nggak boleh kayak gitu loh ya. Padahal kita ini Ustadz Tata ini udah merendahkan ilmunya lagi, ya kan? Mensejajarkan dengan mereka, tapi mereka ini seperti itu gitu, menghujat aja tahunya. Padahal sebenarnya teman-temannya, baik teman Muslim dan Kristen di bawah, kami ini merendahkan level kami sebenarnya untuk bisa melayani kalian, supaya mengajak kalian untuk menjadi pintar. Tapi kalian buktinya tengok tadi. Apa hujatan tadi coba? Katakan Ya kalau bertanya untuk pinter, bertanya untuk cari tahu nggak masalah. Tapi kalau untuk mengolok-olok, menghujat, ini bukan tempatnya. Betul Kang.
Makanya kalau aku di mana-mana kalau ada dia, aku jadi moderator langsung ku sepak ini IWG itu. Mendingan nggak ada Kristen sama sekali. Saya lagi baik nih soalnya nih. Soalnya lagi seneng ada seorang pendeta yang mualaf, kan seneng kan? Lagi baik. Nanti kalau udah keluar mode perangnya, oh selesai kalian teh, selesai, saya jamin 2 detik selesai kalian. Tata belum ini soalnya belum diskusi dari tadi. Ya buat teman-teman yang ada di YouTube Panglima Apologet Islam Akang Santang Official, Tahta Channel, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sehat selalu. Di Juruk Ibrahim Bebas Official, Waalaikumsalam. Catata masih live ya? Iya Kang, lanjut. Kasihan Catata ini. Udah hampir 10 tahun jadi narasumber muslim, yang nonton YouTube-nya paling banyak 30. Ayo teman-teman geser ke Tahta Channel. Yuk. Ke Panglima juga, yuk, siap, gas, ayo. Masa narasumber muslim penonton cuma 30, kalah yang sama yang gak debat. Aduh, udah gitu debatnya di atas genteng lagi. Aduh, ya Allah. Satu-satunya debater muslim yang debatnya di atas genteng, Cak Tata. Ya, kan tadi jelas nih. ya. Tuh kan. Ayo buat teman-teman Kristen silakan naik lagi yuk sambil nunggu maghrib. Kalau ada yang mau bertanya dari teman muslim juga silakan bertanya, silakan. Ya, Ahmad Rokan. Aduh. Naik kok enggak ini. Cari yang berakal waktunya ya pada mualaf lah, yang berakal mah gimana sih? Kalau cari oteng yang berakal nggak ada, udah pada mualaf kayak si Arom gitu ya sama yang lainnya. Yang belum berakal silahkan naik gitu loh, biar punya akal. Hampir ungkat tadi, untung ini dilindungi sama Roh Kudus nih. Iya Kang, kalau ini kita bicara di Komal itu saling timpa menimpa itu bahaya itu. Bahaya. Kayaknya jangan seperti itu gitu. Selesaikan dulu yang satu baru nyambung yang satunya lagi. Dan itu tadi aku minta sama teman-teman di bawah itu tap-tap layar. Ya di tab-tab layar, di follow narasumber di atas ya, love orange-nya digas, love orange-nya. Ya, makanya tadi saya tertarik kali ya, dengan poin yang disampaikan Bu Darni tadi ya teman-teman ya. Kalau ada teman Kristen nih khusus di bawah nih ya, kata Bu Darni, ketika aku beriman kepada Yesus maka segala maksiat itu tidak akan lagi aku kerjakan. Nah, jadi pelarangan untuk melakukan maksiat itu ada di dalam hukum Torah. Mencuri, membunuh, berzina. 3 di antara itu adalah perbuatan maksiat. Nah, jadi otomatis itu Bu Darni menjalankan hukum Torah, melakukan hukum Torah. Nah, sementara dalam Galatia 3 nomor 11 tidak dibenarkan seorang pun yang melakukan hukum Torah. Tidak dibenarkan. Kalau tidak dibenarkan boleh nggak? Kita sebagai orang Indonesia begitu simpelnya kita bisa memahami bahasa Indonesia di dalam kitab mereka. Coba, tidak dibenarkan itu diperbolehkan atau tidak? Itu kenapa Bang Erik saya suruh turun, suruh rehat dari jam 1 ternyata dia ya tadi di lab saya. Dia udah masuk ke panas, ke mau ngehujat dia. Udah mulai panas dia, udah mulai menghujat ya. Makanya saya udah cut tadi.
biar adem Ya, lagi tadi saya nanti dapat ya. poinnya Pak dikatakan Haji, naik Pak Haji bahwasanya sini Pak Haji. nggak Pak Haji perlu Indra. kita mengikuti orang-orang yang sudah meninggal kan begitu kan. Sementara Rasulullah itu kan tahu apa yang terjadi dengan manusia selanjutnya setelah manusia itu wafat, akan mengalami namanya proses di alam kubur, akan mengalami proses yang namanya di alam kubur, akan mendatangi yang namanya alam kubur. Nah, di alam kubur itu pasti ada siksa dan ada rezeki dan ada nikmat di dalamnya. Nah, Rasulullah mengajarkan kita dalam salah satu hadis Abu Daud maupun Tirmizi menyatakan bahwasanya itu adalah pelindung kamu ketika kamu membacakan surat Al-Muluk selepas habis Isya. Bayangkan Rasulullah mengajarkan itu. Betul. Nah, Bentar, jadi nggak Pak mungkin Erik. Rasulullah Pak Haji, itu tidak menjalankan. tadi seru loh. Ketika Rasul Bang Arom di sini. Bentar, Pak Erik izin. Tadi seru Pak Haji, Ya, silakan. Bang Arom di sini, si Darni sama para pendeta yang lainnya. Aduh, kepanasan mereka. Arom udah mengakui dirinya. Saya udah mualaf. Kepanasan mereka, Pak Haji. Tahu nggak? Jadi ketika Rasulullah menyarankan itu kepada kita umatnya untuk membacakan surah Al-Muluk setiap habis sholat Isya, yang dimana surah Al-Muluk ini akan menjadi tameng kita di alam kubur kelak, sehingga kita akan terjaga di sana, tidak diazab oleh Allah. Mustahil kalau Rasulullah itu tidak melakukan hal tersebut. Sepanjang hidup Rasulullah selama menjadi Rasul dan Nabi, tentu Rasulullah itu melakukan hal tersebut. Jadi mustahil bagi kita mengimani bahwa Rasulullah itu dimakan ulat tubuhnya, hancur oleh tanah tubuhnya, mustahil itu. Kan dalam surah Al Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka orang yang berjihad di jalan Allah lalu mereka gugur ketika menjalankan hal tersebut, maka kau menyangka mereka akan binasa di sana. Tidak, justru mereka akan mendapatkan nikmat dan rezeki dari Tuhan mereka. Itu Yesus juga mengatakan hal yang sama. Meskipun kamu sudah mati, kau tetap hidup, kata Yesus. Sama itu. Kau hidup meskipun kau telah mati. Sama kan? Tetap hidup di alam kubur, tetap hidup, tidak celaka, tidak binasa. Siapa tuh? Jadi jangan. Nih, Masih ada lagi Terbang teman-teman Kristen? nih. Enggak, dipecat. Nah, saya suruh turun dulu tadi Bang Blender. Udah mulai masuk ke penghujatan dia. Makanya saya istirahatkan dulu. Kasihan. Ini ada ikan. Ikan. Halo. Halo ikan. Hancur perpuluhan. Darni itu imbangnya Arom lah itu mengalami itu jelas. Iya. itu. Erik kalah ini, kalah suara. Bang Daman juga Kalah tadi suara. kalah suara, kalah vokal. Bisa harus Bukan, selalu- aku segan sama Bang Zuma. Segan lagi sama Bang Zuma. Masalahnya, Kang. Bang Zuma suaranya kecil juga tadi tuh. Dibantai blender, tenggelam suara Bang Zuma selesai. Ya, dari itu. Enggak, kalau sama Bang Juma tadi ini apa namanya pakai jeda. Kalau kata Bang Juma silakan baru ngomong Bu Darni. Nah, kalau sama Bang Erik tadi Bang Erik ngomong Bu Darni nyantok. Alah. Dan itu nggak bisa. Maklumlah Kang, ya Oma nggak punya soundcard. Memang congor Darni itu. Yang congor. Cuma ke Bang Enggak. Juma doang yang menghargai dia. Sama aku tuh imbangnya itu Darni itu. Nggak pernah numbuk suara Bang Juma. Iya. Ketika dia berdiskusi dengan Bang Zuma pakai adab. Sejak kapan mereka diajarkan adab coba? Ketika diskusinya sama si Payah Blender, tuh, iblisnya udah ketua-ketua semua. Ketua-ketua ketika semua debatnya iblis. sama si Blender adu jotos ya panggung. Nah, kok udahan Blender ini? suaranya putus-putus, Coba. sinyalnya benerin dulu, Blend. Aku pernah ke rumah dia. Aku mau cari sektan ini. Mahal kali, Blend.
Ya ini sinyalnya blender putus-putus, di saya putus-putus. Iya putus. Mana ada? Iya putus. Putus-putus. Malah. Belum. Coba dibenerin dulu sinyalnya. Itu sinyalnya kepenuhan Roh Kudus. Udah. Halo Bang Arom. Udah. Nah udah sekarang bagus. Jadi Budar itu tinggal di kota Medan. Mana yang di pinggiran mainnya kota kok Medan. hilang? Nggak ada, udah turun. Gua turunin. Budar ini tinggal di Medan, pinggiran kota Medan, kecamatan Pancur Batu, dan beliau tuh pedagang. Dia Jangan. Wih. Oh, Nggak boleh. iya. Itu luar biasa tadi. Makanya pertanyaan Bang Arum tadi nggak dijawab sama Darni. Apakah Tuhannya orang Yahudi itu Kristus? Kemana-mana ada larinya. Takut dikejar itu pertanyaan itu. Tapi Keren itu pertanyaan itu memang. Males Bang Erik kalau ngeladenin orang yang cuman baca satu Alkitab, tapi kitab-kitab sebelumnya kayak perjanjian baru itu kan ada original teksnya, terus ada terjemahan yang lamanya, tapi kan dia nggak pakai itu, yang ngapain diskusi? Iya, makanya tadi dia membawa Yesaya 66 itu cuma mentok di 16-nya. Coba baca sampai 23 atau 24, selesai dia dari situ. Di mana Tuhan mengazab itu orang-orang yang Enggak, tadi dia menghindar dari pertanyaan blender yang di mana buktinya kalau Paulus pernah menganiaya Yesus. Nah itu dia menghindar di situ. Semua dihindarinya, Kang. Pertanyaan Bang Harum juga dihindari. Pertanyaan blender juga dia hindari. Dia mengelak gitu. Ya, ujung-ujungnya itu tadi terpojok dia menghujat. Mendingan udah istirahat aja dia. Suruh keramas dulu. kalau enggak aku kasih tuh, aku pi pula. Enggak aku kasihan tuh bicara tuh dari itu betul sama aku. Udah kau congor lah. Tapi perlu dikejar juga nih Arom nih. Kapan pula dia mau halapnya sadatnya? Tadi tanya. Oh Islam Kristen mau halap. Ah ini perlu dikejar nih sekarang. Kejar nih sekarang. Kejar apa lagi? Iya kan? Habis Imlek. Cuman ini tadi ditanya, udah mau halap? Aku mau halap udah. Nah, ini dikejar nih, dikejar. Kapan mau halapnya nih? Boleh. Islam tidak mengajarkan kebohongan. Enggak, padahal kalau beliau dari sekarang itu bersyahadat, bentar lagi kan bulan puasa, paling berapa hari lagi? Jangan Minggu. Jangan dikomal. Jangan disamain dengan yang syahadat yang lain. Beda ini. Dia kan mantan pendeta. Masa syahadatnya dikomal? Aduh, sama disetarakan dengan yang lain. Iya, tadi manapun gitu. Maksudnya latihan lah, Kang. Latihan sholat dulu gitu. Ngapain harus latihan? Supaya sholatnya singkat, supaya cepat sholatnya. Kalau udah pintar kan cepat dia sholatnya. 1 menit Dia udah tahu, selesai. Udah tahu. Udah bisa dia, udah baca Kayak Akang sendiri kan, tengok tuh, sholat subuh cuman 1 menit. Karena udah Enggak, dia pintar. udah bisa Al-Quran dia. Emang masih belajar ya? Enggak. Pinter. Dia udah makanya sholat subuhnya cuma 1 menit. Gitu. Mana ada 1 menit? Ngadi-ngadi kau. Ada sih kemarin. Yang sholatnya lama itu sholatnya masih belajar. Blender, Makanya itu. Oi. ayo diskusi. Ya mak, apa nih sekarang nih? Kalau macam Paulus pula di sekarang nih. Ngajak diskusi, ayo diskusi. Macam Paulus 1 Korintus 9:20. Di saat duduk bersama ahli Taurat, berpura-pura ahli Taurat. Ini sekarang duduk sama aku mau diskusi pula lagi. Oh, berserak lah aku buat. Kapan Blender? Ah, kapan aja bisa. Mencret lah Rom kalau diskusi sama aku. Mencret lah kalau diskusi sama aku. Aduh mak, janganlah, aduh nggak tega gua. Nggak tega. Tapi ini sebagai contoh ya bapak-bapak gereja biar supaya tahu, dan juga jemaat-jemaat tahu bagaimana pengorbanan ya. Memang tugas pendeta itu menyampaikan firman Tuhan, membela iman Kristen, tapi nggak dibela asik sibuk perpuluhan aja. Sibuk perpuluhan. Monitor. Sibuk asik perpuluhan saja. Sekarang pendeta-pendeta lebih condong kepada orang-orang
apa ya, jemaat lebih suka dengan pendeta yang menghajar Islam. Itu lebih suka aku tengok. Ya kan Rom? Jemaat sekarang. Ya rata-rata begitu. Kok lo tahu Blender? Tahu dari mana? Tahu lah, tahu. Jemaat sekarang lebih dominan suka kepada pendeta yang ngasih menjelek-jelekkan Islam, menghujat Islam. Itu jemaat suka. Nah, berpindah-pindah. Jadi bukan lagi berdasarkan denom ajaran, enggak. Wah, itu pendeta itu di sana pendeta itu menghujat Islam. Oh, pindah. Walaupun dari karismatik, Katolik pindah. Enggak perlu lagi, itulah oten. Karena memang udah parah doktrinnya, udah berat doktrin terus, bukan ini lagi. Contoh kayak Edis, padahal pemahaman mereka ini semua rata-rata nggak sama. Sementara Edis memahami Yesus itu punya Tuhan, meskipun bertentangan dengan keimanan mereka. Karena Edis ini menghujat Islam, akhirnya mereka bangga memberikan gift dan segala macam, ya. Itu gara-gara hujatan itu karena kalian suka gitu. SCP menghujat kalian suka. Karena emang kalian berasal dari setan memang. Nah itu jelas itu. Karena iblis telah menjadi bapakmu. Iblis itu suka menghujat, suka membunuh, suka menghina, memfitnah. Itu kerjaan iblis itu. Makanya Tapi iblis Bang menjadi Arom bapakmu. ini kemarin marah ke saya, Bang Blender, Bang Erik. Mau saya ajak sunat. Ngapain kau mau ajak saya sunat? Kan tahu sendiri kau udah sunat saya kan. Dia takut saya diajak sama saya ke si Agatha. Kalau sama si Agatha kan digigit di sunatnya. Ngeri kali Bang Arom. Tapi bener nih Bang Arom ini cuman usia 35 tahun Bang Arom ya? Betul. Waduh, di bawah ya Kang, masih di bawah kita ya Kang ya? Jauh. Perjaka tua dia. Laki-laki. kata Bonarnya ada bininya. Enggak, itu yang saya bawa ke tempat Pak Deddy Mizwar itu bokin saya, itu pasangan saya belum nikah. Belum. Oh gitu. Oh sempat ketemu sama Pak Deddy Mizwar. Kan mereka itu menghalalkan kumpul kebo. Kan ketemu sama Kian Santang sama Bang Handi Selebes kan di tempat Haji Deddy Mizwar. Ada 3 kalinya kita ketemu ya Kang ya? Nggak tahu, saya lupa. Udah muncul rasa kebenciannya nih. Bininya marah banget ke saya tuh. Calon istrinya ke saya marah terus tuh. Cemberut lihat saya tuh. Nggak tahu bencinya kenapa ke saya. Jadi segala hujatan, segala hinaan, segala fitnahan yang mereka lontarkan terhadap Nabi kita itu semua nggak ada yang benar ya teman-temanku semua. Jangan mudah terpengaruh oleh mereka. Kalau lah seandainya Rasulullah itu seperti yang mereka sampaikan, tidak mustahil bagi Rasulullah itu ketika hidupnya beliau berpesan, jagalah sholatmu, kata Rasulullah. Itu suatu kebaikan yang dipesankan oleh Rasulullah. Mustahil kalau beliau itu mengajarkan hal-hal yang menuju kepada kemaksiatan. Itu mustahil. Jadi apa yang mereka sampaikan itu semua nggak benar. Itu aja. Dan insya Allah kita di sini mencoba untuk meluruskan. Seperti halnya mereka selalu mengatakan, ngapain kau beriman kepada orang yang sudah mati? Jelas ada datanya. Ya kan? Rom, gue mau tanya Rom, satu Rom. Oi. Rasanya gimana sih, sakitnya di mana gitu, dipecat di gereja itu rasanya gimana Rom? Sakitnya nggak dapat gaji, gila. Dimiskinkan. Betul, sakitnya dimiskinkan ya, sakitnya nggak ada bergaji, betul sedih juga bah. Tapi ajaran kasih kayak tadi lah Darni kan, ajaran kasih, botol tolol ngomongnya itu ajaran kasih. Tapi keren lah Arom. Itu aneh slogan aja Blen. Itu aneh ya slogan benar. Jadi simbol aja. apa ya,
ketika aku melihat babi, ya babi itu waktu kawan ngantar dedak, antara kasih makan babi, berbagai macam babi tingkahnya. Ada yang lagi makan taiknya sendiri, kemudian ada yang ngawinin betina, terus kemudian jantannya lagi mengawinin betina satu, bejantannya itu nggak marah ketika dikawinin. Ada lagi yang beguling-guling main jorok, macam lah babi itu. Ada yang congornya bahaya. Tetapi ada yang menarik dari babi ini. Aku memperhatikan apa yang menarik ya. Aku bertanya-tanya apa yang menarik. Ketika aku melihat babi ke kiri, terus di sebelah kananku ada orang lewat, mukanya peta, laki-laki, di kalungnya ada salib. Nah, tengok babi, tengok ini oten, tengok babi, tengok oten. Ada yang menarik di antara ini dua. Antara dua nih, oten babi, lebih keren babi kurian. Kenapa? Apa yang ku cari sini? Ku carilah babi ini kira-kira Tuhannya siapa ya? Nah, kan gitu kan? Tuhannya ada nggak babi juga Tuhannya? Ada nggak menyembah sama babi? Nggak ada. Oten menyembah sama manusia. Wah, lebih keren babi menurutku. Lebih keren babi, ya kan? Ada yang aneh, ada yang mengganjal. Aku penasaran, ada yang aneh di antara dua ini, antara babi sama oten. Ini ya kan? Ini oten ini apa yang terganjal? Apa ya kira-kira ya? Menyembahnya. Kalau oten menyembah manusia, babi nggak menyembah sama babi. Ini kerennya. Padahal babi tidak punya akal, manusia punya akal. Oten, seharusnya berpikir babi itu masih ada dia rasa. Nggak pantas aku menuhankan sama babi, kan begitu? Dia masih punya akal nggak punya, tapi punya rasa ya, rasa diri ya mungkin ya. Ya kan? Dia nggak punya akal, tapi dia, aduh, aku nggak pantas, tahu diri lah dia. Babi itu tahu diri, aku jorok, aku nggak betul, tahu diri, makanya nggak aku tuhankan sama babi. Manusia diberikan akal, diberikan kepintaran, tapi nggak sadar diri. Udahlah nggak sadar diri, nggak punya akal, semuanya loten, giginya hijau. Masih mending babi, ya kan? Hebat Itu juga ada ya, tamu, disapa sampai dulu segitunya. tamu itu. Oten bukan tuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tapi hebat juga ya Blend ya. Sampai segitunya kamu meneliti babi itu ya. Oh iya betul. Itulah Luar ada yang biasa. aneh gitu, ya kan? Karena ada yang menarik di antara babi ini, walaupun kelakuannya kayak gitu, ada yang menarik, yang membuat tertarik aku ketika lewat oten. Blender itu timun pun diteliti sama dia timun. Timun diteliti. Kalau aku nggak ke situ. Kalau aku nggak ke situ. Jadi setelah aku pelajari, ternyata sifat jelek babi ini itu banyak. Yang paling pertama kali itu, babi itu banyak mengandung yang namanya cacing pita. Dan cacing pita yang dalam babi itu sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita. Itu pertama. Yang kedua, penyakit babi ini selalu adalah kebocoran kantong kemih. Jadi ketika dia buang air kecil, tidak tuntas semua air kecil tadi, air kencingnya tadi, sehingga masuk ke dalam tubuh. Dan pada saat itu bercampurlah dengan darah sehingga mengalirlah ke seluruh tubuh. Itu yang kedua. Ya, jadi terkontaminasi lah, daging babi tadi terkontaminasi dengan air seninya sendiri. Yang kedua. Yang ketiga, ketika satu betina dicampur dengan 10 jantan, ya, maka satu betina ini akan digilir dengan 10 jantan tadi. Itu benar, itu betul. Yang sampaikan Blender tadi betul itu. Jadi tidak seperti ayam. Nah, contoh kalau ayam saja, satu betina, 2 jantan, ini si laki-laki ini pasti berebut, pasti mereka berkelahi untuk memperebutkan si wanita ini. Beda dengan babi, satu betina 10 jantan ini nggak berebutan, nggak saling ribut mereka. Bro, sabar ya bro, 5 menit aja, Anda habis nembak, satu lagi masuk, begilir lah pokoknya gitu. Salome. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi terus yang keempat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Suaranya jelek loh. Oke, Korea. Waalaikumsalam. Terus yang keempat, ketika babi ini lapar, tidak ada makanan sama sekali, tuannya pergi nih ya,
entah kemana lah, pokoknya satu harian tidak pulang ke rumah sehingga tidak disediakan makanan di kandangnya. Maka ketika dia buang air besar itu tehnya dimakan lagi. Itu kalau enggak dia memuntahkan isi perutnya lalu dimakannya Aduh, lagi. si kampret, gua lagi Itu. makan bakwan, kampret lu udah tahu diri lu. Lagi makan bakwan gua. Enggak, poinnya gini loh, sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya babi, tapi mereka masih sadar diri tidak menyembah sama babi. Itu poinnya. Ya, seburuk-buruknya babi, sejahat-jahatnya mereka sadar. Tapi Oten, cobalah, lebih sempurna daripada babi, memiliki akal. Kok nggak sadar diri menyembah sama manusia? Itu poinnya. Sama kayak monyet juga gitu. Monyet. Ketika aku di Bukit Lawang tempat banyak monyet, aku melihat monyet-monyet ini. Ini Tuhannya entah apa namanya, gorila atau apa gitu ya, lebih besar. Monyet tuh ku tengok juga. Ini siapa ya Tuhan monyet nih ya? Siapa yang disembah? Kupikir gorila, ya kan? Atau monyet yang lebih gede? Enggak juga nya. Enggak pernah dia sembah monyet. Jadi pas ketika di Bukit Lawang tengok juga. Ini monyet, ada orang bule lewat. Ya, ada kalung salib. Bah, monyet Oten, Oten monyet. Monyet Oten. Apa bedanya nih? Monyet Oten, Oten monyet. Bah, lebih keren monyet. Kenapa? Monyet nggak menyembah sama monyet. Itu dia, ya kan? Oten menyembah Oten. Aduh, mati lagi dah. Makanya orang sungguh beruntung kok, Rom. Sungguh beruntung ya. Ya, sungguh beruntung. Nah, jadi tahulah Oten. Kalau sudah digitukan maunya mengena gitu ya. Oten ini nggak mengena. Nah, inilah tandanya orang-orang Kristen ini tidak memiliki rasa malu. Orang-orang tidak memiliki rasa malu berarti tidak punya iman. Itu dia. Orang yang tidak punya rasa malu tidak ada imannya. Makanya nggak pernah malu orang nih, nggak peduli. Lebih penting doktrin. Mau apa kau bilang puki makmu, hajar. Mereka marah kalau dikatakan Yesus nggak mati. Yesus kok nggak mati disalib? Benar, bagusnya monyet itu nggak pernah menjelek-jelekan sesama monyet, nggak pernah membongkar aib sesama monyet. Nah kalau Oten, dibongkar aib sesama Oten. Semua dibongkar. Lihat semua. Si Edis tuh, si Yuli lagi main catur katanya di dalam kamar. Catur. Iya, catur di dalam kamar sama cowok. Masa sih? Si Yuli. Masa sih orang Jepang. Oh. Si Arom ini udah syahadat atau belum dia nih? Belum. Ben dari semua room muslim. Nggak perlu naik anjir si Arom ini. Mau syahadat kok takut miskin. Blok. Apa kata Kores? Goblok. Takut miskin. Tapi tadi dia sudah membela Darni, dia udah mengucapkan aku udah mualaf katanya. Wow, demi untuk membela Darni, untuk mengajar. Keren tuh tadi. Tapi lu sadar. Iyalah Rom, jadi apa lagi Rom, kok nggak sadar Rom? Apanya nih? Tapi di belakang layar. Pengakuan Darni sama kami semalam itu. Semalam. Aku mau diskusi sama kamu Blender. Ayo, silakan bertanya, 10 pertanyaan, yuk. Aku jawab, cepat, mulai. Tapi kalau mau diskusi sama Bang Blender, Rom, mukanya nggak usah diganteng-gantengin. Kalau udah berantakan, ya berantakan lah. Nggak usah diganteng-gantengin. Headset gua lagi lowbat, jadi gak pakai headset ini. Tapi kalau Arom Sadat viral nih. Gila. Goncang lagi Oten goncang. Ini Lagu yang kau buat itu FYP itu Blender. Sialan kau ada fotoku lagi. ya enggak apa-apa lah. Ini kalau Sadat goncang nih, goncang Oten. Islam mensadarkan pendeta. Waduh, gila kali ya. Goyang. Kalau sempat dia buat VT ya, aku yakin nonton tuh sampai 10 juta itu. Wah, cair terus itu tiap hari. Top. Tiap hari Langsung 10 juta yang nonton itu. Bayangkan 10 juta. Kali berapa itu? Cuma nanti kalau udah sadar Rom, ada tawaran-tawaran dari pendeta. Kau sini balik lagi pendeta, tawar 200 juta, jangan mau, nanti goyang. Pasti tuh ditawar lagi tuh. Pasti. Waalaikumsalam. Sadar tuh, pasti. Ditawar lagi tuh. Udah balik lagi kemari, sekalian 200 juta, 300 juta, pasti tuh. Udah lah, bukan dunia Rom. Ya? Tapi kenapa Bu Darni semarah itu ya Blender ya sama aku ya? Ya, memang gitu lah dia. Ya, karena kebencian lah. Bukan, dia begitu kasihnya dia sama. Semalam dia ngelapor loh sama kami Rom. Katanya gini, Agni pokoknya dia harus kupantau nih. Kupantau dia terus ini. Sampai di mana dia katanya gitu. Masa pendeta kayak gitu ilmunya katanya.
Enggak bisa lah, harga diri meninggalkan lah. Yesus. Sekelas pendeta, kalau sekelas Ya, itu kata pendeta dia bisa semalam, kan? mualaf. Iya, kalau sekelas pendeta bisa Bisa, Pak. mualaf, itu harga Pada C diri. gimana? Harga diri, Harga diri. debat Harga terpisah diri. malu lah. Iya, benar. Sama kayak Ustadz, misalkan ya, kalau misalkan benar ada Ustadz tapi nauzubillah min dzalik murtad, itu harga diri Islam dipertaruhkan di Harga situ. diri. Iya, Harga diri itu bukan masalah apa-apanya, harga dirinya. Iya, harga diri. Benar. Makanya mereka selalu menggunakan kata kiai murtad, apa itu. Mereka mengharapkan itu. Mengharapkan Iya. tuh ustad-ustad murtad. Iya, padahal bandar togel dia, Iya. bukan mantan Ustadz. Aku nggak pernah membodoh-bodohkan dia. Parah kalinya moncongnya ya. Wow. Iya, ngeri. botol-botolin lu tadi. Dasar binatang kau botol katanya. Gila ya mulutnya. Mulutnya jahat itu. Tapi nggak berani lagi dia menghujat, kena geruduk terus. Datang Sepul, datang si Glenn, Wajak datang si diskusinya Ricky. baik-baik tadi Mari. itu kan. Wajak diskusi bisa. baik-baik. Sama Darni itu nggak bisa diskusi, men harus congor, tahan-tahanan cakap sama dia itu. Orang nggak nyambung. Makanya menghadapi noten ini. Bang Arom, apa kabar Bang Arom? Sehat bro. Iya nih, kemarin saya cerita-cerita nih sama Mbak Karyana, sama pendeta tuh mengenai minyak mur. Saya bilang cuma Bang Arom ini aja yang ngerti tentang sekuennya minyak mur. Kok yang lain pendeta-pendeta tuh nggak tahu bagaimana ceritanya sih Bang? Kok nggak ada yang tahu itu? Bukan gak ada yang tahu. Sebenarnya dipelajari itu. Ada namanya di dalamnya itu pengertian tentang pengurapan. Arti dari pengurapan itu ada semua dibahas tentang minyak gitu di situ. Makanya kalau di Tiberias ada namanya minyak urapan. Nah, itu ada pembahasannya sendiri itu. Sebenarnya dibahas itu, dipelajari. Cuman mungkin lupa kali mereka, gitu aja. Minyak mur tuh untuk mengobati luka kan, bukan? Iya, yang Iya kan? Iya, minyak mur kilo itu obat. Iya. Nah, Obat penyembuh disitulah luka, betadin, kayak betadin. disitulah yang mengganjal itu. Sama minyak gaharu Minyak gaharu untuk tuh apa? Aromaterapi wangi-wangian. untuk aromaterapi untuk orang yang mengalami depresi dan trauma. Sebenarnya Nah, gini, dari Bang Konek, sebenarnya kalau di sekolah STT itu dipelajari semua kok, pendalaman Alkitab itu dipelajari. Apalagi tentang masalah minyak urapan, segala jenis minyak yang diajarkan itu ada semua kok. Apa fungsi-fungsinya ada. Pantesan Arom kemarin ke Tanah Abang beli minyak mur karena untuk ngobatin luka ya, dipecat dari gereja ya, luka hati. Kalau pertalite ada nggak pertalite atau solar? Dipelajari nggak pertalite Rom? Rom, pertalite dipelajari nggak pertalite? Enggak, tapi sebenarnya ini dalil yang mengganjal itu ketika Nikodemus membawa minyak mur dan gaharu. Ini sangat mengganjal nih. Sedangkan Yesus tinggal ditanam di kubur, tetapi minyak mur dan gaharu itu, minyak gaharu sebagai aromaterapi untuk meningkatkan ya orang-orang yang mengalami depresi atau trauma. Sebagai aromaterapi untuk orang yang mengalami depresi dan trauma. Minyak mur untuk mengobati luka. Yesus mengalami trauma? Yes. Yesus mengalami luka-luka? Ya. Kan gitu kan? Kalau memang sudah mau dikubur, untuk apa minyak itu? Tanda tanya, apakah dia masih hidup? Makanya ada dua pilihan situ kan, dia ditanam di dalam kubur hilang atau di goa. Kan gitu dia di goa atau dalam kubur. Masalahnya jadi. gini Bang Arom, waktu saya bawa narasi apa namanya ya, bunga karang itu, mereka nggak tahu kalau itu bunga karang itu spons gitu loh Bang. Saya nggak bilang, kok kalian nggak sama ininya ya, apa pemikirannya? Bukan nggak sama, sama sebenarnya pengajarannya sama. Cuman mungkin penjelasannya atau cara penyampaiannya mungkin yang mereka lupa gitu, mungkin bukan nggak sama. Semua harusnya sama lah semua. Iya, dia bilang katanya beracun. Saya bilang, oh itu bukan beracun. Saya bilang bunga karang itu nggak ada hubungannya sama racun. Sama apa namanya yang itu yang di kepala ya. Saya bilang, ini gimana sih? Saya jadi nggak enak mau diskusi juga, orang nggak tahu isinya. Pendeta siapa emang? Itu temennya Mbak Karyana, kan saya bilang pendeta Arom yang ngerti soal ini. Oh nanti saya tanya sama pendeta Arom, katanya gitu, kata Mbak Karyana. Oh. Saya bilang, udah ditanya belum Bang? Karena dia bilang dia kayaknya agak terbakar waktu saya bawa tentang apa
minyak mur ini mulai agak Saya ya, kalau kata- mau saya kalau mau diskusi sama dua orang wanita itu, Bu Darni sama Bu Karyana, nggak tahu mereka bawanya emosi mulu sama saya. Ya, heran saya itu. Saya itu kalau dengar telinga saya itu, kalau dengar hujatan atau cemoohan nyerang pribadi itu agak males saya telinga saya. Makanya saya hindari itu. Ya, tapi kelihatannya dia bilang saya punya nomor, saya punya kontaknya Pendeta Arum katanya. Ya, saya bilang tanya aja dulu, saya bilang gitu. Jangan nanti kita Nggak punya. nggak punya ya. Iya, daripada pernah kita kontak. membahas sesuatu, dia kayaknya apa namanya macet di jalan tentang fungsi minyak mur sama anggur asam itu kan jadi nggak enak gitu diskusinya gitu Pak Arum. Kalau Bang Blender nanti mengerti sekuennya penyalipan Yesus itu, Bang Blender ini pasti ngerti nih. Sebenarnya kalau Bang Blender Ngerti. tahu sekuennya itu misalnya dari bunga karang, terus sampai diturunkan, sampai masuk ke gua, sampai bangkit. Nah, kayak sebenarnya kan kalau yang orang-orang ketahui kan kain kafan itu katanya Yesus dikuburkan dengan kain kafan kan gitu. Sebenarnya kan itu bukan kain kafan itu. Sebenarnya kan itu perban sebenarnya. Jadi nggak ada hubungannya sama kain kafan itu. Dari Yohanes 19:30 tuh sampai 40. Ada yang Karena- mengganjal di situ. Ya di filmnya itu menarik tuh Bang. Filmnya itu Passion of Christ namanya. Itu makanya saya kemarin tuh tanya-tanya sama Pendeta Rom ini. Gimana sebenarnya saya memahami, karena kebetulan saya orang saya orang kimia lah gitu ya. Ya saya hubungilah sekuen itu sama penyalipan tadi. Bahkan kemarin ada orang nanya minta tesis Bang Pendeta Rom, minta tesis ke saya katanya, coba ada nggak judul yang bagus namanya Theo. Judul yang bagus buat tesis kimia saya bilang coba hubungkan minyak mur dengan penyalipan Yesus katanya bilang. Itu ilmiah itu saya bilang. Nggak tahu dia ambil nggak tuh yang saya usulkan. Karena kandungannya unik. Nah ini nih Mbak Karyana nih, panjang umur. Tapi kalau dengar jawaban orang ini ya tetap menolak lah, sakit kepala. Kalau memang mau jujur enak diskusi sama mereka, tapi nggak pernah mau jujur. Udahlah nggak tahu, keras. Itu loh. Kita kasih tahu, kita kan juga memberitahunya bukan sembarang, berdasarkan data seperti ini. Tetap menolak. Kalau dari penyalipan itu ada yang mengganjal memang, ada yang mengganjal sejak pertama waktu dipatahkan kaki itu. Kan di situ. Di Yohanes 19:30 tuh. 31 sampai 40. Pilatus memerintahkan prajurit untuk menyegerakan penyalipan tersebut. Kemudian prajuritnya mendatangin orang yang disalib, dipatahkan kaki orang yang pertama, kemudian dipatahkan kaki orang yang kedua. Giliran yang ketiga Yesus nggak dipatahkan karena mereka melihat Yesus sudah mati, makanya tidak dipatahkan kaki tersebut. Kemudian tentara Romawi mengadu kepada Pilatus dan nggak percaya. Mana mungkin penyalipan tetap secepat ini kematiannya? Biasanya membutuhkan 2 hari. Coba balik lagi sekali lagi kata. Coba pastikan dulu. Itulah dipastikan, ditombaklah lambungnya. Lambung Yesus mengeluarkan darah. Karyadut, katanya lu botol nggak bisa ngejawab ini minyak mur itu apa? Katanya nggak tahu lu. Botol lu Karyadut. Apa sih gue lagi di luar? Minyak mur dan celak mata. Itu mah loto. Celak mata. Oh, emang botol. Kebenaran Bang tahu. Blender, ini saya sedikit kalau Abang Blender lihat sekuennya, waktu bunga karang itu dicucukkan terus dikasih ke hidung, ke mulut, bukan ke mulut sebenarnya, ke hidung itu. Ya. Itulah proses yang namanya anestesi Bang. Jadi kenapa Yesus tidak dihajar itunya lututnya atau ininya, dan dia tidak, waktu ditusuk lambungnya sebelah kanan itu dia tidak merasa sakit karena dia dalam keadaan pingsan sebenarnya. Dan Pingsan ya. Nah, pingsan karena anggur asam campur minyak mur. yes. Itu sifatnya anestesi gitu loh. Oh. Gitu kan Mbak Karyana kemarin kita ya bahasnya ya.
Nah, itu dia. Dia sifatnya pingsan Bang ya. Berarti gini loh, Kak, pertama kan waktu ditusuk lambungnya dia mengeluarkan darah kan gitu. Nah, di situ kan kalau orang mati masih bisa kan, nggak, darah kan nggak memompa lagi kan? Nggak, karena gini, Tunggu, Pak, ini ada yang bingung ditusuk saya nih. Kalau misalkan dia pingsan, artinya masih hidup. Hidup, Berarti Yesus itu dikubur hidup-hidup dong. Enggak dikubur, enggak dikubur. Karena gini. Jadi gua itu bisa dibilang UGD Bang, makanya di treatment dia di situ sama 30. Jadi waktu hari ketiganya daripada disalib lagi ya kabur lah kira-kira gitu. Yes. Dan itu dibilang kebangkitan. Ya kalau kayak gitu bunyi ayatnya jangan bangkit dari kubur dong. Keluar dari gua. Begini, ini kan gini. Bahkan ayatnya itu banyak dipahami sama orang di situ disebutnya jenazah. Kan katanya yang menerima jenazah Yesus. Padahal sebenarnya itu kalau bahasa aslinya bukan jenazah kan tubuh. Tubuh itu kan belum tentu mati dia. Ya. Gitu. Nah, pilih aku pingsan dia itu Bang. Nah, setelah minum itu ya pingsan ya. Iya, karena dia dihirup langsung lewat hidung kalau lihat dari penyalipan di film itu lewat hidung dia. Iya. Proses pembiusan gitu loh. Iya. Makanya saya bilang kalau jangankan dihajar itu lututnya dipotong pun nggak akan berasa itu. Nah, lambung itu sebenarnya lambung sebelah kanan. Oh, iya. Kalau secara kimia minum anggur itu jadi pingsan deh ya. Oh iya benar. Lambung sebelah kanan itu Bang nggak ada isinya, itu bukan lambung itu dia ditusuknya kalau Abang lihat posisinya itu di apa namanya di iconic Bible itu loh yang ada gambar-gambarnya itu dia di sebelah kanan rusuk bawah gitu loh. Artinya di situ nggak ada apa namanya yang vital organ gitu. Nggak ada organ ya. Nggak ada organ vital nggak keluar darah di situ. Keluarnya kalau di film kemarin itu cuma cairan aja, dia nggak ada darahnya. Nah di situ mengganjal kemudian Yusuf dari Arimatea mendatangin Pilatus dengan cara sembunyi-sembunyi, meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan jasad Yesus. Kemudian disetujui oleh Pilatus karena akan menjelang hari Sabat. Nah dibantu Nikodemus dengan membawa minyak mur dan gaharu sebanyak 50 kati, 3 kilo tuh kalau itu. Nah untuk apa? Apakah pertanyaannya gini loh, karena tertulis apakah minyak mur dan gaharu ini sebagai rempah-rempah untuk menguburkan jasad? Rupanya tidak. Makanya itu tadi minyak mur untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia, minyak gaharu sebagai aroma terapi, memberikan semangat orang yang mengalami depresi. Nah itu dia, bisa jadi disimpan di dalam goa. Nah, dibalut sama kain kasa, bukannya kafan itu. Itu sebenarnya dibalut, kalau enggak luber-luber 30 kilo itu kan luber-luber itu kalau seandainya enggak dibungkus. Benar. Nah, dibungkusnya itu sama kain kasa, jadi bukan kain kafan di situ. Jadi enggak ada, itu juga kita kena doktrin juga tuh kalau Yesus mati dikafanin, enggak ada itu dikafanin. Sebenarnya itu perban itu. Gitu, Bang. Ya. Jadi Yusuf juga membongkar kuburan, memang iya dia takut. Nah minggu pagi jasad hilang. Nah ini dia mengganjal lagi, minggu pagi jasadnya hilang dikubur. Ini ada mengganjal lagi nih, kok bisa hilang? Apakah ini skenario Yusuf? Udah sembuh karena minyak mur tadi udah sembuh. Daripada disalib ulang, disalib lagi hari minggunya ya kabur lah. Itulah yang dibilang kebangkitan. Takutnya gini, takutnya Bang, kan takutnya kenapa dibuat seperti itu? Takutnya tentara Romawi membongkar kubur yang ditanam oleh Yusuf. Setelah dibongkar takutnya nggak ada Yesus di situ, kan begitu. Makanya minggu duluan pagi seolah-olah jasadnya hilang. Jadi nggak Yusuf dikejar. Dia disimpan dalam goa, nggak mungkin ditanam dia. Kalau masih hidup disimpan dalam goa, maka dalam goa juga hilang. Goa itulah yang kalau bahasa kitanya itu UGD lah Bang, di treatment dulu, dirawat dulu perawat. Karena kan Yusuf Arimatea itu kan nggak boleh menyentuh mayat dia, makanya di situ dia berani mengambil tubuh Yesus gitu, karena di Yesus itu dalam keadaan sekarat di situ. Dibawalah kemudian ke dalam gua tadi, dirawat, dikasih minyak mur sebanyak 30 kilo loh Bang. Itu harga minyak mur sekarang itu gram-graman loh. Saya nggak kebayang itu 30 kilo itu banyak banget. Memang waktu Maria melahirkan juga dikasih minyak mur. Ya memang karena kan itu ada luka melahirkan, ya kan. Nah, makanya pakai minyak mur juga. Jadi minyak mur itu bukan persembahan sebenarnya, itu adalah
apa namanya, obat luka. Memang sampai sekarang itu minyak mur dijual itu, dan mahal sekali harganya, juga gram-graman gitu. Iya. Itu kenangan saya bercerita tentang minyak mur sama dengan Pendeta Arom gitu. Ya kan Bang Arom? Iya. Karena tertulis itu minyak mur disebutkan. Kan tadi jadi tanda tanya, kenapa? Ada apa dengan minyak mur ini gitu loh. Apakah sebagai rempah-rempah untuk mur? Ternyata kan tidak. Untuk mur Nah, jasa. Riana gimana itu? Kemarin saya kan udah kontak belum Bang Arom nih, mumpung ada Bang Arom, ada saya sendiri gitu, cerita saya ini bener nggak gitu loh Mbak Karyana, maksud saya. Kita kan temenan nih Mbak Karyana, lupa ya. Salah cerita itu salah. Soalnya apa? Orang Kristen kalau mati harus pakai jas sama sepatu kiri dua-duanya ya, Blend. Orang ini nggak peduli. Yang penting Yesus mati disalib. Kalau nggak mati, ku maki kau blender teh. Kau bilang lu Yesus mati disalib katanya. Gitu maunya. Nggak ku hajar kau ya katanya. Bilang lu katanya. Enggak mati. Aku kepala bapak kau katanya. Dihajarnya aku. Yang penting mati disalib. Udah, itu aja. Yang penting mati. Marah orang ini kalau nggak mati. Marah. Tapi sebenarnya di film itu ada nobarnya tuh. Coba kita adain nobarnya pas bagian terakhir aja itu. Itu menarik itu, dari mulai dicucukkan bunga karang ke dalam ke hidungnya Yesus sampai diturunkan sampai dibawa ke gua tadi. Nah, disitulah terjadinya yang namanya keajaiban minyak mur tadi. Dia bisa menyembuhkan orang luka. Dan sisanya memang tinggal sehelai kain kasa gitu. Di film itu jelas-jelas itu. Jadi kita juga kadang-kadang harus merevisi mungkin doktrin kali ya, bahwa Yesus mati dikafanin. Sebenarnya itu bukan begitu. Itu yang terjadi bukan dikafanin, diperban itu. Koreksi kalau saya salah, Pendeta Arum. Kemana Pendeta Arum? Ada telepon kali, kepental. Kalau ada telepon pasti kepental. Si Karyadut lagi apa lu Karyadut? Ya prinsipnya gitulah. Karyana nggak bisa ngomong dia. Ya Depresi. taunya Oten udah depresi. Mereka pokoknya Yesus mati aja. Kalau nggak mati bukan Tuhan katanya. Udah. Mau apapun kita bilang harus mati dia. Kadang-kadang aduh entahlah. Harus mati. Makanya benar Bang Blender, kalau seandainya mereka bisa mentadaburi 3 benda tadi, minyak mur, anggur asam, sama bunga karang, wah udah deh, mereka pasti insya Allah batal imannya tuh. Iya betul. Betul. Itu karena kalau Yesus tidak disalib, itu membuat orang tergoyang. Benar. Pelajarin itu. Tapi asal mau. Tapi nggak mau orang ini, nggak mau. Sulit. Dia bilang, apa sih yang ada yang di situ? Untuk apa gitu loh? Nggak mau. Yang penting Yesus Tuhan aja, nggak peduli lah udah. Tapi memang cuma Pendeta Arum aja udah selesai di situ. Iya, Pendeta Arum aja yang mengerti tuh jalan ceritanya. Yang lain saya lihat itu kan sudah karya ilahi lah, misalnya ya ampun. Saya bilang. Susah juga. Oke nih, saya mau ngetes Bang Blender nih. Bang Blender kan sering nih debat-debat nih Bang Blender. Sorry nih saya ngetes nih. Bang Blender bisa nggak bikin kalimat dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata kedagingan Bang, misalnya gitu, kedagingan. Saya ini agak sedikit ngelek gitu. Ya? Misalnya beli bakso kedagingannya aja gitu, cocok nggak gitu atau gimana? Coba Bang Blender. Kedagingan. Di dalam tubuhmu ada kedagingan kutil. Oh enggak. Kedagingan itu berapa? Enggak dapat kedagingan. Ya betul. Mogok ya, macet ya. Iya ya. Ayam kedagingannya nggak pas. Sapi aku beli kedagingan sapi nggak pas, nggak bisa ya. Nggak benar. Ini sebuah bahasa yang nggak bisa dimasukkan kemana, tapi kok bisa ada gitu, kedagingan, kebagaimanaan. Kayak Bang Rambi kemarin. Satu itu yang mati terkutuk itu, yang disalib itu kedagingannya. Nah, itu masuk tuh. Maksudnya gimana Bang? Coba jelaskan kedagingan tadi apa tadi? Dagingnya doang apa tulangnya? Kalau ketulangan itu keselak tulang. Iya. Kalau kedagingan keselak daging. Ini kedagingan itu bahasa Indonesia apa enggak di sini? Ada enggak? Nah,
Nggak ada. Nggak ada kan? Bang Rambe itu sampai nanya ChatGPT-nya pun mogok katanya. Ini bukan buat. Nggak. Jadi memang orang ini yang membuat bahasa Indonesia ini suka-suka kedagingan. Iya ya, nggak ada ya. Aduh, makanya kita sebenarnya diskusi cocoknya kita sama guru bahasa Indonesia, jangan lagi sama pendeta yuk. Yang ngoten, guru bahasa Indonesia yang ngoten dulu diskusi, jangan lagi sama pendeta. Masalah esa jadi kesatuan, masalah kekal mati, kedagingan, kebagaimanaan, ini pasti ulah-ulah pendeta ketika jemaat bertanya ini. Yakin kali aku? Ketika jemaat bertanya, ini ulah pendeta yang menjawab. Udah mentok, kedagingannya. Pasti tuh. Timbul kayak gitu. Ini ChatGPT ngejawab nih. Kata saya kan, apa artinya kedagingan? Kata ChatGPT nih, kedagingan adalah istilah yang berasal dari kata daging dan akhiran an yang berarti sesuatu yang bersifat daging dan keadaan daging. Dalam konteks agama atau spiritual, kedagingan sering digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat manusia yang lebih condong ke arah keinginan dan kebutuhan fisik seperti nafsu, keserakahan, dan kesombongan. Kedagingan dapat diartikan sebagai sifat-sifat yang berhubungan dengan tubuh fisik seperti keinginan, nafsu, dan kebutuhan biologis. Ini kok jadi ke Amsal ini larinya? Kok jadi lari ke Amsal ini? Enggak, tanya Bang sama ChatGPT-nya. Tolong buatkan kata dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kata kedagingan, coba. Macet. Tolong buatkan kata sehari-hari. Apa Bang? Dengan kata. Tolong buatkan kalimat dengan menggunakan kata kedagingan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong buatkan kalimat dengan kata kedagingan dalam kehidupan sehari-hari. Macet itu, mogok. Berikut beberapa contoh kalimat dengan kata kedagingan dalam kehidupan sehari-hari. Dia harus bisa mengontrol kedagingannya agar tidak terlalu suka makan makanan pedas. Kedagingan membuatku ingin tidur seharian tapi tidak menyelesaikan pekerjaanku. Aduh. Ini udah gak nyambung ChatGPT juga. Ngaco ini. Kalau saya lihat kan mereka kata-katanya itu agak sedikit hipnotis, kalau menurut saya hypnotize gitu kan. Karya ilahi, kedagingan, Israel rohani lah segala macam itu kan. Kalau dijadiin sebuah kata susah itu. Halo. Nah, ini Mbak. Ya. Monitor, udah sampai di mana tadi? Kedagingan apa artinya? Kedagingan? Masa Pak Arom? Mana Pak Arom? Lagi turun, lagi pulang dulu, lagi di jalan. Tadi bilang Pak Arom di sini. Ya emang di sini dari tadi, dari siang. Ya mana? Sekarang lagi di jalan. Jawab dulu kedagingan itu apa? Ditanya-tanya nggak dijawab sih. Ya itu kedagingan itu kelemahan manusia. Kedagingan itu cenderung melakukan dosa. Contoh, serakah, sombong. Oke. Yang disalib itu suka berbohong, atau kedagingannya? Santang, suka berbohong, itu kedagingan. Yang disalib itu kedagingannya atau ketuhanannya? Kok kemana-mana? Tadi kedagingan dulu. Iya, yang disalib itu kedagingan atau ketuhanan? Bukan ke situ, bukan kedagingan, daging. Beda. Memang nanya gak jelas. Tadi kedagingan kok nanya ke daging? Iya, udah jelasin aja kedagingan. Bikin kalimat dengan kata kedagingan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana kira-kira? Bisa nggak Bu Karyana? Ya, kalau dibilang kamu kalau mamaku bilang tadi kamu itu kedagingan kamu. Nggak ada, maksudnya nggak ada keimananmu. Karena saya kan, ada orang Batak itu meninggal orang tuanya nangis menjerit-jerit, apa gunanya? Itu kedagingan. Kalau orang sudah rohani, mati adalah keberuntungan, kan gitu.
Nah, kalian pun nggak mengerti arti mati keberuntungan. Mati itu adalah keberuntungan. Apa artinya coba? Ngerti nggak? Saya orang Kristen kalau ngomong puji Tuhan aja saya nggak ngerti apa puji Tuhan itu maksudnya gimana? Puji Tuhan, Ya, Tuhan. makanya kafir yang sesungguhnya kalian nggak beragama, nggak ngerti. Iya, apa artinya puji Tuhan buat Kalian lah kafir puji yang sesungguhnya, bro. Iya betul. Nggak ngerti. Karena nggak ngerti apa artinya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Umiro. Dalam kedagingan itu bagaimana dalam kedagingannya Tuhan dapat dalam natur ilahinya dapat hidup ke dalam kekekalan itu Ini Parisi bagaimana? ini Muslim apa Kristen bang? Muslim. Oh. Nggak ngerti juga kamu Parisi salah. Kemanusiaannya, kedagingannya dia dapat dalam kehidup kekekalan itu mas kedagingan itu. Nggak ada hubungannya kedagingan ke hidup kekekalan. Aduh, kedagingan. Udah, kamu tidur dulu. Kalau mati keberuntungan itu Paulus mengutip dari Aristoteles sama Plato. Plato mengatakan Aristoteles sama Plato saya dihukum mati bagiku ada keuntungan. Udah kamu makan kangkung dulu, makan kangkung. Kutipannya sama Mbak Kaliana di Ya, mana udah di ya Bang Parisi. di sejarah Yahudi. Ya. Ya, kenapa Bang? Bentar Bang. Duh, kasihan Nggak yang lagi ngerti lo. diskusi langsung diserobot. Tahu. Nggak boleh Pakai gitu ya adab Bang. nih. Ya dilanjut dulu, dilanjut dulu. Udah apa pembahasan tadi mana Ustaz Arom? Emang beneran Islam deh jadinya. Beneran Islam deh ya. Aduh, karyadut. Nggak apa-apa. Biarin. Karyadut. Biarin. Longor. Pesundal. Mana Bang Parisi tadi? Ya Allah, itu ilmunya banyak tuh Bang. Nggak ada ilmunya itu. Apa pula kedagingan ke hidup kekal. Lari. Nggak berilmu turun. Bukan nggak berilmu, dia ilmunya banyak. Cuma orang kan lagi diskusi di sini, kasihan. Baiklah. Mana Bang Parisi tadi? Aduh. Tak usah, bos. Jadi gimana minyak mur tadi Mbak Karyana? Tadi kita bahas Itu kan minyak mur udah tuh. clear kan? Udah clear di Bang Jamie. Emangnya kamu dokter? Emangnya kamu ahli minyak? Dia bilang, Iya, ahli. Gimana Iya, ahli ahlinya? saya. Gimana ahlinya? Ya tentang minyak mur tadi 34 kilo itu kan cukup. Mana dalilmu? Di mana dibuat 34 kilo? Coba Mbak akan dicari lah. Makanya open minded sedikit dicari. Ya open minded sedikit dicari dalilnya gitu loh. Situ yang gimana sih? Situ yang nggak Ya kan mengerti. ada di Bible itu, di Bible. Situ nggak mengerti, saya yang cari dalilmu. Saya mengerti, kalau penasaran Mbak Karyana kan cari aja kalau nggak percaya minyak Mana mur. dalilmu yang nggak mengerti biar aku jelaskan. Kan minyak mur tadi obat antiseptik, obat luka kan? Gitu. Gini, minyak mur itu obat antiseptik ya. Itu minyak termahal ya kan? Minyak termahal di zaman itu. Coba ya. Taruh. Minyak mur adalah minyak atsiri yang diperoleh dari pohon Comipora molmol. Berasal dari Comipora kok comi. Comipora. Karyadut. C nulisnya. Bukan Comipora. Dari molmol. Biar tahu bahasa Indonesia. Iya. Lanjut aja lah. Buceracea. Itu pohon itu. Siap. Pohonnya tumbuh di pohon yang panas di Afrika, Timur Tengah, dan India. Minyak mur itu aromanya kuat dan khas, sering digunakan sebagai parfum, sabun, dan produk sekarang ini. Ya kan? Manfaatnya banyak. Bisa juga
Untuk membalut luka bisa juga tanda zaman dulu itu kan minyak mur itu tanda kebesaran seseorang kepada seseorang, memberikan minyak itu karena mahal di zaman dulu. Jadi Maria itu udah merasa terhormat kali memberikan itu kepada Yesus, gitu loh. Tuhan Yesus, ya dia nerima aja diminyaki. Itulah tanda kita, tanda seseorang menghormati yang dia tokohkan, gitu, yang dia tuhankan. Gitu. Belinya di mana itu minyak? Hah? Belinya di mana itu minyak? Nggak, zaman dulu nggak dibeli, mungkin buat sendiri atau apa? Ya mahal lah, kan udah aku bilang tadi. Tapi dia mati, kok dihormati, menghormati tuh ya mati. Mana tahu dia diberi ke minyak? Bener. Saya belum mati diurapi sama Maria. Maria belum tahu dia mau mati. Loh, tapi Nikodemus membawa minyak mur dan gaharu ketika mau mengubur jasad Yesus. Nah, itu biasanya orang setiap ada yang meninggal dibawa itu siapa tahu, ya kan? Pewangi-wangian itu penghormatan kepada mayat atau kepada orang hidup juga boleh, kepada apa juga boleh. Digunakan sama nggak ini dengar ini kayak orang Cina kan. Kemenyan itu bisa juga untuk berdoa, bisa mengobati, bisa ya itu banyak manfaatnya. Kemana? Apakah digunakan? Iya digunakan. Untuk apa? Untuk wangi-wangian. Enggak, saat dibawa Nikodemus digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Mewangi-wangikan apa? Ya itu yang biasanya orang kalau ada meninggal bawa itu. Mana ada itu? Itu tradisi Yahudi tidak menggunakan minyak mur untuk menguburkan jasad. Ngarang aja. Jadi mana kamu ada? di situ waktu itu. Emang kamu ahlinya? Udah tahu, udah pasti. Enggak. Begini, tradisi Yahudi, aku cari datanya. Tradisi Yahudi menguburkan jasad tidak menggunakan minyak mur. Coba, mana dalilnya? Buktikan. Ya, cari aja lah. Nggak bisa gitu. Nih, kalau orang bersaksi sesuatu, menyatakan suatu narasi, ada disertai bukti. Jadi minyak mur itu apa? Ada dalilnya. Yang 1950 itu Sebenarnya apa? Aduh, Kang, lidahku tergigit, nggak enak aku bicara, sakit. Lagi nggak enak aku bicara, tergigit. Ya loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musim apa Kristen bang? Islam. Ya. Mau diskusi atau mau apa bang? Boleh saya menjawab Bu Kirana? Nggak ada Dari Ana bang, dari Ana pak. Dari Ana. Ya. Jadi Nikodemus itu Pak, imam. Tidak mungkin seorang imam mengurapi mayat pada menjelang Paskah. Dia perlu mandi, perlu ini. Gak mungkin jadi. Maksudnya? Ya, Nikodemus kan seorang pengajar Israel. Di sekolah Israel di jadi di Yohanes berapa itu waktu hidup baru itu, kelahiran baru itu. Tidak mungkin seorang pengajar atau rabi Israel Paskah menyentuh mayat, karena dia perlu mandi, perlu ini, begitu repot Mbak. Maksudnya apa nih? Ya, jadi itu bukan cerita historis lah, sastra istilahnya. Terus juga Mbak, kenapa lagi wanita itu datang lagi? Tidak ada dalam istilah Yahudi. Setelah dikuburkan, diminyaki lagi oleh wanita. Tidak ada, biasanya yang mengurus laki-laki adalah laki-laki. Jadi ini ceritanya sastra, bukan historis. Bukan historis. Biar aku buktikan ya. Ya, kami Kristen, dengar. Kalau meninggal bapakku hari ini dikubur, besok pagi kami harus keluarga datang lagi ke sana, bawa minyak, bawa wangian, bawa apa? Tanya si Darni. Bawa air putih, air
Untuk cuci Kristen muka sama di situ Yahudi apa? beda lah. Kristen sama Yahudi ngarang aja nih lah. Loh, itu, Yahudi apanya? loh, itu Mana? kebiasaan orang Yahudi. Apanya? Yahudi pakai Makanya orang jas. kata itu orang Yahudi. Loh, aku gini ya gini. Itu dengar ya. Parah itu Karyana nih parah. Dulu Ya tau udah nggak? host Hah? gak ada ilmu, saya turun aja lah. nggak ada ilmu Turun nih. kau, turun kau. Iya, untuk apa kalau nggak ada ilmu? Aku nggak sanggup. Tanya semua Kristen. Iya, maksudku Kami gini loh. besoknya akan bawa sesuatu, ya. Bawa Ajaran kalian apa? datang dari siapa? Ajaran kalian datang dari siapa itu? Dari siapa datangnya itu? Ajaran itu? Loh, kita teruskan mulai dari ini. Dari siapa? Dari siapa? Hah? Dari siapa ajaran itu datang? Tuhan Yesus. Bah, di mana sih pakai jas? Hai, tidak ada pakai jas. Jangan Apalah. mabuk kau Bang Blender, jangan mabuk. Kok mabuk cemana? Sejak kapan Yesus mengajarkan pakai jas? Kenapa Balik turun yang satu menyelamatkan tadi nggak diri? mampu dia kan? Nggak, gini loh. Aku pernah melihat dia, pernah tamu orang Kristen nih di Tarutung sana. Gara-gara satu hari dia kan nempa jas, ini kurus sekali. Tempatnya jas, rupanya tuh orang jasnya pulang kampung. Tutup kerjanya. Satu hari tertunda gara-gara nggak pakai jas. Hah, cemana coba harus pakai jas? Kan aneh, Kamu kan? itu, aku jelaskan ya Blender. Nampak kali kamu bohong. Loh. Setiap orang mau nikah pakai jas. Mau nikah mati, juga mati. itu jas. Ini mati. Nggak mungkin blow on. Loh, Aduh. mati. Nggak ada jasnya. Dengarkan aku. Kok pakai blow on segala si Karyana? Tukang jahit jas ditungguin. Oke, sekarang ku tanya, kenapa sepatu harus terbalik? Yang kiri di kanan, kanan di kiri. Kenapa itu? Gak ada terbalik, itulah kalian. Ada lah kami, Nih ya, bolak-balik, ini Karyana. Aku besok masuk Islam kalau ada kiri ke kiri, kanan ke kanan. Yang laki-lakinya, bukan yang perempuan, yang Gak laki-laki. ada, gak ada, Ada seperti itu, itu. ah. Ini Kok 5 itu juta, begini? 5 juta Islam apa Kristen nih? 5 juta, ada tuh, ada juga 5 juta kemarin kan? Ada kan? Ada kan? Sepatu terbalik kan? Ada. Nggak ada. Sebagai beda ada lah itu berarti tergantung adatnya. Memang lah. Udah aku bilang besok aku Islam. Kalau ada begitu. Enggak, ada kemarin adatnya kayak gitu ah. Kalian yang ngomong Tunjukkan. jujur. Sepatu Di terbalik Tarutung ada itu di Tarutung. Ada, Di Tarutung ada. Ada. Di Tarutung. Ada itu, pernah aku lihat. Orang aku pernah Aku membawa on cam ambulan. ya, aku on cam. Kalau Aku bawa ada, ambulan. ini ngarang-ngarang ini. Memang lah. Aku Udah bawa on cam ambulan. apa nih? Enggak, sekarang gini lah. Siapa yang ngajarkan mati pakai jas? Siapa? Mau menang Siapa yang sendiri ini. Enggak, oke. Sekarang siapa yang ngajarkan mati pakai jas? Siapa, yuk? Siapa? Siapa yang ngajarkan? Emang lah. Supaya bagus. Iya, ajaran itu datang dari siapa? Penghormatan itu tidak perlu Kamu kok mengintervensi orang? Lo tidak, begini loh contoh. Ketika negara ini membuat aturan untuk rakyatnya, terus kalian buat suka-suka hati aturan-aturan, marah nggak negara? Marah nggak? Emang di mana? Malaikat Siapa bikin aja aturan? sujud pada Hah? manusia. Itu tradisi. Malaikat sujud Tunggu dulu, pada tradisi. manusia. Tunggu dulu. Penghormatan ini. Gini, Udah 3 dalilmu salah Blender, udah Tunggu diam. dulu. Kalian hidup enggak, tunggu dulu. Kalian bisa tinggal di Indonesia ini harus patuh dan tunduk dengan aturan di Indonesia. Ya, kalau tidak patuh dan tunduk, gak usah tinggal di Indonesia. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan menciptakan kalian sebagai manusia, harus patuh Gak dan tunduk ada dengan letter Tuhan. Tuhan tentang casing baju, nggak ada Mana ada Tuhan. larangannya nggak boleh pakai Ada. jas? Loh, Ada. sekarang ada nggak Larangannya perintahnya? mana? Oke, siapa yang tidak mengikuti perintah dan ajaran Yesus, Gak ada konsekuensinya perintah kemana? untuk baju. Nggak, aku tanya, nggak usah Larangannya banyak. kan tidak ada. Siapa yang tidak mengikuti Larangannya. perintah dan ajaran Yesus, konsekuensinya kemana? Sepanjang tidak ada larangannya, apa yang dimasalahkan? Aku bertanya, siapa yang tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, konsekuensinya Ajaran kemana? apa sih baju? nggak Malaikat ada. saja sujud pada manusia, semua ajarannya. penghormatan namanya. Semua ajaran dan perintahnya, Ah, konsekuensinya malas aku kemana? berdebat kayak gini, nggak murahan. Loh, enggak, aku bertanya ini, aku bertanya, siapa yang tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, konsekuensinya kemana? Larangannya mana dulu? Aku Sebutkan bertanya, larangannya aku dulu, bertanya loh. baru bicara ajaran. Loh, aku bertanya ini sama kalian, apabila kalian tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Larangannya tidak ada, bagaimana mau diajarkan? Larangan apa nih bertanya? Kok aku kemana Nggak boleh pakai konsekuensinya? jas, mana larangannya? Aku bukan Larangan bicara tidak jas. boleh pakai jas. Aku tidak bicara jas. Aku tidak bicara jas. Aku Oh. berbicara apabila kalian tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, konsekuensinya kemana? Kalau kami kan dosa, masuk neraka, dihitung amal ibadahnya, kan begitu. Kalau kalian Ya dosa lah, sama lah itu. dosa, masuk neraka, juga. masuk neraka. Nah, ya. Oke. Ya. Siapa yang ngajarkan dan perintahkan kalian ibadah gereja?
Sepanjang tidak ada larangannya, Baik. tidak perlu ada ajaran. Oke, Matius 6 nomor 5. Janganlah kau seperti orang-orang munafik yang berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah. Tetapi beribadahlah dan berdoalah kau di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapa bisa melihat dan mendengarmu. Tuh, ayo. Apa? Apa Ya, yang itu mau kan dibilang? orang munafik. Ya, Kami berdiri bukan orang sambil berdoa. munafik. Ibadah kalian apa? Berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah. Iya, sudah kami lakukan. Ya, itu Terus munafik kami katanya. berkumpul kan tidak ada larangannya. Yesus katanya munafik itu. Berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah disebut munafik. Larangannya di mana supaya ada ajaran. Itu larangan. Perintahnya selanjutnya Kamu tetap terlalu dalam berdoa. mencampuri agama orang. Oi, Blender, terlalu dalam kamu. kitab kalian itu mengganggu iman kami. Masalahnya, kok ketawa? Kita buktikan yuk. Enggak, kita buktikan. Kita buktikan yuk. Mari kita buktikan yuk. Kalau mengganggu kamu tidur aja. Makanya kalian intoleransi, kalian nggak tahu diri. Kitab kalian mengganggu iman kami. Silakan Yang kalian mengganggu beragama. siapa? Dengar ya. Silakan kalian di Indonesia ini beragama masing-masing, tapi jangan pernah mengganggu iman orang lain. Itu baru ini mengganggu Mana iman orang lain. mengganggu? Nabi-nabi kami. Bagaimana cara Oke, sabar. gangguan Nabi-nabi kami di dalam Bible kalian itu nabi siapa? Hah? Nabi-nabi Nabi yang kalian kami. fitnah. Mana buktinya nabi itu Kristen? Buktikan. Buktikan kalau nabi itu Kristen. Loh. Mereka kan Yudaisme. Buktikan. Yudaisme suku, agama Kami itu. ikut Yesus. Kalian dengar ya. Kalian Kristen tidak Kalian pernah ada beriman. ikut Sabar dulu. Yesus. Kalian Kristen tidak ada beriman kepada Nabi dan Rasul. Padahal di dalam iman Rasuli kalian tidak menggunakan beriman kepada Rasul dan Nabi. Tapi kalian gunakan iman Rasuli. Kami saya Islam, jawab, sabar dulu. saya jawab. Kami Islam beriman kepada Nabi dan Rasul. Tidak sempurna iman kami, tetapi di dalam Bible kalian fitnah nabi-nabi kami. Nabi Ibrahim dikatakan memiliki gundi, Kejadian 25 nomor 5. Nabi Nuh dikatakan mabuk dan bugil, Kejadian 9 nomor 20. Nabi Sulaiman memiliki gundi. Nabi Harun membuat berhala. Nabi Lut Itu berzina dengan dua fakta. betina. Bener, kapan kau pintar? Oke, sekarang aku tanya, apakah Nabi siapa itu? Nabi siapa itu? Nabi siapa itu? Baca Mana Lukas. Baca Lukas 24 mana ayat faktanya? Mana pernyataan faktanya? Yesus di situ. Sembunyikan dosa Nabi Sekarang kalian. itu Baca Nabi siapa? Nabi siapa? Lukas. Dosa Nabi nggak boleh disembunyikan. Baca Nabi siapa itu? Lukas Woi. 24 ayat Siapa lebih fair? 44. Nabi siapa? Nabi Nabiku. siapa itu? Mana Nabiku. buktinya? Buktikan. Buktikan Sudah kalau dibuktikan, Nabi baca sabar. Lukas. Buktikan kalau Nabi Musa itu Muslim. Apa Kristen, buktikan. Lukas 24 Lukas 24 ayat 44 jelas di situ. Apa katanya itu? Pernyataan Yesus sendiri Apa katanya? bahwa dia menggenapi semua kitab-kitab Taurat, Nabi dan segalanya. Enggak ada. Buktikan sekarang nih kalau Kok itu nggak ada? Nabi Musa. Lukas 24 ayat Buktikan. 44 itu validasinya dan tidak Oke, sekarang dibantahkan buktikan. lagi. Buktikan kalau Nabi Musa itu Muslim. Kristen, buktikan. Itu Yesus Buktikan. sudah ngomong sendiri. Buktikan mana? Lukas 24 ayat 44. Dengar ya. Tolong kau buktikan Nabi Musa itu Kristen. Aku bisa buktikan, jadi bukan klaim ya. Di surah Yunus 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimun. Wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakalnya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim. Sekarang buktikan kalau Nabi Musa itu Kristen. Buktikan. Itu Lukas 24 ayat 44 Mana? sudah jelas. Buktikan dia kalau Kristen, buktikan. Yesus sudah menggenapi semuanya. Gak Kitab usah Musa, bicara kitab genap. Taurat, Aku apa dan tanya, segalanya. tunjukkan datanya di mana Musa itu beragama Kristen. Lukas 24 ayat 44 jelas. Kau paham nggak? Bacakan Paham nggak? kalau nggak percaya. Tadi aku udah berbicara Itu bahwa kan Nabi sudah Musa itu bukti. Muslim. Apa bukti apa itu? Loh, kok Muslim Bukti dari apa? mana ayatnya? Ini dalilnya Sedangkan dari di Lukas 24 ayat 44 sudah jelas. Apa di Lukas tuh? Apa di Lukas? Yesus menggenapi semuanya, kitab Musa, Taurat, Menggenapi dan lain-lain apa? segalanya. Oke, sekarang buktikan kalau Ya, itu kalau jelas dia sampaikan ke muridnya. Oke, sekarang tolong buktikan kalau Taurat itu datang dari Tuhan Kristen dan untuk Kristen. Tunjukkan.
Tunjukkan mana datanya. Taurat itu ke Musa, Mana datanya? sudah digenapi Tunjukkan. Yesus di Mana Lukas 24 legitimasinya? ayat 44. Woi, legitimasi Taurat itu milik orang Kristen mana? 24 ayat 44. Kau paham nggak Kan pertanyaan jelas orang? itu. Paham nggak pertanyaanku? Loh, itu legitimasi Legitimasi pernyataan Yesus sendiri. Sabar. Mana buktinya? Apanya kau nggak Lukas nyambung? 24 ayat 44. Kalian pembatalan hukum Taurat. Larang aja kau. Salam. Dengar kau ya. Di surah As-Sajdah ayat 23, di surah Al-Isra 22, surah Al-Isra 2, kami berikan Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Israel. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab. Gua sholat dulu ya. Gua 3 rakaat dulu ya. Ya. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maghrib di sini. Maaf ya. Assalamualaikum. Nah, jadi mana buktikan sekarang? Mana dalilnya? Taurat itu datang dari Tuhan Kristen. Kamu tahu nggak blender apa kaitannya? Bagaimana urutan menjadi Kristen? Sama aja kamu gini ya. Mana buktinya karena gini, karena aku pesek, nih si blender pesek nih. Sementara kakeknya mancung. Mana buktinya blender cucunya bahwa kakekmu itu mancung kok blender mancung? Banyak cucu-cucunya. Itu analoginya. Kena cucu-cucu lagi. Gini, kamu bertanya di ujung. Pula hidung Pinocchio sama hidung pesek. Mana diskusi kalian nih? Gak ada Kamu nggak hubungannya ngerti, lah nggak itu. ngerti. Analoginya ke situ. Masa hubung hidung pesek sama hidung Pinocchio? Kemana-mana di apa diskusinya Sekarang ini? gini, aku tanya dulu, dengar dulu ya. Kamu percaya nggak bahwa manusia ini keturunan Adam? Enggak, kalian bukan keturunan Adam. Ya udah kalau gitu aku turun. Kalian bukan. Ya, udah kalau kamu ngakuin, berarti aku nggak keturunan Adam. Aku turun. Kami keturunan Adam. Kalian bukan keturunan Adam. Menurut Bible kalian. Menurut Bible kalian. Sama kalian. Menurut Hawa Bible pun kalian. nggak ada Hawa. Yang tiap Quran kalian nggak ada Hawa. Menurut Bible kalian bukan keturunan Adam. Ayo kita buktikan. Mau kita buktikan. Kok ketawa? Ulangkan saja. Macet. Si blender ke sana. Ayolah kita buktikan kalau kalian bukan keturunan Adam. Pergilah blender. Ayo, mau. Ke negeri Mekah lah pergi. Kalau kalian keturunan iblis bukan Adam. Ayo kita buktikan ya. Ayo. Kamu berdakwah aja di sana. Ayo kita buktikan yuk. Jangan di sini. Mau kita buktikan. Yo jangan kayak gitulah ngambek. Ini blender ini kepanasan ini mau main ini. Enggak, Karyana gini maunya. Ketika aku mengatakan seperti itu, buktikanlah blender. Jangan asal cakep kau. Seharusnya gitu. Jangan lari bos. Ya buktimu pun salah. Udah aku pastikan. Di mana salahnya? Ayo kita buktikan ya. Baik. Enggak on cam lah, on cam biar on cam aku. Alah terus on cam mau. Ayo. Ngomong on cam kau biar on cam aku. Takut dibuktikan kan? Takut terbongkar. Buktikan, buktimu itu udah pasti salah. Oke, kita buktikan ya menurut Biblemu. Pada hari itu. Buka kameramu. Ayo naik di atas. Ngapain buka kamera lah? Takut. Nih, aku perempuan pula takut sama kau. Ya udah, ngapain buka kamera? Congor aja lu dah yuk. Mau kita buktikan yuk. Berani? Udah congor kau itu congor. Ya udah kita buktikan pakai dalil. Kau yang bilang congor mulai. Ya udah, ayolah berani nggak? Berani nggak? Kau tahu aku udah pastikan 100% itu salah. Pret. Kalau kalian keturunan iblis, bukan keturunan Adam. Gak suka kamu lah. Aku tutup lagi. Iya. Makanya tingkah kalian seperti iblis. Mari kita buktikan bos. Kita nggak bisa sembarang. Nggak boleh kami sembarang. Dalil lah. Kami nggak boleh sembarang loh membahas kitab orang lain. Apa yang tertulis itu yang kami sampaikan. Kenapa takut untuk dibuktikan? Tantang dong. Ditantang aku. Enak aja kok blender mengatakan kami keturunan bukan Adam. Ditantang balik. Mana buktinya kamu keturunan Adam? Karena Hawa nggak ada sama kalian. Mana? Oke, kalau kami buktinya keturunan Adam, oke, di surah Al-Araf. Saat itu kalian keluar dari Adam, nggak ada Hawa. Bukan Araf. Di surah Al-Araf. Kenapa? Aku takut. Dengar ya, di surat Al-Araf. Mana di Al-Quranmu ada Hawa? Bunda Hawa mana? Apa? Pertanyaan kau apa sekarang nih? Kalian keturunan Adam dan Hawa. Mana Hawanya di Al-Quranmu? Aku nggak pernah baca. Tapi adikku bilang nggak ada. Di mana kau tahu nggak ada? Di Al-Quran orang itu nggak ada Hawa itu katanya. Sekarang ini kita buktikan dulu kalau kalian keturunan iblis. Hawa itu kan ibu dari segala orang. Kenapa ada takut? buktinya kalian keturunan Hawa? Ada buktinya. Mana? Ada lah. Mana? Ya, istri Adam siapa namanya? Hawa. Mana buktinya? Itu longor kau istri Adam. Mana? Istri Adam Inul Daratista. Iya, mana dalilmu ada Hawa? Mana dalilmu? Di kartu keluarga. Oh, alah. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut? Kau pula nanya dari Musa ke apa? Ke Kristen. Iya, kenapa? Nyambung. Kenapa kau takut? Ayo kita buktikan yuk. Kalau kalian keturunan iblis. Kau nggak ngerti. Kristen yang mengikuti Kristus.
Siapa yang bawa Kristen? Udah lah, sakit lidahku. Mencret. Ayo, berani nggak? Ayo, berani nggak? Kalian keturunan iblis? Bukan keturunan Adam. Kalau di Bible itu jelas Adam Hawa. Berani urutannya nggak ke kalian bawah. kalau kalian itu bukan orang Kristen, bukan keturunan Adam, tetapi keturunan iblis? Berani nggak? Iya. Berani nggak? Kita buktikan. Kalau Kristen, seluruh Kristen bukan dari keturunan Adam, tetapi dari keturunan iblis. Ini besarkan aku. Jelas. Apa? Apa? Silsilah Yesus sampai ke sini. Ada keturunan Adam, Hawa. Tidak. Enggak. Mau kita buktikan? Mana Hawanya kalian? Mau Ini kita di buktikan? Bible. Buktikanlah. Berani nggak? Kau nggak ada itu bullshit itu, bohong itu bohong. Berani, ayo on cam Bohong kamu, itu on bohong. cam. Yang kau tunjukkan On cam. itu bohong. Bohong yang kau tunjukkan. Ini berdasarkan Bible. Ya berdasarkan Bible, kita buktikan berdasarkan Bible. Mana Ayo. Al-Quranmu mana Ayo. ada seperti ini? Berdasarkan Biblemu kita buktikan. Berani nggak? Mana? Berani nggak? Loh, udah aku tantang udah on Berdasarkan Biblemu kita aku buktikan. sudah Ya. on cam. Ini berdasarkan Bible semua. Itu apa? Coret-coret apa itu? Apanya kau tuh? Apa itu? Hawa Apa ada. silsilah Hawa pula tuh kau panggil Hawa. Ada di Bible ini. Itu Hawa tuh jual pecel tuh di toko, jual pecel. Itu Hawa jual pecel tuh, ya. Yang jual pecel. Udahlah, kau memang kesurupan kau. Bukan. Ayo kita buktikan. Kenapa kau takut dibuktikan? Nih, ini kau buktikan. Salah itu, salah. Salah itu. Salah. Udahlah. Kau pasti yang salah. Nyesal Salah aku itu. selalu naik ke rumah. Salah Tadi itu. Kalau nggak ditelepon aku. Aku bertanggung jawab dengan data itu salah. Aku tadi di jalan ditelepon. Aku Sehingga bertanggung aku jawab naik. data yang kau tunjukkan itu salah. Berani nggak? Enggak berani aku. Ya, ya udah. Enggak berani. Ya udah, itulah iblis takut terbongkar. Takut terbongkar iblisnya ya kan? Nah, Takut terbongkar. biar aja menang kau, menang kau. Enggak ada menang kalah di sini, enggak ada. Bunuh diri kau makan. Enggak ada menang kalah. Cuman kalian memang keturunan iblis. Mana mau dibilang? Kalau nggak bisa kalian bantah berarti Orang benar. iblis teriak iblis. Udah ya, sakit kepala aku di muka kalian. Oke. Kenapa takut dibuktikan? Kenapa takut? Menyesal aku naik ke sini. Ya kenapa takut dibuktikan, Bos? Kenapa takut? Iblis takut terbongkar, ya iblis. Cakap kita. Ayo kita buktikan. 1000% kalian keturunan iblis, bukan keturunan Adam. Menurut kitab kalian, menurut Bible kalian. Makanya tingkah laku kalian kayak iblis semuanya. Dendam, marah, segala macam. Kok takut? Kok takut dibuktikan? Kenapa? Takut terbongkar? Kenapa lari mau dibuktikan? Seharusnya, wah, enak aja kau blender. Kau bilang keturunan iblis. Apa dasar kau mengatakan gitu? Buktikanlah. Kan seharusnya. Kok lari? Kok lari, Bos? Berarti sadar dia kalau dia keturunan iblis. Takut terbongkar. Gampang kok, kan? Kok lari? Buktikanlah, yo. Kita ngomong bukan kaleng-kaleng, Bos, ngomong buktikan. Takut bisa bongkar. Berdasarkan kita mau simpel aja kok buktikannya. Jelas dalilnya. Masa lari? Lemah lauten. Berarti benar ya, Kristen itu keturunan iblis. Nggak ada yang mau bantah ya. Makanya tingkah laku kalian pas kayak iblis. Takut terbongkar semua. Nggak mau jujur, benar. Makanya ya, karena kalian keturunan iblis, tingkah laku kalian pun juga karena kalian lebih menuhankan makhluk di Roma 1 nomor 28:32, sifat kalian pas kayak iblis. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Tuh, apa yang tidak pantas? Mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sama nggak karakter iblis?
Kayak gini kan? Sama, itulah mereka. Karena mereka lebih menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap mereka. Fakta. Dalilnya ini fakta. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah. Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Roma 1:30. Ini sesuai karakter kalian. Sadar nggak kalian tuh? Memang iya. Kenapa? Kenapa kalian kayak gitu? Karena kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah. Karena itu dia. Sesuai nggak karakter kalian? Sesuai ini di Bible kalian. Kita buktikan, kita runut. Kalau kalian karakter kalian seperti iblis, dan memang kalian benar-benar keturunan iblis, kita buktikan. Kalian keturunan iblis, bapaknya juga iblis, tingkah lakunya iblis, buktinya semua ada. Dan faktanya, apa yang tertulis dengan fakta di lapangan sesuai. Apa lagi coba? Hah? Apa yang tertulis sesuai dengan fakta di lapangan. Tingkah laku kalian sesuai dengan apa yang tertulis. Pas kayak iblis. Udah apa lagi? Udah buktikan ya. Pas mengaku internal Kristen itu katanya kasih pret. Tahu kali aku internal Kristen. Tahu kali. Hei. Gak usah banyak cerita. Abang beradik saja pun maki-makian. Abang beradik saja pun cemburu-cemburuan. Hah? Kakak adik semua cemburu-cemburuan. Berantem sana, berantem sini. Sama bapak tua, abang muda, berantem. Hah? Saling ilik-ilian. Natalan bukannya kumpul, nggak ada. Bertahan itu. Sama-sama keras tuh. Kalau gak cakapan, Natalan nggak ada datang. Kumpul, nggak ada ajaran kasih. Seharusnya Natalan itu kalau yang ribut datang. Ini nggak datang. Bertahan orang tuh. Anak sama bapak pun, sama mama pun, begaduh. Nggak mau tahan, nggak mau datang itu. Natalan tuh. Itu ajaran Kristen tuh. Kasih pret. Ngongor saya. Ajaran apa? Tahu kali lah. Gak usah kalian bersandar kepada ini. Nggak ada itu. Bullshit itu semuanya. Tahu kali kita. Pas lah. Sesuai loh. Makanya aku gak takut. Itulah. Kalau iblis sudah mulai terbongkar. Gelisah. Aduh mak. Terbongkar aku. Terbongkar aku. Aku mengetahui siapa aku. Kok lari? Kita buktikan bos. Simple kok. Mudah kok membuktikannya. Kalian jangan merasa kalian keturunan Adam. So-soan kalian keturunan Adam. Menurut Bible kalian. Makanya kalau diskusi itu jujur. Hei, menurut Biblemu kau bukan keturunan Adam, keturunan iblis. Cuman kau terima nggak? Kalau kau nggak terima, berarti kitabmu yang salah. Mari kita bedah kitabmu. Tinggal itu aja. Cuma dua pilihan. Kitabmu mengatakan kau keturunan iblis. Kalau nggak terima kau, ya udah berarti Biblemu yang salah. Ayo bedah Biblemu. Asal ada kejujuran. Ini enggak. Dua-duanya nggak mengaku. Enggak tuh enggak. Coba perhatikan ya. Di Kejadian 2 nomor 17. Ketika Adam saat itu, Tuhanmu berkata kepada Adam, hei Adam, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Itu Tuhan tuh. Itu Tuhan mengatakan kepada Adam, makan buah itu. Pastilah engkau mati. Pada hari ya, jangan kau makan buah itu. Pada hari kau memakannya, pasti. Ini perkataan Tuhanmu. Kejadian 3 nomor 3, jangan kau makan buah itu Adam, nanti kau mati. Tidak ada tertulis mati rohani, mati fisik, mati jasmani, nggak ada. Mati, titik. Mati tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, dimakan nggak buah tuh? Kejadian 3 nomor 6, 7. Diambillah buah itu oleh Hawa, kemudian diberikannya kepada Adam. Matilah dia. Ya kan? Dimakannya buah itu matilah. Kalau menurutku nggak dimakan tuh, difitnah itu. Menurutku nggak dimakan ya? tuh Den. Ya nggak dimakan tuh. Karena kalau dimakan pasti mati. Ternyata nggak mati. Loh, kalau nggak mati perkataan iblis benar. Nggak, kalau dimakan kan mati kata Tuhannya. Mati, ya. Gitu. Nah, ternyata Adam dan Hawa nggak mati. Berarti nggak makan mereka, dipitnah dimakan katanya. Perkataan iblis yang benar. Iblis mengatakan tidak mati. Di Kejadian 3 nomor 4, iblis mengatakan sekali-kali kau tidak akan mati, makan aja buah ini, kata iblis. Perkataan Tuhan mati, perkataan iblis tidak mati. Berarti perkataan siapa yang mau diikuti kalau nggak mati? Perkataan iblis. Berarti iblis yang benar, bukan Tuhan. Cuma dua pilihan, maju kena mundur kena. Pilih mana? Mengikuti perkataan iblis. Kalau menurutku difitnah itu Adam itu. Dia nggak makan buah itu. Enggak, ada perkataan iblis mati. Dikatakan sekali-kali kau tidak akan mati, kata iblis. Kejadian 3 nomor 4, 3 nomor 5, 4 nomor 5. Enggak mati katanya. Dia ngomong.
Makanya dua pilihan, mati atau tidak. Perkataan Tuhan yang benar atau perkataan iblis yang benar. Macet orang nih, macet. Kalau mengikuti perkataan iblis, yes, berarti kemanapun tetap kena, kemanapun tetap kena. Dimakan salah, nggak dimakan salah, maju kena mundur kena. Dimakan salah, nggak dimakan salah. Kalau mati, ya berarti keturunan siapa mereka? Kalau nggak mati, berarti perkataan iblis benar. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Tapi dirangkul ini ya, iblislah yang menjadi bapamu. Dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Nah, siapakah manusia mula-mula? Adam dan Hawa. Siapa yang membunuh? Iblis. Dengan cara apa? Menggodanya. Makanya mati itu sebenarnya. Mati. Sebenarnya mati. Karena apa? Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu. Dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa manusia mula-mula? Adam dan Hawa. Siapa yang membunuh? Iblis. Dengan cara apa? Menggodanya. Ya kan? Karena iblis mendengar perkataan Tuhan. Pada hari kau memakannya, pastilah kau mati. Digoda iblis, makan aja buat tuh. Sekali-sekali kau akan mati. Dimakanlah, matilah. Matilah, selesai. Makanya mereka keturunan jadi tinggal Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Berarti keturunan iblis. Itu menurut Bebal. Makanya tingkah laku. Kristen naik yuk, Kristen naik yuk, Kristen yuk. Cek satu. Loh, si Karyadut kemana? Turun dia. Dikatain dia bukan keturunan Adam, kata Blender. Kalau dia bukan keturunan Adam, terbukti dia bukan keturunan Adam, maka dia akan turun dari komal ini. Ternyata terbukti dia bukan keturunan Adam, maka dia turun. Dia adalah keturunan iblis. Ini ya Bobo. Boy. Waalaikumsalam, Bang. Sehat selalu abang-abangku. Amin ya Allah ya alamin. Doa yang sama buat abang ya. Amin. Tadi aku nyimak para otin yang naik ya, nggak menggunakan akal sama sekali. Udah jelas dalil dan data dalam Bibelnya masih aja dibantah. Jangankan dalil dalam Bible, ucapan Yesus saja dibantah sama mereka, Bang. Iya, itulah. Nah, itu tadi yang dikatakan mereka itu keturunan iblis. Nggak apa-apa, Bang, kalau nggak ada mereka nggak bakal ada yang mualaf loh, Bang. Ya itu juga sih, nggak ada yang lawak-lawak di room ini ya, Bang. Nah, itu dia. Semakin banyak mendengarkan mereka, teman-teman Kristen yang mau belajar, pasti akan mendekati hidayah. Benar tuh, Bang, benar. Aku nyimak udah beberapa, aku ikutin dari Guru Ndak Zuma, dari para apologet Islam yang lain yang ada di room-room lain tuh udah banyak loh. Ya, penilaian itu semua dari penonton, Bang. Itu aja. Penilaian dari penonton. Penonton yang menilai kita yang berdiskusi. Mana yang menggunakan akal Mungkin dan kalau yang tidak menggunakan aku akal. mungkin diturunkan, Bang, nggak apa-apa, sempat. Iya, Bang, iya benar-benar. Kalau mungkin aku mau diturunkan ya nggak apa-apa, Bang, aku nyimak aja. Mungkin mau dinaikkan oten-oten yang lain ya nggak apa-apa, biar aku nyimak di bawah aja. Ya, siap Bang, siap Bang. Makasih banyak ya Bang ya. Oke, Sehat Bang. selalu ya Bang. Semuanya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keburu diturunin. Untuk apa? Untuk apa kau bersung? Ada berita terkini kalau si Yuli kemarin udah lewat kan. Si Yuli ternyata si Yuli yang mukanya kayak ikan buntal itu loh, tahu kan? Si Yuli terciduk. Agang ternyata suka gibah ya. Terciduk main catur di dalam kamar hotel berdua sama laki-laki. Main catur ya. Siapa yang ngomong? Rudy Yohanes. Kalau misalkan Yuli nggak ngerasa sakit hati, laporin Rudy Yohanes tuh, gua dukung, laporin.
Pokoknya kalau mereka saling lapor melapor saya dukung. Ini kok saya open cam hitam ya? Hitam Kang. Iya, kenapa ya? Iya, sinyal itu Kang. Enggak, sinyal saya ini bagus loh. Coba Enggak, coba cek, Akang cek dari handphone satu lagi. Kecepatan internet dari Google, coba buka. Kecepatan internet. Ya, ketik aja di Google. Kecepatan internet. 135 Mbps. Udah diuji tuh? Belum. Diuji dulu. Tapi di YouTube ada kok. Di YouTube. Nggak apa-apalah. Fotonya nggak gerak, ya. Nggak apa-apa. Ini tadi ada yang mau nombak sih, jadi kayak gini. Biasa kalau ada yang mau nombak agak-agak goyang roomnya. Udah biasa itu. Kuat ya dari tadi ya Kang. Oh iya, kan HP-nya mahal. Berapa jam ya di sini aku ya? Kan HP-nya mahal. Gitu. Oh, pengaruh handphone ya. Iya. Akang bisa beli handphone mahal-mahal kayak gini, dapat dari mana itu Kang? Ngutang, pinjol. Enggak, masalahnya kita heran gitu, pengangguran kayak Akang itu bisa beli handphone mahal gitu. Saya pun heran gitu, siapa yang ngasih? Iya. Saya iPhone 35 loh Bang, ini Bang. Promah, iPhone 35 Promah. Bentuknya kapsul. Bentuknya kapsul itu. Aduh. Ini ada berita baru, dengerin aja ya, kalian dengerin aja nih. Saya buka dulu ini ya, Bluetooth nih. Ini suara siapa nih? Bluetooth aktif, oke. Aktifkan dulu Bluetooth di sini. Nanti saya live-kan di YouTube Panglima